Ma'am Ramani? Ma'am Ramani? Hello? Yes. Okay. Ma'am Ramani, is it okay now, my virtual background? Yes, very good. I put up a green Script. cloth. Very good. Yes, being a nurse, we have to be resourceful. Yes. Sir, can you give me your update CV? Okay, I will give it to you. By Okay. WhatsApp only. Okay, thank Yeah, you. yeah, yeah. Sudah, Pak. Oh iya, Prof. Ali nggak bisa masuk ya, Pak. Katanya belum diterima. Izin Bu, mau dikonfirmasi terkait email yang digunakan di Zoom-nya, Bu. Email digunakan di Zoom. Karena linknya dikirimkan ke email. Sebentar.
Welcome, Prof. Can you check sound, Prof. Ali? Testing, testing. Can you hear me? Testing, testing. Yes, finally. Finally, yeah. Oh, mashallah. Okay, so the link from Okay. my email. Okay. Okay, thank you. When are we starting? Not yet, wait. Not yet ceremony. Okay. How many more minutes? What? How many more minutes? Jam berapa Inggit? Okay. Maybe around 10 minutes. Do you want to go Okay. back through? Okay. No problem, that for the ceremony it takes 30 minutes. Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Before we start, I will say hello about our audience because our audience for today start from Western Indonesia time and Eastern Indonesia time. How are you today? Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Okay, let's start from a special event for us. International Nursing Webinar with the title is Early Warning System and Code Blue Update on Saturday and Sunday, October 29th until 30th, 2022. Dear Honorable DPD PPNI Bekasi District is Mr. Nurse LB Jenubin Jainabun SK. Dear DPK PPNI MDS1 is Mrs. Nurse Yulidia Nur Pratiwi MK. Dear DPD Secretary is Mr. Munawir Afandi SK. Dear DPK MD1 Secretary is Mrs. Nurse Mila Sartika MTOP SPK MB.
Dear Dr. Prof. Abdul Ali Raja Muhammad SAS from Malaysia. Good morning, Mr. Good Dear morning. Mr. Regi Bautista RN MN from Philippines. Good morning, Mr. Regi. Dear Mrs. Nes Deni Rahmawati SKAP MKAP from Indonesia. Dear Mrs. Nes Atik Puji Rahayu SKAP MKAP SPKAP from Indonesia. Dear Mrs. Nes Rahmani Sakina SKAP MKAP as a moderator for today. Then dear Mr. Nes Saiful Nuril Anwar Ha SPKAP MB as a moderator. Then dear beloved ladies and gentlemen for our participant for today. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's thanks to Allah because has given us guidance, happiness, and health and mercy so that we can attend and on platform Zoom today and participate in this special event without any obstacles. Then, good morning. My name's Inggit Marlita. You can call me Inggit. Then, this is a precious chance for me to be master of ceremony on this very special occasion of International Nursing Webinar. I'm together with my friends. They are Mr. Nes Saiful Nuril Anwar Ha SPKAP MB and Mrs. Nes Rahmani Sakina SKAP MKF. They would like to get all material presentation from our speakers. Well, I will give information about our schedule today. These are, first, listen to Indonesia Raya song and must be PNI. Second schedule is report from DPK PPNI IMDS 1 is Mrs. Nes Yulidia Nur Pratiwi MK. And speech from DPD PPNI Bekasi District is Mr. Nes LB Jainabun SK, who will present it. Vice Secretary of DPD PPNI Bekasi District is Mrs. Nes Jainah Nur Anjani SK. Then we will come to main schedule. First presentation will be presented from Mr. Dr. Prof. Abdul Ali Raja Muhammad SAS from Malaysia. For the title is Early Warning System for Adult. Then second presentation will be presented by Mr. Regi A. Bautista RNMN from Philippines with the title is Early Warning System for Pediatric. Third presentation will be presented by Mrs. Nes Deni Rahmawati SKAP MKAP SPMED from Indonesia with the title is Early Warning System for Obgyn. Then for the last presentation will be presented by Mrs. Nes Atik Puji Rahayu SKAP MKAP SPK with the title is Crossing Resiko Pasien Psikiatri. And the last schedule is closing. Okay, before we begin for our schedule, let's pray with our religion. Pray, begin. Finish. Well, now we can come to first our schedule. First our schedule is listen to Indonesia Raya song. Let's listen to Indonesia Raya song.
Well, second is listen to Mars PPNI. Yeah. Yes, for audience, listen to Mars PPNI. Go fast till they can't replay. Who knows why it's gotta be this way? Yes, all right. Let's listen to Mars PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam mengabdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat. Ya, mohon maaf, ada sedikit trouble. Mohon untuk ditunggu untuk mendengarkan Mas PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi dalam membuktikan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud dalam membuktikan keberadaan. Ya, alright. Listen to Mas PPNI. Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu,
serta selaras. Perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Okay, thank you for all audience to listen to Indonesia Raya song and Mas PPNI. Well, we are continuing for the next hour schedule. There are first report from DPK PPNI MDS. One is from Mrs. Nes Yulidia Nur Pratiwi MK. Ibu Yulidian, apakah sudah siap? Oke, Mrs. Inggit, siap. Ya, sepertinya Ibu Yulidian sudah siap. Because it is already for report, time is yours. Silakan kepada Ibu Yulidian untuk menyampaikan laporannya. Baik, thank you, Miss Inggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Best wishes for all of us. Thank you for everyone being here today at wonderful webinar. The Honorable Head of Committee and all member of committee and the Honorable Wisdom Speaker, Mr. Prof. Dr. Abdul Ali Raja Muhammad, ASA, Mr. Dr. Regi A. Bautista RN, MN, Mr. Nasdeni Rahmawati, SKEP MKEP, Spesialis Maternity, Mrs. Nas Ati Puji Rahayu, SKEP MKEP, Mrs. Nas Puji Raharja, SKEP MKEP, Spesialis KMB, Mr. Nas Iim Rahimat, SKP, Spesialis Kardiovaskuler, and moderator participant, I proud of this and we very happy. First of all, let us say praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala who give us thousands of favor until this day, and we all can attend in international nursing webinar with title EWS and Code Blue Update. This competency is well known for ladies and gentlemen, but no meaning have new competency. We stop to increase knowledge and understanding about EWS and Code Blue. EWS and Code Blue is important to make staff who can to indicate work patient condition early as soon as possible, or looking for competent staff in order to this emergency case can get a good solution in time of pandemic. In this era moment, emergency research system have been one of strategy to increase new knowledge, improvement ratio patient accurate, effective, and efficient to decrease that number in the world. Yeah, this competency one of important, knowledge important of another competency, because this competency is always needed in very emergency service. Because of that, I brought to all committee usually, because interesting title in this moment continuously existency. I appreciate to all member enthusiastic audience today to upgrade new Sensi, because Sensi was developed based on era development. I'm a chief of DPK Education 123. Many thanks and gratitude to all committee have given trust to DPK Education, and hopefully this webinar run well and giving advantage to all of.
And not forget, I say thank you very much to all committee, I speaker, including all team who supporting this webinar. Please forgive us is this again webinar is still many mistake. Let's say I say welcome to all member and audience. Thank you for keen attention more. And let's please forgive us. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for Mrs. Yulidia Nur Pratiwi MK to give a precious report for us. Thank you, Ibu Yulidian. Then now the second our schedule is speech from DPD PPNI Bekasi District is Mr. Nes LB Jainabun Eskap who will be presented from Vice Secretary of DPD PPNI Bekasi District is Mrs. Nes Jaina Nur Anjani Eskap. Kepada Ibu Jaina Nur Anjani, apakah sudah siap Ibu? Ya, siap. Yeah, because it's already for the give speech and opening, time is yours. Oke, thank you. Silakan kepada Ibu Jaina. Oke, thank you, Miss Inggit. Is my voice clear? Miss Very Inggit? clear, very clear, Very clear. loud and clear. Yeah. Thank you, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Good morning, ladies and gentlemen. Yeah. Greetings and good health for all of us here. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wal yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. But the Honorable for Mrs. Yulidia Nur Pratiwi, MKep, as a chairman of DPK PPNI Universitas Medika Suherman. The Honorable for all speakers today, Mr. Professor Dr. Abdul Ali Raja Muhammad, ASA, Mr. Regi Bautista, Register Nurse, Magister Nurse, Miss Nurse Deni Rahmawati, SKep, MKep Spesialis Maternitas, Mrs. Nurse Atik Puji Rahayu, SKep, MKep Spesialis Keperawatan, and the Honorable for all of the committee of the seminar today that I know all of you have worked hard for these programs. And all participants that I love and I'm proud of all of you. First at all, say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing and mercy today. I'm so sorry because of Mr. LB Jainabun as a chairman of DPD PPNI Kabupaten Bekasi could not join in this webinar because of he has to attend in another event at the same time. But anyway, he sends best regard and wishes for all of us here. Actually, DPD PPNI Kabupaten Bekasi give a great support for this program, hoping that this program could give you many benefits and knowledge for nurses and medical practitioners who practice in the hospital, the clinic, and in puskesmas. DPD PPNI Kabupaten Bekasi also provide a training center to develop and increasing 3 domains concerning, such as the knowledge, skill, and behavior
of the nurses specifically in Kabupaten Bekasi. In this webinar, at the time is discussing about early warning system and code blue update. I think it is a great topic for today and tomorrow. Yeah, because of this is very useful for the nurses who treat inpatient. It can minimize the code blue at inpatient room. According to my experience in hospital, before early warning system formula was not applied, code blue more happened in the patient room. But by applying early warning system form, nurses and doctor can detect earlier the emergency sign in patient. So patient does not happen of stopping breathlessness and stopping heartbeatness. Scoring early warning system is, as I know, is symbolized by white, yellow, orange, and red signs. Those determine the quantities of observation and how nurse could handle the condition of patient. I say thanks to the committee who has conducted these programs. Hopefully, it will run as well as our wishes. Amen. Also, thanks to all participants here who have joined the webinar. May all of us could take all knowledge and then you can apply it based on your profession. Have fun with the seminar and thank you for joining it. Maybe that's all. What can I say? I'm so sorry if there are many mistakes for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Well, thank you from speech and opening from Mrs. Nas Jena Nur Anjani SK. Terima kasih kepada Ibu Jena sudah memberikan sambutan sekaligus membuka. And thank you from Mrs. Nas Yulidia Nur Pratiwi sudah memberikan laporannya. Terima kasih. Well, now we will come to main schedule, which is materials presentation from 4 speakers will be given by Mrs. Nes Rahmani Sakinah SK MKM. She's again from international speakers, and Mr. Nasefun Nuril Anwar HS Makeup MB, which is again from Indonesian speaker. Then, okay, now we will come to Mrs. Nes Rahmani Sakinah. Are you ready from okay, before I give Mrs. Nes Rahmani Sakinah memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi. Tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia. Capai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih
hati suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Okay, we will continue from main schedule, which is material presentation for two speakers first. Then we'll begin from Mrs. Nasrahmani Sakina SKF MKM. Then before we start to from two speakers from Malaysia and Philippines, so I will show about curriculum vitae from Nasrahmani Sakina SKF MKM. This is education background. From the 2006, she's graduated from Nurse Rata Afrika from Indonesian University. Then 2013, she's graduated from Master FKM from Indonesia of University. Then from experience of employment, then this one is she's from 2007 until 2009 from Budi Asih Hospital. Then from 2009 until 2011 from Ajiat Emergency Hospital from Mekah. Wow, it's wonderful, right? Then from 2011 until 2013, she's in Yaspen Tugu Ibu Akbar. Then 2013 until 2016, she's in Klinik Pratama Rawat Inap Al Zamzam. Then from 2016 and 2019, she's in Nursing Corporate PT Bunda Medi. Then from 2019 until now, she's worked at BMHS Diklat Indonesia Company. Wow, it's wonderful for this curriculum vitae from Nasrahmani Sakina SKF MKM. Okay, now Mrs. Rahmani Sakina, are you ready from the two speakers from Malaysia and Philippines? Okay, okay, Miss. Yes, because Mrs. Rahmani Sakina is already. So I will give the occasion from the Mrs. Rahmani Sakina. Time is yours, Mrs. Rahmani Sakina. Okay, thank you so much, Miss Inggit, for the introduction. Hello, everyone. It is wonderful and precious chance for me, Rahmani Sakina, or you can call me Nina, to be your moderator in this beautiful Saturday, 29 October 2022. Ladies and gentlemen, welcome to the main session of international seminar that is presentation and discussion. I'm super excited to have you here, excited about all the amazing conversation that we will discuss to have today, because we will discuss about how to save life by early warning system. Imagine, what do you prefer, code blue or patient healthy? Of course, patient healthy, isn't it? Now, it's so good to have you here to increase the quality of the patient's life. Okay, now, before we begin, let me introduce our speaker. I will share screen for a moment. Wait. Just a moment. Wait. I will introduce our very best speaker. Okay, I think there's some problem here. No problem. Wait. Maybe can open from there. Oh, Prof. Ali, wait. Okay, here is this. Because he's so excited, so wonderful speaker. Okay, let me introduce our CV for the speaker today.
Associate Professor Dr. Haji Abdul Ali bin Raja Muhammad, ASE, Associate Professor in Emergency Medicine, Head of Emergency Medicine, Director Mahsa Center for Clinical Skill Education and Training, Head Paramedic Science Program, Faculty of Medicine, Mahsa University. Wow, it's great, isn't it? He's really expert in this medical, surgical, and of course about early warning system. Okay, very lot of CV. So just now we started. Let me introduce, welcome Prof. Ali. Yeah, good. Big applause for Prof. Ali. Prof. Ali, time is yours. Okay, thank you very much. Can you allow me to share the screen, please? Everybody can see the screen? Yes, sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. In the name of Allah, we perform all things in the best of our effort, and Allah knows the best that can be. I mean, yeah. I would like to thank the organizers for this very important, absolutely, as the previous speakers have said, absolutely important entity that the nurse should have. Yeah, early warning signs and code blue. And I especially thank, from Colombo, thank all the participants. I note that there are close to about 750 over participants, that are here, and and this is one of the sunnah, from the sunnah it's mentioned, whoever travels apart in search of knowledge, Allah will make it easy for him to paradise. So and with that, we do all things because our vision as individuals of healthcare should be to the best of our abilities. And that's what we have. I'm from Mahsa University right now. Our vision is to be excellent in education. So in that way, when we train students, we try to make sure every of our staff, every of our working team in Malaysia, Indonesia, perform to the best of the abilities. To the best of our abilities. And this is our objective learning outcome today. We are going to learn what is early warning sign, especially NEWS, National Warning Sign, which is developed by UK and all over the world. And we apa maksud ni? Apa kebenaran ni, significance of this EWS? As a nurse, we are going to touch upon that. And we are going to also discuss, while touching on this, we're going to discuss about the pathophysiology of these signs. Adakah kita betul-betul faham apa dia tu 7 signs yang kita sentiasa buat with every patient? Betul-betul faham ke apa makna, kalau kita kata heart rate is 100, pulse rate is 100, apa artinya? Pulse rate, heart rate, and each of these and all the other signs ada pathophysiology here, and we are going to look at that. And then, of course, at the end, we are going to look at the practical aspects of this early warning scores, signs, and symptoms. I'm speaking on as individual who has been worked in the University Malaya, one of the foremost universities in this part of the world. It is the 59th in the world, and my experience, over 25 years of experience in developing this trauma center, the trauma center, as well as various nursing emergency programs, nursing as well as paramedic programs, MBBS programs, as well as masters in emergency medicine. So we are in for this question.
all of us manage patients. All of us manage patients. But patients being patients, dia tak biasa. Dia datang dengan krisis. Dia datang dengan such a problem that sometimes we ask ourselves what to do. Apa kita dah buat? And patients can suddenly collapse. And tiba-tiba yang kita buat apa yang kita nak buat, and at the end we ask ourselves, why did this patient collapse? Kita tanya, why did this patient collapse? In the first place, the patient has been with us for a few days or an hour or two. Why did he collapse? Is that an important question? And so these are questions that we need to answer. And when we answer, it's important. We should not cause any medical errors. Number one, a patient were to die, dia mesti tidak mati kerana our error. That's no good. We cannot cause medical errors. And when we try to explain, I'm trying to, with our President of Indonesia, dia kata, jangan omong-omong. Jangan bagi alasan. Itu dia. And banyak kali kita bagi alasan apa sebab dia meninggal. Tapi, there are lots of preventable causes of death. And that is our concern. If a patient were to die, in terms, we all have to die. No issues. We all kena balik ke Allah Ta'ala. Tapi we must not die because of a preventable cause. And that is important. Patient safety is number one importance. And bila kata patient safety, you see that, medical errors, it's almost a fourth cause of death in many parts of the world. So, in that sense, kita mesti kena jaga-jaga. And kita tanya, why do patients come to the intensive care? Why do they go at the end to the ICU? And this was a question that was raised since the early part of us, late part of our century, 20th century. We always asked, people in the hospital wards were dying and suffering unnecessarily. Multiple studies have demonstrated that cardiac arrest or death is commonly preceded. And that is very one important finding. They said when they die, patients have always other signs and symptoms. And these, they have got these simple warning tools because physiologically, there are always will be history, symptoms and signs before a patient becomes critical. Ini kita kena faham, betul-betul kena faham. That it's proven by many studies, British Medical Journal, Critical Care, Resuscitation, they've got, 70 to 84% of patients who have collapsed and end up in ICU adanya some signs and symptoms. At least 8 hours before. Some say even 24 hours before or 42 days before themselves, they have already have signs and symptoms, but we have failed to detect. That is a major problem. And that is very true. If a patient in front of you comes and says, I cannot breathe, sesak nafas ini, signs and symptoms have already developed at least about 8 hours before. So why do we constantly say suddenly patient died? Then there must be something wrong within our system. And that is what we are going to address by these early warning signs. Way back in early part of this section 20, towards the end of 1995, 96, 98, 99, it became a textbook knowledge. This is a standard textbook for MBBS. We get a standard knowledge that is early recognition, immediate resuscitation are fundamental to the successful management of critical ill. That means early recognition.
So in order to facilitate identification of at-risk patient on the ward or early through the critical care, a number of early warning systems have been devised. Yeah, ada banyak-banyak journey survey system. Yeah, and this is one that is available in the textbook, early warning system. Yeah, textbook dah dimaktubkan how to go about identifying these patients. Yeah, and there are various facts in the world. Yeah, they've got modified early national earning science, which is accepted. Yeah, in the UK and many parts of the world, there's a patient at risk score, RAR score, PSS score, vital signs score, Manchester Right score, bioscience, vital warning, physiological observation, right, and also a physiological observational trigger track mechanisms. Yeah, so you can see this is one. Yeah, Watson, and this is one mechanism. Yeah, and there are many modified continuously depending upon the needs of the hospital, the needs of the community, as well as the needs of the ministry and the needs of the country. Yeah, so we are going to talk about this. That is internationally accepted. There's a nationally accepted. Yeah, that is practiced in UK. It is called as the National Warning Score. News. Ada 1, ada 2, and all that. But fundamentally, apa dia? This. This is what we call as parameters, physiological parameters. Yeah, and this is where we need to explain. When we put this score, ni kita betul-betul kena faham apa maksudnya, apa ertinya, yeah, and that's what we are going to do. Yeah, it can happen, yeah, in the resuscitation room, yeah, in all places. It can happen in the ICUs, yeah, it can happen in the operation theaters, in the recovery room, in the clinic itself, in the ambulance, yeah, everywhere it can happen. So while you are doing that, then we need to understand what is the significance. Yeah, what is the significance about this? Apa maksudnya? Apa kepentingannya? Apa berertiannya? Yeah. Apa maknanya? What is the significance of this EWS for nurses? And it's a very important necessity that we need to understand. And we are going to explain this, yeah, with the pathophysiology and some practical aspects of it. Yeah, so the pathophysiology, we are going to seriously look into this. You must know that acute care, yeah, everybody mesti kena faham bahawa acute care is something unique. Every patient in the journey of his life will have some form of an acute care, will have some form of an emergency. Mana-mana, di mana dia tu? Yeah, so it's a crisis environment. It is once that's a crisis, yeah, whether it is, yeah, pulse down, BP down, or yeah, any breathless, respiratory distress, or unconsciousness, there's a time to it. Yeah, there is a time restriction because pathophysiology itu is constant. Dia tak ada, oh dia stop sekejap sebelum baik. Tak ada macam. Our body is a constant working machine. Therefore, yeah, the changing clinical environment is something kita mesti kena stop. To do that, we must do as a team. Cannot seorang saja. It must be as a team. And it must be a lot of professionals involved. And it must be controlled. There must be clinical governance. Yeah, that means if you want a good outcome, the hospital must be interested. The pengarah must be interested. The head of department must be interested. The matron must be interested. Yeah, the head nurse must be interested in it. That because there is a professional accountability, there's a professional regulation, there's a patient safety. And why? Because it will lead to this death, morbidity, and suffering, and that causes intense grief to the patient's relative. And they will ask, how can my
father, my loved one die, and then becomes a medical legal issue. Yeah, you see that now. Yeah, so it is very important for all nurses, yeah, to be able to be, yeah, tactful, be able to manage this early warning signs. Yeah, so having done that, yeah, and we have developed it. We have developed it for the past, yeah, since 1960. Bila kita kata CPR, a way of a standard, yeah, absolutely good way of managing a patient who has collapsed. Kita dah tahu dah. Kita dah tahu. Major way of doing that, yes, must CPR. Then, yeah, for the past 15 years, we said, hey, must have AED, mesti kena ada. Kalau tak ada AED, tak apa gunanya, we have said. Yeah, basic life support, knowing the ECG, going in the ACLS, yeah, pediatric neonatal resuscitation, ICU care, critical care, trauma care, yeah, various forms of trauma care. Adalah dia sistemnya. And all these systems are based upon this news, those vital signs. Whichever these things, there's a standard protocol that is developed, and Mr. mesti kena ikut. Because ya ini adalah hard science, ya, bukan bukan yang ini bukan cerita amang-amang omong-omong some alasan ke apa-apa, tak ada. Ya, it is very clear that you need to follow a protocol if you want good outcome. Yeah, this is already hard science. Yeah. And this is the standards protocol, that we learn in the CPR or in the basic life support. Kita dah belajar macam mana kita nak bagi rawatan yang sempurna. That is if a patient has collapsed. So in that way, then, apakah dia? For example, a patient can come to you, with the lethargy, not just me. He can come to you with a lethargy, and when you see, ECG is normal. And he's there for 2-3 days, ECG normal, and you're investigating, and the patient wakes there and all that. Then one morning, about now, the patient says, I've got a little bit of chest discomfort. And he gets this rhythm. Then he say, okay, minum ice kit, and then, with about 4 or 5 hours later, you see this on the monitor. Oh, looks okay. And then within 5 minutes, the patient goes into this rhythm. Tak apalah, ada rhythm dia tu. And then within another few minutes, the patient is already unconscious. And the patient has been with us for 2 days. And these signs have developed over the period of time. And then, you start doing whatever you will know. At the end, asystole, and then habis meninggal. And then kita kata, apa kita guna? Kita guna takdir. See that? Which is wrong. Which is wrong. Macam mana dia boleh jadi takdir bila sains and symptoms dah wujud? And kita kena bagi rawatan bila kita dah tengok ni. And that is where the early warning signs come in. Kita kena be ready to do what it is. We cannot always say takdir dah meninggal dah, tak apa. Kita lemah, kita tablet dah. We must find out, adakah this patient got a what? Got a preventable death. Itu yang kita kena tanya sentiasa, because ni ada hard science pun. Kalau kita pakai the various protocols, the news and the various protocols, mesti dia ada, boleh dapat nyawa balik, boleh recover. So what is the science? This is the, when you go to Google, you type the early warning signs, go to images, boleh dapat ni dah. Normally that's how I advise my medical students and nurses and all that. You cut it down, you copy it down, color, and then make a nice box about this size, macam passport card kan, and then laminate it and keep it around you. There's two information.
This is the front and this is the back. Yeah, and you will, as soon as you take these vital signs, then quickly plot upper score to, and you already will know. Is this a high risk or low risk? Senang. Senang saja. Tapi isu is this. Adakah kita faham apa maksud the reading yang kita baca? Apa sebab dia kata vital sign? Apa sebab kita kata vital sign? Apa sebab kita tanya ya, doing this 6 respiratory rate, oxygen saturation, systolic blood pressure, pulse rate, conscious level, temperature. Apa sebab kita tanya ni 6 perkara? Ya, ada 7 perkara actually. That is the pain is another one. But 6 perkara ni is very important. Apa sebabnya? That is why it's called as vital. Vital dalam bahasa Greek, bahasa Latin means measurement. See that? These are measurement, objective signs. Tak ada apa-apa raguan, apa-apa tak ada. If you still and get a pulse rate, yeah, and 10 orang yang take the pulse, it's the same. 110 is 110. Tak ada yang one body say, oh 70 lah, another person say 70. Oh, this one pale, sometimes paler kan. Oh, ni bukan pucat lah, ini warna kulit dia ni. Yeah, oh, ini bukan cyanosis lah, kerana dia smoking ada ni. Kita boleh kata apa-apa cerita situ. Tapi yang ni is a measurement. Semua ni adalah measurement. Therefore, once we say it's measurement, then it becomes very easy. It becomes very objective. Yang kita boleh bagi dia some score. See that? It's so very fantastic. Yeah, it's so very good. Yeah, senang to apply, easy to do, but kita kena bila kita datang patient and yourself, kita mesti kena understand apa maksud badan ni. Bukan orang ni dah. Badan yang depan kita ni, apa maksud dia? Yeah, and when kita kata tu, yeah, number one, there are about 12 important points. Yeah, number one is tahu that a 70 kg patient has got 42 liters of fluid inside his body. Yeah, and 20 to 30 liters is inside the cell, and 12 to 14 liters is outside the cell, and inside the blood vessel 5 liters of blood. Inilah, yeah, that's a measurement. Tak ada lari di mana-mana. So 70 kg patient, therefore, yeah, every kg, for example, yeah, Sakina, yeah, Ramani Sakina is about say 60 kgs. Kurusnya Sakina, yeah, 60 kgs. So 60 kgs bukan 5 liter. Yeah, bukan 5 liter. Yeah, so yeah, it is 70 mils per kg. 70 mils per kg. So 60 kg is about 5 liters. Yeah, 7 times 6. Yeah, you have got now about 42 liters. 42, yeah, for 4.2 liters saja. So, yeah, you must be able to gauge how much of fluid, vomiting ke, diarrhea ke, macam mana, ya, atau bleeding ke, ya, macam mana keadaan dia pada. Number one. Number two is we must know that, yeah, when the pressure flows into the tissues, Starling's law plays. There's a constantly our body is in motion inside. Our body bukan tetap ada. It's not fixed. There is always a movement of fluid into the cell, outside the cell, into the blood vessel. Constant. Sampai kita mati. From the time we are born, yeah, even before we are born, inside the fetus, yeah, there's this constant movement of these tissues. And mesti kena faham. That means, yeah, if it is acute, there's no time for it to change. Tak ada masa untuk dia tu, yeah, go shift and all that. Then the body goes into problems. Number 2 point. Yeah, know that. Number 3 point, when the fluid goes in and out,
Electrolytes also move in and out. Remember that. And the most important electrolytes are this sodium and potassium, and a bit of calcium. Yeah, sodium, potassium are very important. Yeah, and this is something you've got to come. Yeah, say for example, a 70-year-old man comes a severe lethargy, letih lah, lesu lah into your ward, and the doctor is examining. Okay, he does the investigations and all that. Yeah, the 3 hari blood vessels done. Yeah, first day blood vessels done. Second day, you see, yeah, it's 6. Potassium is 6. Oh, normal lah 5.5 and all that. Normal lah biasa. Kita tak berapa kisah. It's already 3rd day. 4th day, yeah, suddenly the patient says, I rasa senang lah sini. I rasa sikit. Oh, ya ke? Jalan lah sikit-sikit. You got it. On the 4th day. He walks around, moves around. Suddenly, he collapses. See the problem? Suddenly, you say, tiba-tiba dia pingsan. Dan sebab itu kita buatlah, kita resuscitate and all that. Yeah, you see the problem? The early warning signs have already been said in the first day itself, where the potassium, you see that it's going up. See that? So electrolytes, you must know. You must know about sodium, potassium. Mesti kena faham. Apa dia tu normal, apa akan jadi. And this is very, very dangerous. Potassium is the worst of all. Sodium tak apa, 2, 3, 5, 1 minggu, low pun tak apa. Kita boleh rawat dia kemudian. Tapi potassium changes, yeah, within about 3 hours, patient can collapse. Yeah, so kita mesti kena check on this electrolyte. Number 4 perkara is this, adakah perfusi tu elok? Perfusi ke tissues tu, adakah dia baik? Adakah dia bagus? Yeah, the oxygen, yeah, is there a movement of this oxygen, internal respiration? Yeah, external respiration, internal respiration. Adakah dia bagus? Yeah, is a composition of air, is a patency of the airway, the ventilation perfusion, the transport of oxygen, the removal of carbon dioxide. Adakah jantung ni yang fungsi elok? Adakah dia tu yang sejuk? Adakah dia tu cold, chill? Ya, adakah tu microcirculasi tu? Adakah blood pressure dia tu elok? So all these are all important signs. Kita mesti kena fikir. And bila kita fikir dalam-dalam, then we must know ini, this, I call it pre-capillary sphincter ni, organ dalam capillaries ni, wah, sangat mustahil. That is so important. That's why every patient that you see, you must touch the patient. Tak ada you, 4 ke 10 kaki depan dia tu tanya-tanya, tak boleh. You must touch the patient. Yalah, sekarang dulu pandemic COVID susah dah dekat-dekat kan. That's why many died because we could not afford the best care that is possible. Yeah, kita pergi dekat-dekat dia pun takut. Yeah, but yeah, we need to touch the patient. Adakah dia tu periphery cool, cold, chill, clammy and mottled? 5 perkara. Bukan temperature ni saja, yang ambil temperature ni, 37.6, 37.5. But the body is so cold, that means there's an error in taking the temperature. This is more important. That is why every adult and child has nurses. As soon as we go, when we take the pulse, always sentuh, sentuh. See whether it's cool, cold, chill, mottled or clammy. These are important. Important signs. And then of course, the blood flow. That's right. The blood flow there too is important. Control. How does the control in the tissues? What the baroreceptor reflexes, chemoreceptor reflexes, angiotensin bila the pressure goes down. How does the body compensate? Macam mana cara dia jadi elok pulih? So you must know. Number 7 is shock. This is a nice chart which is summarized. Klasifikasi ada banyak lah. The klasifikasi ada lah. Ada shock, ada distributive shock, and then sebagainya.
Tapi at the end, inilah dia, hypovolemic hemorrhage, cardiogenic, anaphylactic, septic, and neurogenic shock, and these are the vital signs. Yeah, hope you can remember this. Ini ada recording ni, maybe you will be able to remember this. This is very important for nurses. Puncanya, signs and symptoms, maybe the doctor involved, but for yourselves, when you are monitoring the patient, these signs, vital signs, are so very important. Kekurangannya atau kelebihannya you mesti kena tahu. So when you understand this, then you can understand the whole degree of shock. In fact, the whole of the vital signs bila kata adalah di sini. It's actually checking for the shock. Compensatory mechanismnya, decompensatory, irreversible shock. For example, if the patient were to hemorrhage, or patient were to have some loss of fluid, or patient goes into cardiac shock, upper shock, this is what it is. Initially, the capillary, the veins will collapse. Once the veins collapse, the capillary return will be reduced. Dia jadi pucat, tapi pucat is not a good sign. We see that in the tongue. Sometimes it's very difficult. Macam pucat saja lidah saya. Tapi the others, the heart rate will go up, the respiratory rate will go up, and of course, the patient's peripheral resistance, and you will have cool, cold, chill peripheries, and then the systolic pressure, will fall, and then he's going to get altered mental status, then becomes agitated, as well as the other sides, bradycardia, that's so you can see the whole of this news, early warning signs are already here, which has developed somewhere here before dia meninggal. This can be a few days, an hour. So this is where we need to be alert. And this number 8, the vital signs, the values mesti kena tahu. Apa dia normal, apa dia abnormal, tinggi ke, rendah ke, we must know this. And we need to know this very clearly. Number 8, vital signs. And that forms this or the early warning signs as well as the national early warning signs too. And we are quickly going to look into each of these issues as we discussed. Kalau pulse oximeter macam ni, it's a fantastic equipment. Every nurse must have. I tell all the emergency nurses, beli yang here it's about RM70 lah, boleh beli di Lazada ke atau Shopee ke, yang senang boleh beli. This is excellent machine. And know this, how this machine works, and it is no, cheating, provided, dia ada, there's the spectrometry kan, photometry, Beer's law, ada physics yang kukuh. So if the light is working correctly, you will get a value, and that value tells you whether the patient's hypoxia or hypoxemia. What is normal? Normal is more than 97%. You see, also we say this percentage, but what we are actually interested is the konsentrasi oksigen dalam badan kita. So that is easily. Kalau dah tahu konsentrasi, kita kena buat Fick's principle and all the big machines which is in the lab. Tapi you do not need to know that. All you got to do is put this clip and you have got this. Anything more than 97% adalah normal. Anything below 95% is hypoxia. Anything below 90% is hypoxemia because it is less than 60 millimeters of mercury. But what we are concerned is 95, 94, 95% because a definasi hypoxia is 80 millimeters of mercury. See that? So it's so easy. So you need to know about the simple things of this. And we need to know apa tu altered mental status. Apa dia tu mental status? You must know. Glasgow Coma Scale kadang-kadang susah dah faham. Glasgow Coma Scale susah dah faham. You no need to know. It's very simple. Know this ABPU. Apa? Senang saja. A for alert, and if it's not able to talk to you,
Yeah, is the verbal, is not talk to you. Or it's got a response only to pain, or it's not responsive to pain. This is no good already. See, senang saja. Any patient who doesn't look into your eyes, yeah, and is not able to talk to you, then that's not good. That's already an early warning sign already. Jangan kata patient sleeping lah, tidur lah, dia nyanyuk lah, they're confused lah, and all that. Tak boleh. Tak boleh. This is very clear. AVPU. That is there in the natural science. Then, of course, there are lots of other things that you need to know. Yeah, skin capillary fill, yeah, ABG, urine output kurang ke, yeah, and then of course people's reacting ke, cyanosis ke, eye movement, speech yang berapa tak elok ke. There are lots of other things, but these are all very subjective. Tapi objective science are these vital signs. Yeah, so you need to apply this critical thinking dalam keadaan that, yeah, that patient comes to you. See, wheezing. Yes, he's wheezing. Then you must know what are the causes to think about. So this slide, yeah, tells you what is it that you need to consider. Yeah, so it's yeah, constantly you need to be thinking. A good nurse always thinks carefully. A good nurse always has got good critical thinking. He always questions patient, apa maksud dia kata ni? Apa maksud sign ni? Apa maksud ECG ni? Apa maksud result ni? Apa tanda-tanda yang saya nampak ni? The values ni? Apa maksud? Dia mesti kena tanya tiap-tiap masa. Once he does that, then you know, yeah, all the values sudah ditetap dah, and once you organize that, then your management becomes easy. Yeah, for example, yeah, hemorrhage. Once there's a hemorrhage, remember, bukan darah dia tu hilang. Yang kata darah hilang, dia ada 14 perkara yang hilang. Oxygen carrying capacity, carbon dioxide removal capacity, multi-inflammatory process, removal of waste, fluid, plasma proteins, coagulopathy, electrolytes, healing, temperature control, minerals, nutrition, hormones, semua ni hilang. Yang kata darah hilang tu adalah air merah tu, bukan. Yeah, it is all this dia dah hilang. That is why patients take a long time to recover. Kalau berdarah tu. Yeah, so it's important that we quickly go through this. Yeah, we have got this early warning signs for even classical hemorrhagic shock. You find that patients, yeah, heart rate is 90. Yeah, 25-year-old, heart rate is 90. Kita kena tanya, normalnya adalah bawah 80. Apa sebab dia itu 90? And then you watch for another 1 hour. You take the test. Now it is 110. Mesti kena tanya, apa the issue problem? So you got to constantly be aware to be able to apply this, because the metabolic of trauma, yeah, is fundamentally important. So we look into these practical aspects, yeah, of this, yeah, United News Day. So it's a system that is incorporated in all the hospitals in UK and many all over the world. It's an early scoring system for use in adults. What does it do? It detects acute critical illness, deterioration due to sepsis, infection, upper shock state. Yeah, and it is a very good indicator. It's an excellent indicator of seriousness of clinical deterioration and the mortality of the patient. Yeah, so very clear. Yeah, it is a variety of acute medical, surgical patient acute trauma. Yeah, we can track them. Yeah, kita kena track dia, adakah dia tu okay. So why? Because yeah, it assesses the acute illness severity, detects early the clinical deterioration. Yeah, it is timely and competent response. Kita boleh response. That is your code blue that we will discuss esok pagi nanti. Yeah, tapi yang apa dia lagi? It's a good at discriminating risk. It is a trigger, yeah, for us to manage. It is a surveillance constantly. If you've got the news there, yeah, we are surveilling. Kalau kita ada 30 patient dalam ward or 10 patient dalam ward,
we must know the news of all these patients, because we can trigger them, and it helps it because it's all evidence based already. We can be used in the hospital as well as in the thing. So 6 perkara: respiratory rate, oxygen saturation, systolic blood pressure, pulse rate. Tengok ni not heart rate, pulse rate. Pulse rate means what you have felt. Heart rate is what you see on the monitor, what you see on the ECG, what you hear when you put it on the stethoscope. That is the heart rate. Tapi pulse rate tu adalah what you feel. Low volume pulse, very fast, steady pulse. It is a pulse by Gemini. Pulses, that cannot be, because it tells you the amount of pressure, blood volume that is keluar dari jantungnya. So pulse rate important. Afu kita dah bincang dah. Then of course, 2 scores, and then the 2 scores. Kalau the patients already like COPD kan, they already have oxygen kan, then we use this one, any supplemental oxygen. Kalau dia ada guna, artinya inilah skor dia. So so kita aggregate dia, kita dapat satu markah penuh. Lepas tu dari markah tu kita ambil tindakan. Apa anda buat? Apa anda buat is the score, the clinical skill score. Risk and the low, moderate, and the this thing. And once that happens, score tu dah tahu dah, then you trigger. And this is important. This is, you can download from the Google Images. If it is a minimum score, what does a nurse do? Continue routine monitoring. And monitor with every set of observation. If it is minimum score for 1 to 4, inform register. That means you've got to inform the senior nurse. Hey, there's a problem. Monitor this. Decide the increased frequency of monitoring and escalate clinical care. Then you need to inform the doctor in charge. Look, it is happening there. And then the next hour, kita nampak ni, there is a total score of more than 5. The registered nurse will urgently inform the medical team. Urgent assess a clinician should come down, and be able to advise what to do with the team. Tapi kalau skor tu lebih dari 7, then it becomes a code blue. And you can code blue. This is already a code blue. And this is put into a chart macam ni. So if you see this chart yang ada yang warna-warna ni, you see that respiratory rate, SpO2, if patients audit on oxygen, and then SpO2. Is it on air? Is it on oxygen? Is it got blood pressure? What's the blood pressure? What is the pulse rate? And then of course, what's a conscious level AVPU, and what's a temperature? Senang saja. Betul-betul senang, tak ada complicated sangat. These are something that we do daily, but the problem is the system tu mesti kena hukum. System tu mesti kena baik, and system tu mesti kena follow trends. Kalau kita follow the trends, the value comes down or the value goes up, then we know, hey, what is going to happen to the patient? Jangan tunggu sampai patient becomes unconscious. Tak boleh. Tak boleh. Kalau dia datang unconscious di rumah, then we can't help it lah, brought in unconscious. Then it's different story. But in your ward, in your clinic, in your ward OT, in your emergency, if patient becomes unconscious after observing, that means the system has failed the patient. So we must be alert to this. So where is the ES used? It is the initial assessment, continuous monitoring, the trends. It's a good trigger. It is a guidance. It is a recovery. It's a stability. And it can be used in the assessment. First response can use it. Ambulance services use it. Primary care can use it. Community hospitals can use it. Bukan di ED, ICU saja kah? All these places can use it. So because it gives a warning to the system. And all these vital signs senang to see. But there are certain issues like for example, if it is a hyperventilation, hyperventilation, hysteria macam tu kan, bila dia sesak nafas susah dia kata, then we give them a paper bag macam ni.
then we cannot apply this. Need to monitor, continuously monitor this patient. Number one. Number two is, kalau dia ada cervical spine injury, we have got to be careful. Kalau dia ada cervical spine injury, the blood, because the sympathetic is lost, kan? It depends on sympathetic. If the sympathetic is lost, then you'll have bradycardia. The heart you don't have got, you'll have a bradycardia and hypotension. So you've got to be watch out of this. And number three perkara is, the adult one cannot be used in children or in pregnancy because the pathophysiology to line. The physiology is lying. So that's why we have got good speakers to talk about pediatrics as well as the gynae patient kemudian. So dia tu line. Jangan guna this adult one untuk kanak-kanak dan juga pregnant patient. And number four is not a substitute for clinical judgment. There are a lot of other things that we discussed just now. Sorry, Sir Ali, remind you 10 Yes. minutes more. Yeah, sure. And so it is important that you want to know, you must be thinking all the time. So decision making, the pathways efficient, seamless, clinical monitoring must be there. There must be continuous good care. In fact, many institutions, they ada corporate dalam dia punya system dah. Like this is one of the latest systems. Dia ada news as a code blue dalam tu dah. This is a software that's already developed. So this is something that you can do. So studies found that once you have this study, this thing, those patients collapsing are much less in the ward if you've got the system. Code blue will be less. As well as there are less patients there that go to the university. So you can see, this, it's very good. With the early warning signs, protocol will be early detection, early treatment, rapid intervention, decrease CPR rate, decrease mortality. So very good. So you need to use that. You must have a good team. You must have a good team at the end. Code blue team must be there. We'll discuss it, and the team must follow systematically. It's good for in your education training. Every week you need to have this. The sister leader must be thinking about this every day. Every day. And then, of course, how to go about it is the director must be interested. The council, the BOG, the quality improvement unit must be interested in it. The hospital, the head of the services must be interested. The consultant must be interested in it. The matron must be interested in it. They must have proper people, education, equipment, protocol, policies, and there must be a good program if you want good patient outcome. Itulah tujuan kita. At the end, apa-apa kita rawat mesti have good outcome. So to do that, you must have this, you must integrate it dalam keadaan biasa. We must collaborate, we must measure, we must benchmark, and then do research and see whether we are doing better or not. So this code blue is something that we need to be on the alert. And many studies have done this. And they found it is very good. This see a recent one. They have modified it. And they said there are various ways that we can do. So at the end of it, inilah dia 3 perkara. Every nurse must know this. Download it from your website. This one, this chart, then this chart. Make it into a card and keep with you. And this one also make into a card and keep with you so that you boleh ambil tindakan yang sempurna, yang baik. And then of course in the wards, all the emergency ICU in the wards, you should have this kind of sheet where you are continuously monitoring. Once you've incorporated, once the whole system works together, alhamdulillah. And ini dimaktubkan dalam surah Maidah ayat 32. If you save a life, you will save all mankind. And Jokowi pun dah kata dah, jangan mudah menyerah. Kita jangan takut. We have got to work hard to develop it so that at the end, we are going to make it positive.
Thank you for having me. Thank you so Thank much. you very much, Sakina. Thank you so much for following. Wow, it's very good, you. good presentation. Thank you very much. Yes, Yeah. it's very complete. Okay. Now it's time for, maybe you can close first. Now it's time for question and answer. Discussion time. Maybe everybody waiting for this time. So we give three for the three question, but because it's a lot of participant, around 700. So please, maybe you just can write on the chat. Okay, I think we already have a question here. So I will read the question, sir. Yeah, please. From Sylvia dari RSUD Jakarta. Oh, he asked if the EWS can use for all the patient in apakah hanya digunakan or for all the patient in hospital or only the patient that we are obvious that he has a problem like that. Good question. For inpatient like that. Yeah, it's a good question. He said EWS in his hospital is too large paper. So the surveyor accreditation asked for that. I think this is the problem for the EWS also, EWS, this checklist, I think. Yes. Supposedly it's not too big, isn't it, sir? Yeah, you see, however many patients we have, bila kita triage, we are actually doing the vital signs. Maybe, sorry, Sir Ali. Sir Ali, you can speak in English, Indonesian, isn't it? Ya, sikit-sikit boleh lah. Sedikit boleh lah. Oke, dikit-dikit boleh lah. Mungkin because he asked in Indonesia. Berapa ramai pesakit datang pun, kita biasa tanya dia history. Kita biasa tanya dan buat vital sign dia, berapa pulse rate dia, berapa blood pressure dia. Yeah, and that's why the pulse oximeter is very good. Keep one in your pocket. Sekarang, I tell many of my doctors, no need stethoscope actually. Tapi stethoscope, have a pulse oximeter. Itu yang lebih, dia bagi dia lebih informasi. Have a pulse oximeter. Then of course, you touch the patient, you already got the temperature. Is it warm? Is it hot? Is it cool? Is it cold? Kalau macam tu, kita dah triage dah. Pernafasan dia tu macam mana? See that it takes only 30 seconds. To do this, all this news, it just takes 30 saat. Lebih, kalau dah pandai, 10 saat saja. Tengok patient saja dalam 10 saat kita dah tahu dah macam mana keadaan dia. Kalau you aplikasi dia tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, dan senang jadi. You berdiri di situ, 100 orang datang depan pun, you dah tak apa-apa kena, tak apa-apa sakit. Boleh kata dah. So, try to learn this. Have a pulse oximeter and want to talk and keen observe dia betul-betul. Itu besar. You see that? Yeah. At the end, it's not about carta. It is about test. Macam mana kita fikir depan patient kita ni. So always look at the vital signs. Because itu adalah objektif untuk kita. Lain semua adalah subjektif. Itu tak ada apa-apa raguan dalam vital signs. So that's my advice. No? You need to, that's how I do. Whenever, see, I stand by for mass. A mass, a big, a huge, a few thousand people. And when I stand out there, I watch. From there itself, kita boleh, as soon as I go to the patient, I'll full side, kita boleh kata, this one is critically ill. Move the patient up. So, make it biasakan. Jadi rutinitas gitu ya. At least, so it will be given to all the patient, isn't it, the Prof. Ali? So we have got to assess lah. We have got to assess. Jadi untuk Miss Sylvia dikatakan bahwa sebetulnya ini EWS ini digunakan untuk semua pasien lawat inap. Yes. You must use for because itulah cara untuk triage. Jadi karena kalau asingan kan, boleh kata asingan patient kan,
Kita guna yang ni saja. Yeah, because EWS is a simple method, isn't it, Yeah, sir? it's a very Jadi simple sangat method. simpel, sangat sederhana untuk dilakukan dan sangat mudah. Kalau tadi Prof. Ali katakan hanya butuh 3 sampai 10 detik saja jika kita sudah rutin melakukannya. Gitu. Jika kita sudah rutin membiasakannya as a rutinitas, isn't it? As a routine It's a routine. action. Yes. Routine. Ya, setiap masa. So a standar sebagai suatu standar Yeah. rutin, maka itu for a nurse it will be easy. Yes. Easy way to detection about the problem. Jadi kita memang melakukannya ini untuk melakukan deteksi awal untuk pasien-pasien dirawat inap, karena biasanya pasien rawat inap terkadang kita jadi kecolongan, istilahnya kecolongan. Betul. Kecolongan hal-hal yang sebetulnya pasien ini sebetulnya jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan dirawat inap. Harusnya tadi kata Prof. Ali, there is always a history. Nah, jadi seharusnya ada tanda dan gejala ketika seseorang itu masuk critical illness. Jadi harusnya ada deteksi awal gitu. Jadi memang seharusnya yes. Yeah. So once it's dari history itu, and quickly put in the vital signs. Yes. Once you find the vital and something wrong with the numbers, sudah tahu dah, senang, very senang. Ya, karena EWS itu menggunakan, kalau kita tadi bisa lihat, dia adalah non-invasive hemodynamic measurement. Ya, salah satunya vital signs. Dan ada skor-skornya ya, Prof. Ali ya. Yeah. Yes, the score. So I think it's the hospital. I think the leader on the hospital or the stakeholder must make the EWS instrument be easier to use everyone. Yes, make it a policy. Make it and policy so, and then, make it simple. And kalau kita biasa, I can guarantee you, kalau you can do for 50 patients, kita pun dah pandai dah. Ya, tapi kalau pemikiran kita mesti kena ada yang constantly we must practice that lah. Bila dah dalam 2-3 hari kita dah senang saja. I've tested that medical students, I've tested the nurses, itulah yang pakai itu, senang, senang. Ya, jadi katanya nanti akan jadi expert Miss Sylvia ya dan semua peserta. Jadi sudah biasa kalau dilakukan untuk misalnya sudah biasa melakukan 30 orang. Nah, mungkin awalnya lihat form, nanti lama-lama juga udah ngeh, oh ini nilai-nilainya, karena tadi ada scoring-scoringnya ya, Sir ya. Masuk ke scoring yang mana, sehingga kita tahu pemantauan ataupun tindakan lanjut kita. Next step for us to do, and have the card left untuk assist you. The card yang saya kata tadi kan, download it, color code, and then laminate it, and keep in our around our name tag too. So we can check, berapa skor dia tu. Less than 7, less than 5, tu senang. Okay. Ada lagi? So I hope this Miss Sylvia can clear about the question. And maybe there is another question. I get also from this Posma from ANJHJ katanya. See us for this anesthesia medication. There is a local anesthesia and topical and general anesthesia. Yes. Now, it is used also EWS. They ask about that. Yeah, sure. It is always, you see, so for locals, I know. I'll tell you this story. I got my friend, medical student during my medical college. He went for a small ganglion. Kita kata ganglion ini kan tubuhan di sini. Kita kata ganglion, like a very small operation, 10 minutes only. And the local dia buat. And then we was in the recovery room. The nurse was looking after. The patient suddenly vomited. Because he was a bit sedated, he was given he was vomiting, and then the nurse said, okay, saying that he had altered mental status, and he stop breathing. You see that? Walau sikit, whether it's a GA or whether it's a local, we must always be alert. Alert untuk apa? That vital signs, you must have that vital signs in our mind. What is it? Have the pulse oximeter,
feel the pulse, touch the patient, and speak to the patient. If the respiratory rate is between 12 to 20, very good. If it is more than 20, there's something wrong because it's not physiological normal. If it's less than 12, there's something wrong. Immediately, we must be able to treat that. If the pulse rate is more than 100 in an adult, it is abnormal. It's physiologically abnormal. Kita mesti kena cari apa sebab dia tu. So you got respiratory rate and pulse rate. Then you got your pulse oximeter. Just put the pulse oximeter. Dah tahu dah berapa dia punya oxygenation. Once it's a 95 and below, patient's hypoxia. Immediately trigger the thing. So our pool we have got. You're talking to the patient. See the berapa saat kita ambil? Hardly 10 saat saja. So wherever it is, make it as a culture, as apa kita kata culture ni, Sakina, as a tabiat. Tabiat. Okay. Biasakan sebagai biasa, as a routine, biasakan routine action. Tabiat untuk kita tiap-tiap sakit. Adakah ni okay? Sebelum you discharge atau sebelum you come in contact with the patient. Tengok macam mana dia cakap. Kalau dia tak boleh cakap dengan full sentences, something's wrong. Kalau dia tu tak boleh cakap, ada something wrong. Then focus, then check the temperature patient, cool, something wrong. Check the pulse. Anything more than 100, something wrong. Anything more than 60 lah. Walaupun kalau lagi if it's a strong athlete man, anything less than 50, no good. Absolutely something wrong. So these are the signs. So senang saja. But we don't because with our daily life and all that, so much of work and all that, we forgot to emphasize to our staffs how important this early warning sign is. So if you are very good in early warning sign, I'm 100% guarantee that your patient cannot suddenly collapse. This I've already tested in my trauma center. My trauma center in University Malaya, it is one of the best centers in Malaysia. Everybody uses it. Everybody we have used it. From the right down, from the triage right down into attender also knows how to use it. So in that way, then kita jaga pesakit kita all the time scientifically with the scientific evidence. Jadi rekan-rekan para peserta, memang untuk EWS ini digunakan pada pasien-pasien terutama yang berada di ruang rawat inap. Tadi disampaikan sebenarnya jika kita sudah rutin membiasakan menjadi suatu standarisasi rutinitas seharian akanlah sangat mudah untuk dilaksanakan untuk mendeteksi masalah pada pasien, karena kita bisa mengecek dari tingkat kesadaran juga nih. Kalau misalnya tadi ditanyakan jika pasien sudah kembali dari ruang pos operasi misalnya sudah habis bius kemudian masuk rawat inap. Nah, bagaimana kita akan cek EWS-nya? Kita kan salah satunya ada pengecekan dari tingkat kesadaran, itu akan mempengaruhi tentunya. Jadi so from the scoring of EWS we will know what we will do, isn't it, sir? So there is red code, orange or green, so we know what next step. Maybe this patient need 2 hours monitoring, maybe this patient need 1 hour's monitoring, maybe this patient need 30 minutes monitoring. It will depends on the patient condition, like that. So is there any questions more? We still have 3 minutes for the Prof. Ali. Any question? You just can chat and I will read the question. Ini apa ada because if we open there is a lot of people want to talk, so maybe you just can write the question, please. Juamin Solisa, you want to ask a question? Any? Okay, I will read again. From Rina Bandung. Okay, from Rina Bandung.
she got a patient just delivery with a section cesarea, and her vital sign and EWS is good, but during operation, the patients died. She wants us how many times we have to score EWS to prevent that happens. I don't. How come the patient's vital sign and EWS is good, and in the operating theater the patients died? What do you? Maybe Sir Ali, you can answer. So there are lots of reasons why the patient can collapse. How old is this patient? Berapa umurnya Bu Rina? Di sini nggak ditulis. She don't write. Doesn't matter. See, there might be lots of issues. Age of patient, comorbid factors. Ada ke dia kencing manis, darah tinggi, heart problems, something that's been missed out. Something it's not been evaluated out. Electrolyte dia tu okay ke? Then of course, the operation itself terlalu banyak arahan ke, ataupun 48 years old. Okay, 48 years old is young. So these are things that we need to check. Then of course, whether she has been bedridden for some time, sometimes they can get pulmonary embolism. Pulmonary embolism. That could be one of the reasons. Then of course, patient might have the comorbid with the stress. And if I've got a diabetes, then she can go into a heart attack itself. But all this, every minute, if a patient is in the operation theater, there's an anesthetist managing the patient every minute, every saat dia ada depan dia. So he should be able to manage. If after the recovery, the nurse will be there every 2-3 minutes, we must do the news. Every 2 minutes. 2-3 minutes, we must do the news. Depending upon what period it is. Then slowly, they'll say 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, then 1 hour, bila dia dah stabil, then dia tolak kepada ward lah. High intensity ward. So if it's before that, the thing itself, before going to the OT, then complete assessment of the patient mesti kena buat. In fact, sebelum patient goes into the OT, the anesthetist or the nurse in charge will talk to the patient. How about you? No, do you feel any comfort? Ada apa-apa ke? Okay, your vital signs semua dah teliti dah. It's okay for operation. Mai kita bawa ke operation. Dan dalam operation tu tiap-tiap saat kita ni. Ada catatannya ya dok. There is surgical safety checklist. There is surgical safety checklist and also. So all that can be done. So in spite of that, if suddenly patient dies, kita kena no postmortem. Find out. Apa sebab? Dari mana penyebabnya? Okay, so, I think there must be a history during the surgical, isn't it, doctor? That's what they say. It might be a lot of bleed or it can be a pulmonary embolism. Terlalu banyak pendarahan atau ada pulmonary embolism during surgery. Karena surgery. Actually this 48 years also have what is that? It's old already, and maybe it can be problem also. 48. Second, 48 is not old. Not old. We got a prime minister 96 years old. Okay. So I think there is a problem during surgery, isn't it? There must be a problem during surgery. And then for us, the nurse in the inpatient, we just observe EWS according to the result ya dokter ya. Jadi tadi memang dia katanya EWS-nya nilainya bagus, tapi kan itu EWS bagus itu tadi harus ada skor-skornya, apakah hijau, oranye atau merah tadi ya untuk pemantauan. Nah ini pasti ada permasalahan during surgery, dan kalau surgery operasi itu beda lagi ininya pemeriksaannya ya dokter ya, not EWS, isn't it? Nah, this EWS for the patient inpatient, pasien dirawat inap. Dan ini pasti ada kemungkinan ada penyebab pada saat operasi, apakah tadi dikatakan pulmonary embolism ataupun pendarahan. Nah, ini harus dipelajari lebih lanjut di ruangannya, Mbak, di ruang operasinya. That must be explanation for the sure, there must be a good explanation by the gynecologist, by the anesthetist,
For the they will write a family. medical report. Yeah, Ya, the ada medical pasti report in must show. medical report gitu. And a Tapi- post-mortem report, because Ya, if dies in the OT, it's very serious. So usually in Malaysia, they investigate and then they will do a post-mortem. Oh, ini katanya before ini ya, before operating the patient died, really? Yeah, before operating, while operating, 1 minute immediate before operating. anesthesia given. Yeah, because And before I don't ya Mbak Rina ini jadi dilaksanakannya 1 menit setelah anestesi sebelum dilakukan sayatan pada tubuhnya. yeah, Isi. it can be because if it is an emergency case ataupun elective case. Elective case, yeah, they shouldn't die lah because semua dah plan dah kan. So there will be a major investigation. If it's an emergency case, that there must be something. Ya, there must be. Harusnya kalau di ruang operasi, there must be something. Ada beda lagi namanya surgical safety checklist ya, dokter ya. I think there is a different for the case in operating theater, not EWS, but there is a surgical safety checklist and preparation for the patient before join the operating theater, like that. Nah, ini okay. So I think need more explanation. Okay, this from Sulistiawati. Okay, now Sulis, there is a patient, elective patient. They want to do appendectomy. The vital sign is stable, but during operation the patient arrests, and we do RGP. We do this one. Hot blue, and after that the patient condition is good. Is EWS can help for anticipation for this not to happen anymore like that? Well, appendicectomy, it's an emergency operation. I'm sure the anesthetist. No, this is elective. They said elective. Elective? For what operation is it? Appendectomy. Appendicectomy. It's not elective, yeah? It cannot be elective. Usually it's an emergency. It doesn't matter. Emergency. Doesn't matter. Usually it's a young patient. Yeah, suddenly patient collapse means it can be due to drugs. That's something we need to know. Yeah, because of drugs, many of these drugs that we give, yeah, even drugs like propofol, sedatives, and all that, patient can have certain reaction to the drugs, which we cannot predict. That is why the anesthetist is an expert in code blue. Yeah, so immediately, yeah, he would have initiated because we are giving drugs. Yeah, he could have reacted to the local anesthesia. He could have reacted to the general anesthesia. Yeah, so that's a fundamental thing, because in shock, drugs is number one. In CPR, if you learn CPR, in sudden cardiac arrest, there are 6 reasons for sudden cardiac arrest. 85% of the time it's a heart attack. Yeah, the second common cause is due to drugs, anaphylaxis from drugs. Unless the drugs are given, then the patient collapses. Yes, that can happen. Yeah, then of course it can be bee sting anaphylaxis, can be asphyxia. Yeah, during the anesthetic procedure, the tube, this or that sort of thing. I'm sure the anesthetist would have looked into that. Yeah, then of course, the burns, electrocution, near drowning. Those are the common 6 causes left. So inside the operation theater, if something has happened, the reason can be because of drugs, anaphylaxis to drugs. Yeah, and that immediately resuscitated, adrenaline is given, and the patient can have that problem. Yeah, so that is something unpredictable. Drug anaphylaxis is unpredictable unless kita dah tahu dah dahulu dia ada penicillin allergy, dia ada Warfarin allergy, dia ada allergy to some drugs. Then kita tanya as nurses, remember when the history you need to write in the chart kan, ada ke patient apa-apa alahan, ada apa-apa allergy, mesti kena tulis. So in that way then the doctors should be very conscious. Whether not to give any sedative, not to give penicillin. Kalau dia nak bagi pun dia akan alert.
so that he can resuscitate. So these are important. Yeah. So, but we need to make sure every operation has got its risks anyway. Yeah, because of this anaphylaxis issue. Okay. I hope that answers the question. Bisa pengaruh, Mbak Sulis, bisa pengaruh dari obat-obatan seperti itu ya Pak ya. Ya Prof. Alia. Okay, there is another question from RSUD Dr. Sudirman Kebumen Bapak Kurniawan. He asked about EWS for the patient chronic kidney disease. Because in his place, this EWS already used, but for the patient with chronic kidney disease, they score it 7, even though the patient condition is good. But they make it strict monitoring. So he asked, there is different as for the patient in chronic kidney disease like that? Sir, maybe you can answer. Well, yeah, the chronic kidney disease, it is more complex. Yeah, very complex. Yeah, it's because it's an issue. We have got to look into the kidney function, the potassium status, the various, the hemoglobin status, the glomerular filtration rates, and all that. Yeah, and of course whether he is on any dialysis. Yeah, so I think plus to the early warning signs, overall we need to be on the alert. Like, overload, patient under, all this, are added, the thing, their systems are created, in various renal units, and that's been published, renal units have published how to monitor a renal patient. So that is something that boleh ikut lah. Tapi the general one, is more for general cases, like complicated cases like COPD. They've got to be very careful. In COPD patients, it's not very clear, in the news, although the news do ada. In kidney operations, in multi-organ failure, where the system is already down, all this, you need extra caution. We can use this news, but the patient is already ill in the first place. So in that way, kita kena be more extra cautious, and the monitoring has got to be more intensive. Okay. Jadi tetap so you still use news, but more. It'll be more alert. More alert. It's got to be more alert. Okay, because the patient is already in the 7 category. So if once in the 7 category, very good. Now, every office, electrolytes, every office perfusion, the ECGs, as well as any arrhythmias. These are common causes. Potassium, arrhythmia, very common. And multi-organ failure, very common. So we have got to monitor this. So also still monitor the electrolyte, isn't it? Yes. Okay. There's another question. I will read to another question sure. because it's already 10:11. Good day, Prof. So glad to have you. This is from Hidayah Nurul. Hearing and knowing about EWS from you, student nurse from Muhammadiyah Nursing University Semarang. Please allow me to discuss about things that bothering me. Is this parameter also used for unstable pediatric, pregnant woman, and adult on medication that affect hemodynamically status like vasopressor? First question. And second question is, this parameter can be used outside hospital like disaster. Okay. Thank you, Prof. Okay. So the news is used in all adults except in neonatal cases, in children, as well as in pregnancy, because the hemodynamics is different. You can't follow the same values. That's why we have got 2 speakers after this. Yes, right. We have 2 speakers to handle in child monitoring as well as the gynecological monitoring. Please listen to that. Okay, jadi Mbak Hidayah. For all other situations, including normal as well as in disaster, news can be used. Early warning sign is a good vital sign monitoring system for all other situations. Yes. It's an excellent for all other situations.
including disasters. Ya, Ya, jadi Mbak good question. Hidayah Nurul ini mungkin karena still student. Jadi EWS itu nanti kalau dipelajari ada berbagai jenisnya, termasuk salah satunya yang sekarang dipelajari dewasa, nanti ada pediatric, next speaker, and also maternal ada, gitu ya. Jadi ditunggu aja tanggal mainnya habis ini. Yeah. Yes, isn't it? Nah, tapi kalau untuk disaster silahkan katanya. Oke, once more, this is the last question for Mr. Ali. Rizka from RSUD Jati Padang. She wants to ask is there is standard for write the EWS for the scoring EWS to check it the EWS and see us if the EWS only check for the blood pressure for systolic only. Isn't it? Nah, ini harus mempelajari form EWS-nya kayaknya lebih detail. Oke, So, silakan. yes, it's for systolic blood pressure. Because diastole, diastole is not. Diastole is directly correlated with the vasoconstriction of the patient. Yeah, if you see one of the slide, the first thing that happens is slightly the diastole goes up. Because the diastole is about peripheral resistance because of the vasodilatation and constantly we have got vasodilatation as a vasoconstriction gently. So that is important for the general well-being. But the systole, the ejection of the ventricular stroke volume is so very important for the perfusion. That is why the systole is very important. Jadi memang and for the fokusnya brain function, systolic. because for the brain function, the systole must be around 95 and above. Some will say 90 lah. So the systole is fundamental importance to the cerebral perfusion pressure. Remember, cerebral perfusion pressure is equal to the cerebral blood flow. That's equals to mean arterial pressure minus intracranial pressure. So the mean arterial pressure is dependent upon the systole. It must be about 90. Normal brain with no intracranial pressure, the normal should be at least about 90. Okay. So normal intracranial pressure is 10. So 10 minus 90, it's about 80, 70. It's enough for good cerebral perfusion pressure. Other body might not be, but most important is a brain function. So that's why we use systole as a very important vital sign. Jadi benar ya Mbak. Diastole is for confirming whether patient got a hypertension and all that. But basically, when a patient is unconscious and is supine, when it lies supine, then the systolic pressure is important because that is directly correlated to the cerebral perfusion pressure. Jadi memang saat ini untuk ditekankan lebih ke sistolik karena tadi kaitan dengan perfusion dasar especially for the brain. Seperti itu Mbak. Nanti mungkin bisa dilihat nanti dengan form-formnya itu memang ada beberapa jenis form untuk news. Bisa dipelajari nanti lebih lanjut dengan form-formnya akan kami berikan melalui PowerPoint pembicara. The other thing also, Sakina, always remember, the body's perfusion is dependent upon the mean arterial pressure, not just on the systole. When we take a BP, we must constantly take the mean arterial pressure. That is the one, that tells you about how good it is. Remember, mean arterial pressure equals to systole minus diastole 1/3, plus equal the diastole. That mean arterial pressure is an important entity. That tells you how good the cerebral perfusion pressure. Jadi kaitan dengan mean arterial pressure juga ya, Mbak Rizka Nurhadiyah. Baiklah, because this is already 17 minutes extra for the of Ali. Wow. Thank you. Everybody Thank you. Because it's good. It's good. It's all good. Are very good questions. Very important, very good questions. You are thinking. I like that. So fantastic. Everybody is excited about this
this EWS for adult and so many discussion. Alhamdulillah. Maybe Prof. Ali, do you want to give a closing statement before we finish our discussion? Okay, so tomorrow we will learn about Code Blue, what to do in terms of the saying. Tomorrow morning, please attend. But right now, yeah, make it a habit. I wish that Yes, habit. all the 700 staff nurses that are listening to us today, please, it's so very easy. So very easy. Apply it in your daily practice. Have a pulse oximeter around your neck. Mustahab. Have a pulse oximeter around your neck. And every patient that you see, talk to the patient. If you can speak in full sentences, that's fine. If it's not speaking, put in the pulse oximeter and then feel the pulse. That's all. Okay, And thank you from so there, much. we'll be able to know the vital signs. Okay. Make it as a culture. Okay. Thank you. Let Thank you very much. Let me summarize about our discussion. So there will always be a history, symptom, and sign before the critical ill. Early recognition and immediate resuscitation are fundamental to successfully management of critical ill. Yes. For the adult is news. Then news is non-invasive hemodynamic measurement to prevent serious ill. So from Prof. Ali, we got information that make it EWS is a habit. Because it's easy, but it has a big impact to prevent the code blue patient. Wow, Exactly. very good. Give Thank big you. applause to Prof. Ali and for all of us. Thank you so much, Prof. Ali. Thank you very much. For a very interesting thank you. discussion today. Thank you. And see you tomorrow. It's my pleasure. Thank you. Okay, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi safe. wabarakatuh. Okay, so maybe Prof. Ali can close the share screen. Yeah. Okay. Okay. Now we will going to the next session. Next session about EWS for pediatric. Well, we have a special guest speaker today also. So I will read also his CV. For a moment, Sir Regi, already ready? Share his CV first. Okay. Sir Regi, this is CV. His CV is really special for our speaker today because Dr. Bautista is the Dean of the College Nursing System plus College Foundation and Academic, and also Academic Reviewer for Nursing Licensure Examination in the field of maternal and child health nursing. So he is really expert for pediatric. So really for this EWS is the one expert in this topic. He was nursing instructor for System plus College Foundation for 5 years and later become clinical instructor assigned in different affiliate hospital. Dr. Bautista also part of the review team Dr. Carl Balita Review Center, one of the most famous review center in Philippines that produced board top-notch kids in the past nursing licensure examination. Okay, please welcome Mr. Bautista, Dr. Regi Bautista. Hello, sir. How are you today? Hello, good morning. Good morning. Good morning. So what time is it in Philippines? It's 11 o'clock. 11:21. Oh, so we are different 1 hour. Okay. Yeah. Time is yours, Dr. Regi Bautista. Thank you very much, Ma'am Ramani, and to all the participants there. Good morning, all of you, and to our guest speakers, my co-presenters in this forum, in this webinar. A very, very good morning, Mabuhay Philippines. So I am tasked to discuss to you the early warning system for the pediatrics. So I presented my slides to you. Okay, can you see it? Yes, sir. Mabuhay. Mabuhay. Yes.
Okay, so cardiac arrest in hospitals are usually preceded by observable signs of deterioration, and which often appears 6 to 8 hours before the arrest occurs. And studies suggest many patients exhibit signs and symptoms of medical deterioration that go untreated prior to a cardiac arrest. According to Shane, he found that 84% of patients had documented observations of clinical deterioration or new complaints within 8 hours of cardiopulmonary arrest. In 70% of patients, deterioration of either respiratory or mental function was observed during this time. And according to Hodgetts et al., he noted that 17% of cardiac arrest occurred in patients who were being cared for an inappropriate clinical care or clinical area. And cardiac arrest was potentially avoidable in 95% of those patients. And in contrast, it was potentially avoidable in 60% of patients cared for an inappropriate Dr. case. Regi, your slide is not moving. Yeah. Oh, not yet. Okay, Yeah. sure. So I'm introducing now the early warning system, okay, and what will be the complications of this if the patient did not have a certain intervention or an immediate warning system interventions to him or to her. So rapid response systems include processes of event detection and response triggering, response process improvement, or an administrative structure. And as we all know that if the patient is very ill, okay, he or she will transfer in the ICU or the intensive care unit. Okay, so in general, intervention by a rapid response team in the United States is triggered by one aspect of a patient's condition at a time, and typically an extreme change in a particular vital sign. So for example, a significant rise or significant drop of blood pressure or a significant change in respiratory rate, for example, either below or above 30 breaths per minute will trigger a call. So while this single aspect approach has been effective, what if organization could identify at-risk patients even before such an extreme change? What if a system could respond to multiple aspects of a patient's condition at the same time and identify at-risk patients at the first sign of subtle change in vital signs? So a few hospitals has moved to implement such systems through the early warning scoring system or the EWS. So I will give it to you, okay, what is the definition, okay, of this EWS? And the EWS is a physiologic scoring system that typically used in general and medical surgical units before patients experience a catastrophic medical event. So this is a prophylaxis, this is a prevention, okay, before the patient will have a cardiac arrest or the patient will have a complications to his or to her disease. So this EW system and rapid response systems have been associated with significant reduction in both cardiac arrest and unscheduled admission to the ICU. So use of an early warning score or the EWS is assist with the recognition and appropriate response to the patient at risk of clinical deterioration and as well as the clinically deteriorating patient. So this tool is to assist, okay, with the recognition and appropriate management of a clinically deteriorating patients and the patient at risk for clinical decision making. So this scoring is very important. This is a step-by-step guide. There is an algorithm of actions to take based on the patient's assessment score. So in this the EWS can add another layer of early detection to determine, okay, if the patient is having a big problem. Okay, so one of the purpose of this is used to detect early some detrimental changes like of the Glasgow Coma Scale. If the patient is in the comatose level, if the patient now, okay, is breathing, okay, so there is also a safe, timely, effective management of a care response to a patient. So this
EWS is to be communicated between the staff when transferring patients between areas and with requests for clinical assistance. So actually, there are specialist areas that do not use EWS routinely. So they are only requiring here, okay, to those nurses who are eligible, okay, to use this. So in short, here there is a good communication, okay, between the staff, okay, and also the healthcare team members. In this area, okay, education should be guided by the EWS decision tree. As you can see, okay, in your slide, okay, once the patient is admitted to have a treatment care, okay, there is a yes or no. If the patient, okay, is manifesting an emergency situations, okay, you have to elevate it. You have to activate clinical emergency. However, okay, if the patient has no major concern or the family has no or the patients rather, okay, has no problems, okay, so your care, okay, to be planned to the patient. So you can now give your interventions, you can now give your nursing plan, okay, to your patients, okay. So this PWS, or the pediatric emergency warning system, is monitoring here the three physiologic processes or the indicators: the behavioral, the cardiovascular, and respiratory. So here, okay, there is agreed that there is now a certain tool, okay, there is a rubric, okay, in order for you to assess if the patient is degrading his or her health. Okay, so actually this PEWS, or the pediatric early warning system, is very important to early detect, okay, if there are complications arising to the patient. Okay, so actually here, okay, the direct care nurse or the clinical assistant, or somehow it could be an unlicensed assistive personnel, determines the PEWS score and obtains the vital signs every 4 hours. Okay, so the unlicensed assistive personnel, or the UAP, it collects patients' vital signs. Okay, and the direct care nurse ensures the accuracy of the PEWS assessment. So the nurse score here, okay, each indicator has a scoring, okay? So it depends on the assessment of the outcome. However, okay, one of the requirements, okay, in the PEWS is to check the respiratory rate of your patient. That is must be calculated in 1 minute. Okay, so you have to be a very good assessor. Okay, you have to be a very good assessor to these patients. Okay, you have to determine if there is a signs of difficulty of breathing. You have to check the pulse oximetry. Okay, it must be a 95 and above. Okay, also in short here, if it is a 95 below, that indicates that there is a poor oxygen perfusion in the body. Also, the heart rate, it must be checked for at least 1 minute. Actually, the ideal here, it must be 1 minute. The blood pressure, the conscious level, okay, and also the capillary refill time. Because the capillary refill time, okay, this indicates the perfusion of the tissues in our body. So take note of this. Okay, while temperature is not included here, okay, in PWS, a baseline temperature recording, okay, is taken on the admission. So during the patient is in the ER, okay, the patient must also take the temperature, and during the stay in the ward or in the ICU, it must be checked the temperature every 4 hours. But take note, okay, in the PEWS, or the pediatric early warning system, temperature is not part, okay, of the observation. It's not part of the assessment. However, you can add this, okay, as a part of your baseline. But take note, this tool, okay, I'll be showing to you later, okay, it was the one is required or eligible to use the PEWS is patients who are 15 years old, okay, and below. Okay, so if you are 16 or 17, you are considered as an adult. So this area considered as an adult early warning system. Okay, so we will be using the pediatric for the 15 years old, okay, below. So the scoring here is a score of 0 is considered normal. Take note of this. In early warning system, the lesser the score, the better. Okay. So the higher the score, the patient is deteriorating. The patient can lead to a comatose. The patient can lead to a cardiac arrest. Okay. So the score of 0 is acceptable, wherein the score of EWS is ranges from 1 to 3.
So they are considered as an abnormal or unacceptable. So here, okay, there is a tool we will be using, okay, the PEWS score, okay, that is assigned to a color base, okay, on the sum of this number. So a total of 0 to 2 is green, 3 is yellow, 4 is orange, 5 is red. So if it is 5, that indicates that the patient must be referred. The patient must be given a clinical, immediate, okay, urgent, a clinical assessment and interventions. Okay, so the questions of this is, the actions of this is your color, because each color here, it requires the nurse to complete a designated this series of action items. So this algorithm, okay, it ensures the standardization, okay, in the application of the patient assessment and adequate information and communications of the patient score. So here, okay, the color is yellow. So if it is yellow, it requires the reassessment. Okay, if the charge nurse confirms that the score is accurate, he or she determines whether the intervention is required. Documentation assessment is very important here. Intervention in the medical record, and you have to reassess the patient every 2 hours. Okay, so that's the yellow score. An orange score that requires reassessment by the charge nurse and notification on the first or second year medical resident. So in short, here there is now an intern. Okay, there is an internal doctor here. Okay, why? Because the patient's condition is deteriorating. You have to reassess the patient hourly. Okay, so every hour you have to check, okay, the temperature, check the blood pressure, check the pulse, check the heart rate, and even also the RR and the pulse oximetry. Okay, so here you have to give an appropriate action, okay, to that patient. A red score that requires notification of a rapid response team, wherein there is now a doctor here, okay, there is now a senior resident, okay, that will check, okay, the status of the patient, and the assessment here, okay, is every hour. Okay, so here the nurse rather is in the bedside, okay, in order to determine the status and also to assess the patient's level. So actually, this is now the code, okay, as you can see here, okay, in your left side, these are the categories: the behavior, the cardiovascular, and respiratory. If you still remember, okay, there are 3 areas, okay, of the EWS you have to check: the behavior, the cardiovascular, and the respiratory. So as I told you lately, okay, that your score here, the lesser the score, the better. Okay, so in short, 0 is acceptable, 0 is normal. So if the patient here is in the yellow part, okay, that requires it could be you have to check the patients every 2 hours, every 4 hours. If ever the patient is in the red part, you have to immediately refer, you have to intervene. There is a urgent clinical intervention. So there is a scoring here, okay, at my right side, as you can see here, okay, on the green part, okay, 0 to 2 score, yellow 3 score, orange 4 score, red is above 5. So this is now the appropriate limits for hypotension. Okay, so this is now the standard, okay, in the blood pressure. Okay. Actually, okay, in other hospitals, in other countries, okay, they are using this tool or the rubric to determine, okay, the pediatric early warning system. Okay, so there is now, okay, the variance, okay, of the heart rate, the blood pressure, the pulse oximetry, the RR, or the respiratory rate. They have also to check if there is a respiratory distress. Okay, they have also to check, okay, if there is a phlebitis or there are certain problem in the color, in the color of the skin. Also, the delivery of the oxygen. Okay, is it nasal cannula? Is it venturi mask? Is it a high flow nasal oxygen? Just like that. Okay, and also here they are using the scoring, of course. Okay, so as you can see here is if it is beyond 8, okay, there are other hospitals that their scoring is above 8, but the standard is just only 3, okay, the 3. So if it is above 5, okay, that requires an immediate response. Okay, so you have to call an emergency immediately if the patient is in arrest. Okay, if there is if the patient has a major bleeding or there is a threat, okay, in the airway. Okay, because as you all know, our airway is our highest priority.
Okay. Also is the FLACC scale. Okay, is your face, legs, activity, cry, and consolability. Okay, this assessment, it is given to a patient below 5 years old. Okay, so you have to determine here, okay, if the patient is grimacing or there is a frown face, if she is crying, if the patient is in pain. Okay, so you have to determine here the comfort measures, okay, to your patient. Okay, this tool, okay, they are using this one, okay, in a patient newborn. Okay, so actually, okay, there are certain hospitals, okay, that they have different tools, okay, in using of the in EWS. Actually, they are the one, okay, who are somehow they are revising it, okay, to their protocols, okay, that's based on their policy of their hospital. Okay, so in this area, okay, it's a part of the newborn. Okay, determine here if there is meconium exposure, if the patient is less than 37 weeks, or if she or he is a preterm baby. You have also to look out the weight, okay, of the baby. Okay, if the mother has manifestation of diabetes mellitus during the pregnancy, so you have to determine here if the baby is manifesting on a hypoglycemia. So what will be now your interventions to it? So there is a certain rubric, or there is a certain evaluation tool in order for you to assess these patients. Okay. So actually, okay, there are barriers, okay, in shortcomings of this EWS. Okay, actually the EMR system prohibits the nurse from easily entering vital signs and EWS scores at the bedsides. So although computers on rolling carts are available, many nurses document their assessment in the computer at the nursing station, contributing to a delay in the process of flow and timely documentation. So one of the hospitals, okay, I read in an internet that they are placing a color magnets, okay, in a white blackboard to indicate if there is a change, okay, of the score of that patient. That also a very good, okay, indicator, because it causes delay, okay, of that certain intervention. Because if you will look at in the computer, okay, your assessment, so you have to check the computer first, you have to review the assessment. But if the color code, okay, is in the whiteboard and there is a magnet of this, you are now determining here, okay, if the patient is deteriorating or not. Okay, so there is also an improvement, okay, of the efficiency of care to these patients. Okay, so here, okay, actually there are strengths and advantages of this EWS. So there are evidence suggests that there are positive directional trends with the use of this of clinical outcomes. So actually these positive outcomes, it enhances communication, okay, it enhances disciplinary teamwork, okay, and confidence of these nurses, okay, and they can now give a good decision making to a certain patient who are at risk of clinical deterioration. So actually there are no negative outcomes reported, okay, in the study of this EWS related to the use of the pediatric early warning system. But this EWS has its limitations, has its shortcomings. Okay, there is a limited evidence to support any particular system. That studies have shown different levels of sensitivity. So what is the sensitivity? This is the ability of the score to correctly identify patients who are deteriorating. And specificity. So what is specificity? This is the ability of the score to correctly identify patients who are not deteriorating. So with different PEWS detection systems. So there is only a limited authority or uniformity in the age delineated from the ranges for physiological measurements. So this makes now it challenging to conclude that the optimal parameters for identification of deterioration and accounts for some of the difference in the performance of the PEWS tool study.
So actually, there are some certain studies that this EWS is very, very good tool in order to predict, okay, if the patient is now leaving the ICU. Okay, so if the patient now is living in the intensive care unit and it will be transferred in the ward, that indicates that the status of the patient is improving. Okay. However, okay, this early warning system in pediatrics, it cannot replace the triage tool in the emergency department because as we all know, nurses, we have these triage colors, okay, in the emergency department, and that is a worldwide colors, okay, so that cannot be changed. But in the EWS, okay, it can be changed. Okay, it's up to the hospital policy. Okay, so my recommendation here, okay, or my conclusion here is, although evidence is limited, what is available suggests that PEWS has the potential to improve the detection of clinical deterioration and reduce adverse outcomes, and thus should be carefully implemented across the healthcare settings that serve pediatric patients. Because as we all know, pediatric patients are very sensitive. Okay, they are difficult to care, okay, because of their cry, because of their stranger anxiety, because they are very movable, okay, than the adult. Okay, so here is a nurse or a certain unlicensed nurse, okay, that determines the scoring. Okay, it must be validated, okay, to a certain supervisors or to a certain senior residents, okay, in order to for validation, okay, and this is very good outcome, okay, to measure, okay, that needs the intervention of the patient. So this now, okay, the effectiveness of the measurement, okay, to your patient. Okay, so in short, if the patient if the hospital has its score, had his a standard tool, okay, in determining the manifestations or deterioration, I think, okay, this EWS is very, very important, okay, and very easy to use to determine, okay, if the patient is high risk or low risk. Okay, so this now determines the code blue. Okay, so the code blue calls the outside of the pediatric and neonatal ICU that decreases, okay, the possibility of mortality, okay, to these patients. Okay, and this is very, very important, okay, to determine, okay, the color codes. Okay, so you watch out for the color codes: the green, the yellow, the orange, okay, and the red color. Take note of this. In EWS in pediatrics, the lesser the score, the better. The higher the score, okay, is dangerous. Okay, that requires an immediate attention. Okay, and I think that's it for the pediatric, okay, in EWS or the early warning system. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Regi. Maybe there is now is question time, question and answer. So please, the audience, ladies and gentlemen, if you have any question, you can write on chat room. So I will read the question. Okay. This from Nita. I will read this from Nila Juwita Lisman, Dr. Regi. What is different code blue or EWS and when we use it? Okay. Maybe you want answer first? Okay, so thank you very much for that very good question. Okay, actually, okay, in the pediatric EWS, okay, there is a similarity of the code blue. So if it is the tool, okay, I discussed to you, okay, there's example of this. Let's proceed now to the scoring. Okay, if the patient score here is red, okay, that requires an immediate attention. That needs now, okay, that
indicates a code blue. Okay, so this now requires now an immediate attention, and you have to call it for an emergency. Okay, so actually this is very, very important. Okay, the color coding and the number coding. Okay, in the EWS you have only three codes. Okay, the 0, 1, 2, and 3, and you have only the 3 parameters: the behavior, the cardiovascular, and the respiratory. Okay, and the color codes is just only 4: the green, the yellow, the orange, and the red. Okay, so the higher the score, the high risk of the patient to deteriorate. Okay, so there is chance of there's a chance of comatose. Okay, there's a chance of a cardiac arrest that needs now a requirement of code blue. Okay, this is enough for Miss Nila. So there is maybe I will add some answer. So this EWS is early warning system. So to prevent the patient becomes critical ill or before the patient has a code blue, isn't it, sir? Yes, ma'am. So the EWS is the patient condition is still maybe still healthy or not healthy. I mean not yet arrest like that. So for the patient in code blue is for the arrest patient. Okay, there is another question. This is from Mitra Hospital from Mrs. Siska. What is the fall down assessment for the baby born like that, and how we detect the patients, the pediatric dependence with what form? There is another observation after EWS, advanced EWS like that? Maybe you can answer, sir. Thank you very much. Actually, this area, okay, these rubric or tool, they are using for pediatric, that is 15 years old and below. However, if the patient is 16 above, okay, it is considered as an adult, and you have to use the adult early warning system. Now, okay, in this area of pediatric, okay, they are also using this one, okay. This one, okay, is very standard. Okay, is very comprehensive. We're in here. Okay, there is also determining of the oxygen delivery method. Okay, there is also a management plan. Okay, what we will do. That's why, okay, I discussed to you there. Okay, in on the early slides is the decision tree, because here the nurse, okay, has the power, okay, or has the ability to decide, okay, what will be the intervention if the patient is in critical or not critical. Okay, so yes, actually, Ma'am Ramani is correct that EWS is using, okay, if the patient is okay, okay, and not going to a clinical emergency. Okay, so it means that this EWS, this is an early warning signs. These are now early warning signs that you have to prevent, okay, to progress to a certain clinical deterioration of the patient. Okay, so this area, okay, of your pediatric, they are using this one, okay, the newborn status, okay, the newborn area of the rubric. Actually, this rubric is only for the newborns. Okay, these patients are delivered today, okay, until tomorrow, okay, because they have to determine here if there is a meconium aspiration. They have to determine here, okay, the condition of the patient, if it is manifesting of difficulty of breathing or respiratory distress. Okay, they have to determine also here the vital signs, okay, the flexibility, okay, or the flexibility of the muscles, okay, or somehow the cry of the baby, because in the Philippines, there is no need for suctioning anymore. If there is secretions, okay, in the airway, okay, in the nostril or mouth, yes, they have to suction it, because our priority is airway. However, if the baby cries, okay, and there is no secretions at all, there is no need for suctioning, because a good cry indicates a good respiratory rate. Okay, so that's now the new trend, okay, in the Philippine setting. In this area also, okay, in the pediatric early warning system, okay, you have to assess the patient.
If ever the patient now is okay, you have to recheck it again. You have to recess it again, okay, every 4 hours if there is no problem. Okay, but there are problems, okay, you have to reassess, check it, vital signs again every hour. Okay, so that's now the condition here, okay, in the area of EWS. Okay, if there's no problem, every 4 hours, vital signs. If with problem is every hour. Okay, so that's now the condition here that the nurse is a good decision maker, the nurse is a good planner, the nurse is a good intervening, okay, to a certain clients, okay, or to a certain patients. Okay. Okay, so sir, this is a different assessment, yeah, with the PWS, isn't it? Yeah. Yeah. Okay. So Miss Siska, so there is a assessment form in the Philippines. Maybe later on we can check it about this one. Okay. The last question for Mrs. Dr. Regi. I want to from Ma'rifah Guntata. I want to ask if there are any different how to calculate the PWS score on baby with and without mechanical ventilator. Thank you in advance. Thank you very much. Okay, actually, okay, in the PEWS score, okay, the baby here, okay, so let's proceed now to our slide. Okay, so if there is a ventilation or ventilator or mechanical or artificial oxygen, okay, they have to indicate only here, okay, in the area of the oxygen delivery method, okay. However, okay, the respiratory rate here, okay, you have to watch out only, okay, this area. There is no such in the old policy of the EWS, okay, there is no scoring, okay, in the area here, okay, just only if there is retraction, if there is a grunting, or there is a usage of the accessory muscles for breathing, okay, you have to use that, okay. That's the old one. In the new one, okay, in the new one of the PEWS score, okay, that is revised, okay, by a certain hospital, okay, I read, they have to indicate only here, okay, that what type of oxygen delivery, okay, to the patient, okay, is it a mechanical ventilator, is it an oxygen via nasal cannula, is it a venturi mask, okay, or is just only a nasal prong, just like that, okay. So that's a part of the this is the new one. But for the babies here, okay, okay, if the baby is here, okay, they have to check it, okay, by the area of the oxygen monitoring, okay, this one, okay, the oxygen monitoring. But, okay, there is no such, okay, specific area, okay, if the patient here is having a mechanical ventilator or with ventilator, okay, they have to indicate only if the patient is having this ventilator or artificial oxygen, okay. So for this area, okay, if the patient is having a problem in terms of the respiration, okay, they have to inform the doctor, and they have to give necessary interventions. My question here is, if the patient newborn or a baby or a pediatric has a difficulty of breathing and there is a threat in airway, that's an emergency, because babies are obligatory nasal breathers. So here our priority is airway. So you have to score it as 5. You have to score it as a red color. This, remember, in EWS, here in pediatric, the higher the score, okay, the greater at risk of the patient. Okay, so that's it. Okay, thank you so much, Dr. Regi, because time is out. I think there is a lot of question, but I already get alarm from the committee. So maybe you have a conclusion or maybe close statement, please, Dr. Regi. Yes, in the Philippines is a Nurses Week, so I want to give you I want to greet you, all of you here, on Happy Nurses Week from the Philippines. Ah, Happy Nurses Okay. Week.
we are the frontliners, okay, in the modern history, okay, because as we all know that the COVID-19 changed, okay, the status of our education, of our webinars, of our seminars, and we are now in Zoom. And I'm so very I miss the Indonesia food. I miss the place. I Yeah. want to go back there, okay, but unfortunately, because of the pandemic and because of the restrictions, I cannot go there. But soon I will be there and to give talk to you in terms of the new updates, okay, in the maternity and child. And that's it. And thank you very much for inviting me, and to all the guest speakers there. Okay, thank you very much. And to all the moderators, to all organizers, and of course, our dear participants here, the 633 participants in the Zoom. I just want to greet you a very, very good morning and mabuhay. Mabuhay. Thank you so much, Dr. Regi Bautista. Give big applause for him. Wow. Okay, let me summarize the topic EWS for pediatric. EWS is a safe, timely, effective management of care responding to a patient deteriorating condition. For pediatric, call EWS. There are different actions depending on the score, yellow, orange, or the last. Maybe this is because time is out. It's already 10:58. So my time is finished. Wow, great. It's already 2 hours. We got a lot of information from our international speaker. It's so interesting about the early warning system. Let's appreciate ourselves and give applause for all of us. Now I give come back to the Miss Inggit. Give it back to the MC, Miss Inggit. Thank you so much. Thank you, Okay, Dr. thank Regi you so Bautista. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Regi. All right. Thank you for Mrs. Rahmani Sakina as the moderator. Bu Nina, mohon untuk tidak meninggalkan layar terlebih dahulu, karena di sini kita akan membagikan door prize. Oh, Di mana siap. door prize ini ada 3 kesempatan bagi peserta. Yang pertama, peserta akan mendapatkan mini gold ya. Ada mini gold di sini. Ya, di mana mini gold ini akan diperoleh oleh 1 orang peserta yang bisa make a summarize for EWS for adult and EWS for pediatric. Ya, mohon dibantu untuk Bu Nina untuk memilihkan peserta yang menjawab dengan baik dan membuat kesimpulan dari EWS for adult and EWS for pediatrik. Silakan bagi peserta yang ingin mendapatkan mini gold ya, untuk Ayo segera. mini gold, silakan menuliskan jawabannya di kolom chat. Iya, dengan singkat, jelas dan padat ya. Silakan Bu Nina untuk memilih 1 peserta yang benar-benar menjawab singkat, jelas, padat untuk make a summarize for EWS for pediatric and EWS for adult. Yuk, kita mulai dari sekarang ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo cepet-cepetan. Siapa mau dapat hadiah? Silahkan. Ya, sepertinya belum muncul ya. Iya. Nggak ada yang mau dapat ini nih. Emasnya buat saya aja. Tidak perlu terlalu panjang, yang penting singkat, jelas, dan padat ya. Harus bahasa Tidak Inggris perlu atau bahasa terlalu Indonesia, Miss? Boleh bahasa Indonesia atau harus bahasa Inggris? Oh iya, untuk baik, karena di sini terlalu panjang ya, saya ambil 1 saja untuk EWS for pediatric saja yang barusan disampaikan oleh Mr. Regi ya. Masih hangat ya. Iya. Silakan untuk peserta yang bisa make a summarize for EWS for pediatric. Silakan untuk for English, right? Ya. Harus bahasa Inggris, oke. In English. Ya, jadi using English language.
Because international seminar ya. Ya, mohon maaf. Untuk summarize-nya bisa diketik dengan bahasa Inggris ya. Dan accurate and simply. Ya, di sini sudah ada tapi menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya, sepertinya belum keluar ya Bu Nina ya. Iya. Iya, masih dalam bahasa Indonesia di sini. So please you use English language for make a summarize for EWS for pediatric. Just simply and accurately. Ayo, ada banyak pesertanya ya, ratusan. Siapa mau beruntung? Oh, right. Over here. How about Mrs. Henny Widya Stuti, Mrs. Nina? Yes, Mrs. Nina. There is accurately about summarize for EWS for pediatric. Bentar, di chat, di Q. Okay, Henny Widya Stuti. EWS is a very simple and effective method to prevent deteriorating condition for patient which is contain only 3 parameters such as behavior, conditions, and respiration. Wow, great! Okay, lucky you. You got it. Good. Okay. Okay. Just this is about Mrs. Henny Widya Stuti, right? Yes, Henny Widya Stuti, the lucky one. Yes. Oke. Ya, tolong nanti hubungi saya, bisa untuk hubungi panitia ya. Untuk mendapatkan mini gold. Oh, gitu. So lucky. Dan mini gold. Oke, thank you Miss Nina. Terus kesempatan yang kedua akan mendapatkan paket dari My Iklet ya, dari sponsor kami yaitu paket My Iklet. Pertanyaannya, coba tolong sebutkan 2 pembicara pada kesempatan ini. Nama lengkap ya. Ya, silahkan. Siapa tadi? Ada 2 pembicara. Ganteng-ganteng. Dapatkan door prize ini dari sponsor kami yaitu My Iklet, di mana pertanyaannya sebutkan 2 nama speaker dari pembicara dari Malaysia dan dari Filipina lengkap dengan titelnya. Silakan kepada rekan-rekan bisa menuliskan di kolom chat. Ya, sudah ada tapi kurang lengkap ya di sini. Oh ya, lihat layar. Rekannya. Untuk peserta yang menjawab dengan accurately dan simply ya. Paling lengkap ya, ini masih belum lengkap nih detailnya nih. Mereka udah dokter sayang dong. Silahkan dilengkapi. Lihat contekan. Yes. How? Mrs. Nina? Oke, ada yang lengkap kah? Ini, ada nih. One person about udah mulai answer. Yang paling dulu nulis lengkap kali ya.
Ini ada nurse Lucia Yeni Lestari, Dr. Abdul Ali Raja Muhammad, ASA Regi Abatisrika RNNN. Kayaknya nurse Lucia Yeni Lestari, Mbak, paling duluan. Oh, ya baik. Ya, selamat kepada Mbak Nes Lucy Lestari SK. Maka silakan bisa hubungi panitia ya. Selamat. Dapatkan produk dari sponsor kami yaitu produk My Eclat ya. Iya, agar wajah tetap glowing ya. Iya. Banyak sih sebenarnya yang bagus-bagus benar-benar ya. Pulsa ya, akan mendapatkan pulsa. Baik, silakan Bu Nina untuk mengajukan satu pertanyaan kepada peserta. Pertanyaan ya. Pertanyaannya tadi EWS for Adult deh. Apa aja sih yang dilakukan penilaian untuk bahasa Indonesia nggak apa-apa kan, Ingrid? Boleh, ya. boleh. What is the parameter for checking EWS for Adult? News, apa aja yang diperiksa, dilakukan pemeriksaan pada news? Ayo nih, yang tadi mau kebagian hadiah belum beruntung silahkan. Ya, kan. Satu kesempatan lagi ya. Agak bergema ya, Ingrid. Mungkin satu left. Ya, silahkan. Parameter apa saja untuk pemeriksaan news? Gampang nih, come on. Siapa yang mau dapet hadiahnya? Ayo, yang terakhir ini ya. Nanti akan ada lagi di pembicara yang dari Indonesia. Yang sudah dapat hadiah di ini kan ya, Mbak? Yang Heni tadi udah dapat ya. Tadi Heni sebelumnya ya, Mbak? Iya, yang sudah dapat door prize tadi tidak perkenankan ya. Iya, mohon izin ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada paling lengkap siapa nih? Coba kita sama-sama cek lihat. Harusnya ada apa? Nah ini ya teman-teman kelihatan kan ya. Harusnya ada jawabannya, ada vital sign, systolic, heart rate, respiratory rate, oksigen, urine output. Nah enggak, kayaknya belum ya. Belum ada yang nulis urine output ya, Say? Masih belum lengkap ya, Bu Nina ya? Udah keburu kasih jawaban nih kita. RR. Yang mendekati lengkap aja kali ya. Yang mendekati lengkap. Ya. Yang mendekati lengkap siapa nih, hampir sama semua sih. Jupiter C2 ya. Sebentar, sama Mukmin. Kayaknya ini nih, Mukmin aja deh, Mbak. Mukmin SKD. Jadi provinsi Sulsel ya, respiratory, heart rate, sama. ya. Bapak Mukmin ya.
Ya. Bapak Mukmin R dari RSKD Dadi Provinsi Sulsel ya. Wow, jauh ini ya. Benar ya Bu Nina? Iya, Bapak iya. Mukmin RSKD Dadi dari Provinsi Sulawesi Selatan ya. Iya, Mbak. Ya, selamat Pak Mukmin. Baik. Tadi mohon izin, ternyata yang nama yang lebih lengkap ini Hesti Rahayu ternyata ya. Yang tadi nggak apa-apa ya, kita ini ya. Ternyata yang lain nggak menambahkan profesor doktor ya. Prof Ali udah profesor. Ini kayaknya yang tadi nama Hesti Rahayu yang paling benar. Siapa? Hesti Rahayu. Oh, Untuk Hesti yang nama Rahayu. tadi. Saya tadi kelewat ya, sorry. Ya. Ya, paling yang lain belum nulis ada profesor, beliau nulis duluan, Profesor Dr. Abdul Ali Muhammad. Ya. Oh, baik. Terima kasih Bu Nina. Ya, Baik, saya sama-sama. ulangi yang mendapatkan door prize ya. Yang belum dapat jangan kecewa ya, belum rezeki, Ya, masih ada kesempatan sampai nanti besok. ya. Iya. Baik, saya ulangi yang mendapatkan mini gold atas nama Heni Widya Stuti. Lalu yang mendapatkan paket dari My Eklat yaitu Hesti Rahayu, dan yang mendapatkan pulsa yaitu Mukmin dari Sulawesi Selatan. Benar ya Bu Nina ya? Ya, betul. Selamat. Selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan door prize. Yang belum mendapatkan door prize jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan ya. Ya, pantau terus. Baik, terima kasih. Ya, Bu Nina. izin pamit. Ya, thank you so much for Mrs. Rahmani Sakina have get for the material presentation from two speakers from Malaysia and Philippines. Terima kasih kepada Bu Nina sudah memandu acara atau menjadi moderator untuk pembicara dari Malaysia dan dari Filipina. Thank you so much for Dr. Prof. Abdul Ali Raja Muhammad ASA from Malaysia. Thank you so much, Prof. Thank you so much, Prof. Have presented material about EWS for adult. And thank you so much for Mr. Regi A. Bautista RNMN from EWS from Philippines. So have been presented for material is EWS for pediatric. Thank you so much. See you tomorrow, right? See you tomorrow. From the deepest of my heart, I do apologize if any mistake during the seminar. Thank you. Yes, never mind. Thank you so much, Miss Nina. Baiklah. Tadi kita sudah jalan-jalan ke Malaysia dan Filipina ya. Sekarang kita kembali lagi ke Indonesia. Baik, sekarang kita akan kembali ke Indonesia, di mana ya kita mempunyai dua pembicara TS MKEP SPMED dari Indonesia. Beliau akan menyampaikan mengenai EWS for Origin. Lalu yang kedua ada Ibu Nes Atik Puji Rahayu SKEP MKEP SPKEP. Beliau akan menyampaikan materi mengenai scoring resiko pasien psikiatri. Baik, beliau akan dipandu oleh Bapak Nes Saifun Nuril. Ya, baik. Beliau akan dipandu oleh Bapak Nes Saifun Nuril Anwar HSP KEP MB, yang dimana beliau akan menjadi moderator. Akan menjelaskan sedikit kurikulum vitas seorang yang tampan ya. Tadi kita sudah yaitu Miss Nina. Sekarang kita akan melihat seorang yang tampan. Nah, ini ya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kurikulum vitae dari Bapak Nuril. Ya, beliau bernama Anwar MB. Beliau lahir di Tasikmalaya. Pendidikan terakhir spesialis keperawatan bedah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Prof. Dosen Keperawatan Medikal Bedah. Beliau masuk organisasi PPNI Vicky. Ya, itu sekilas ya, hanya selayang pandang dari CV dari Bapak Nuril. Baik, sepertinya Bapak Nuril sudah siap sekali ya. Iya, baik, karena Bapak Nuril sudah siap, saya akan menyerahkan ke Pak Nuril. Thank you, Silakan Miss Pak Inggit, Nuril. for my time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, salam sejahtera Malaysia, and mabuhay Philippines. Okay, good afternoon everyone. Welcome to Webinar International Nursing Early Warning System and Code Blue Update. My name is Syaifunul Anwar, age, and you can call me Nuril. I will lead the seminar for decision session 3 and session 4. I will say thanks to all the speaker from Malaysia, Prof. Ali, apa kabar, and Mr. Regi, how are you, Mr. Regi, and the master of ceremony, Miss Ingi, thank you, and for the moderator before, Miss Rahma Sakina, how are you, Miss? Okay, and from PPNI Kabupaten Bekasi and EMDS 1, and of course all the participants for this webinar nursing, thank you for support. Okay, thank you very much. Okay, everyone, before we begin for this session, I would like to introduce for the speaker for session 3. We have two sessions again, session 3 and session 4. For session 3, will present by Miss Denny Rahmawati. How are you, Miss Denny? Yeah, thank you. Hello, Fine. Miss. Yeah, hello. Fine. Okay, thank you, Miss. Okay, Miss Denny will present about EWS for Obgyn, right, Miss? Yeah. Okay, okay, Miss. I will read about your curriculum vitae. For okay. For the full name is Nurse Denny Rahmawati SKEP MKEP SPKEP Maternitas. She come from from Kebumen, yeah, and the education nurse specialist maternity nursing, and now he live in Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta, and now he worked in Rumah Sakit Bedah. I'm sorry. Okay, yes, Rumah Sakit 6 Bedah and Internal Wanita. And if you want to introduce by yourself, Miss Denny, please for introduce yourself ya, before maaf, maksudnya jika memang ada yang ingin ditambahkan oleh Miss Denny, silahkan gitu ya, mengenai kurikulum kita yang sudah saya bacakan tadi, seperti itu. Oke, baik Miss Denny, now I'd like to welcome to our presenter to the start presentation. The first is Miss Denny Rahmawati. For Miss Denny Rahmawati, time is yours. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua yang sudah hadir dalam acara yang luar biasa siang hari ini, yang mungkin teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin dari Asia ya. Terima kasih banyak saya kepada DPKM EWS yang telah mengundang untuk kesempatan kali ini untuk memberikan sharing ilmu ya. Selama ini saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Fatmawati, dan saya saat ini di Komite Mutu Rumah Sakit. Sebelumnya saya sebenarnya di Rumah Sakit Fatmawati di ruang perawatan kebidanan. Itu udah cukup lama ya sebagai perawat. Saya udah kurang lebih di Rumah Sakit Fatmawati bekerja selama 25 tahun ya. Jadi udah lama sekali. Baik, mungkin sekian perkenalan dari saya. Kita mulai aja karena berhubung hari udah siang ya. Biar kita cepat dimulai aja. Terima kasih ya, silahkan di screenshot-nya. Share screen-nya. Ya. Ibu izin untuk share screen, bisa Ibu sendiri atau? Oh, boleh. Iya, iya, biar nanti mungkin untuk memudahkan Ibu untuk mengkoordinasi tiap slide-nya. Ibu izin sebelumnya Ibu punya waktu 1 jam untuk seluruh sesi ini, jadi 45 menit untuk presentasi dan nanti 15 menit untuk sesi tanya jawab. Seperti ya Bu Denny? Iya, udah terlihat belum ya? Sudah, mangga Ibu dimulai.
Oke, baik. Terima kasih banyak. Di sini mungkin kali kedua ya saya hadir di sini untuk memberikan sharing tentang Modified Early Observative Warning System. Jadi ini adalah salah satu form atau salah satu media untuk mengobservasi atau melakukan pemantauan tanda-tanda vital yang akan kita lakukan terhadap pasien kita yang kita rawat di ruang perawatan kebidanan. Ini juga bisa dipakai di misalkan ada puskesmas mungkin tipe C atau tipe D yang memang sudah ada rawat inapnya, ini juga bisa digunakan. Jadi ini adalah salah satu tool yang memang sangat menarik bagi kita, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan di dalam proses asuhan keperawatan sehingga pasien yang kita lakukan pengawasan dalam tanda petik kita melakukan asuhan keperawatan selama kita berdinas itu bisa terpantau dengan baik. Hal ini akan menunjang kita dalam bekerja dan untuk keselamatan pasien juga. Karena dengan form yang kita pantau setiap saat sesuai dengan kondisi yang kita temukan pada saat kita merawat pasien ini, kita dapat melihat bahwa pasien yang kita rawat itu kondisinya bagaimana? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja atau dalam kondisi yang memang terjadi penurunan kondisi, misalkan perburukan yang tanpa kita duga. Sebenarnya perburukan pada pasien itu bukannya tidak bisa kita prediksi seperti yang lalu-lalu ya. Dari dulu saya sebagai perawat mungkin sudah lama berkecimpung di dalam ruang perawatan, kadang kita menemukan pasien yang kita rawat kok tiba-tiba perburukan, padahal tiba-tiba perburukan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Pasien yang kondisinya buruk itu bisa terjadi dalam dekade waktu yang memang bisa kita prediksi sebelumnya. Misalkan pertama pasiennya mengeluh kondisi panas atau pasiennya mengeluh kondisi yang tidak nyaman dalam dirinya dia, sehingga kita dapat melakukan hal yang memang amat familiar bagi kita ya sebagai perawat atau sebagai bidan, melakukan observasi tanda-tanda vital. Ini adalah dasar kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien, karena hampir seluruh perawat atau bidan yang ada pasti tahulah tanda-tanda vital itu terdiri dari apa aja ya. Yang pertama misalkan pernafasan, nadi, tensi sebelum tanda-tanda vital yang lainnya. Kemudian pengertian dari early warning system ini adalah suatu sistem yang dirancang sebagai peringatan dini, artinya yaitu kita sedini mungkin tahu bahwa pasien kita kondisinya tidak baik. Kemudian ada panduan sebagai intervensi klinis. Artinya dasar dari ini semua form yang kita buat atau rumah sakit buat itu sebagai dasar nanti dokter melakukan intervensi yang akan diambil. Kita pun bisa, karena nanti ada algoritma yang mesti harus kita tempuh. Misalkan pasiennya ternyata nanti skornya dalam skor misalkan orange tuh mau ngapain, misalkan pindah ke high care atau apa. Jadi di rencana keperawatan yang kita tulis itu sudah terukur. Kemudian sistem penilaian ini bersifat kumulatif, artinya kita tulis dengan angka-angka yang kita temukan. Karena selama ini tanda vital yang kita periksa adalah bentuknya angka-angka. Misalkan suhu 37 atau 38, kemudian tensi 150/96 dan seterusnya. Kemudian itu juga untuk mendeteksi dini perburukan kondisi pasien yang menjadi dasar mengaktifkan sistem kegawatan yang terjadi pada pasien. Misalkan di rumah sakit sekarang sudah hampir semua rumah sakit pasti sudah mengenal yang namanya sistem code blue, atau kalau di rumah sakit saya, tempat saya bekerja itu namanya F1. Jadi sama, tapi hampir seluruh dunia itu mengatakan bahwa cara pengembangan tinggal code blue itu berdasarkan cat tanda-tanda vital yang memang mengalami perburukan. Kemudian apa sih early warning sign? Early warning sign itu adalah satu set yang memang ditentukan untuk memanggil kriteria pemanggilan, yaitu berdasarkan cat berkala yang kita ukur tentang tanda-tanda vital sebagai indikator kebutuhan untuk meningkatkan pemantauan atau permintaan bantuan.
Artinya saat kita menemukan kondisi pasien yang memang dalam tanda petik mengalami perburukan atau penurunan kondisi, kita udah siap-siap tuh apa yang mesti harus kita lakukan. Ataukah sebagai misalkan perawat atau bidan junior, kita akan lapor kepada ketua kepala shiftnya atau kepada dokter DPJP yang merawat, atau mesti harus konsul ke ICU atau nanti pasiennya atau yang sebelum ICU ke high care. Dari situ kita udah punya prediksi kapan sih mestinya kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Misalkan, oh ternyata tanda-tanda vital pasien ini normal-normal saja, yaitu hijau atau putih ya. Kita bisa melakukan, oh ya nanti di rencana keperawatannya atau rencana asuhan kebidanannya kita bisa melihat bahwa nanti kita akan rencanakan kembali untuk melakukan pengukuran tanda-tanda vital setelah 8 jam atau setiap shift. Atau misalkan ternyata pasien kita kok ada kriteria yang menunjukkan bahwa dia ada peningkatan suhu. Oh ya, setelah kita akumulasiin dengan nadi, dengan tensi segala macam, ternyata kita menunjukkan misalkan kriteria kuning atau kriteria oranye atau bahkan kriteria merah. Di situ kita mesti harus kapan sih warnanya? Apakah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital setiap jam ataukah setiap 30 menit, bahkan setiap seperempat jam ya. Selanjutnya ini adalah yang tadi dibilang bahwa ini adalah kita meningkatkan kewaspadaan dini. Jadi sedini mungkin kita sudah tahu bahwa ini warning loh, pasien yang kita rawat kondisinya nggak baik dengan menggunakan tool yang kita punya. Jadi membantu mengenali dan mengelola perburukan pada pasien dilengkapi dengan pengkajian klinis sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat bagi pasien. Jadi apapun yang kita tentukan rencana tindakan yang akan kita berikan terhadap pasien, tentunya keputusan yang memang benar-benar safety, benar-benar yang memang amat sangat dibutuhkan oleh pasien. Masalahnya apa? Keterlambatan diagnosa ini ternyata berkontribusi pada besarnya kematian ibu dan bayi yang seharusnya dapat kita cegah. Jadi angka kematian ibu dan bayi yang selama ini di Indonesia memang masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ini bisa dicegah dari kepedulian kita terhadap tanda-tanda atau sinyal yang disampaikan oleh pasien dengan menggunakan chat form atau EWS atau PEV yang pada pediatrik atau pada neonatus, ini kita dapat melakukan ini sedini mungkin. Kemudian, Mas itu dibuat dengan tujuan untuk apa? Pertama yaitu untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas maternal atau pada ibu. Kemudian untuk memperbaiki outcome kesehatan ibu hamil dan ibu postpartum. Karena mouse itu digunakan untuk ibu hamil yang dinyatakan hamil dari awal dia kehamilan sampai dengan melahirkan 42 hari. Kemudian untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko untuk mengalami perburukan. Yang keempat yaitu memudahkan perawat atau bidan dalam membuat rencana asuhan keperawatan dan rencana kebidanan yang berkelanjutan. Artinya semua yang kita lakukan tindak lanjutnya itu bisa kita pertanggungjawabkan terhadap asuhan yang kita berikan. Jadi pasien yang kita layani atau kita lakukan observasi benar-benar safety. Jadi tidak kok tiba-tiba pasiennya perburukan tanpa kita bisa cegah yang nantinya akan menimbulkan kematian. Kemudian perubahan pada ibu hamil itu mengalami perubahan yang luar biasa ya secara hemodinamik. Jadi kehamilan yang terjadi pada seorang wanita terjadi perubahan fisiologis yang memang dramatis. Karena gimana pun juga ibu hamil itu membawa 2 nyawa. Artinya ada ibu, ada bayi di dalamnya. Jadi ini memang benar-benar luar biasa ya. Sehingga mempengaruhi hampir seluruh sistem organnya. Kehamilan adalah kondisi di mana terjadi perubahan high flow atau low resisten. Hal ini biasanya ditandai dengan misalkan tekanan darahnya biasanya itu
pada kehamilan normal itu normalnya naik misalkan 20% atau 50%. Pada pasien yang impartu dan persalinan itu juga naik juga. Kemudian dia pasca persalinan biasanya seiring jalannya waktu itu akan mengalami penurunan ya. Kemudian untuk denyut jantungnya biasanya ada kenaikan kurang lebih 10 sampai dengan 15, kemudian mengalami peningkatan juga pada ibu impartu dan persalinan, kemudian untuk pasca persalinan akan mengalami penurunan, kemudian untuk kardiak output-nya tentunya akan mengalami peningkatan 30 sampai 50% di atas basal, sehingga pada ibu impartu juga atau ibu pada fase persalinan itu akan meningkat menjadi tambahannya lebih dari sampai dengan 50%, tapi pada pasca persalinan akan mengalami penurunan. Kemudian tekanan darah biasanya pada kehamilan normal mengalami penurunan. Jika ada peningkatan mesti harus kita waspadai karena takutnya ada preeklamsi atau eklamsi. Kemudian pada pasien impartu atau persalinan tentunya ada peningkatan juga. Kemudian untuk karena di situ biasanya ibu menggunakan energinya yang luar biasa, biasanya tekanan darah ikutan naik. Kemudian untuk pasca persalinan seiring dengan jalannya waktu akan kembali ke angka normal seperti ibu-ibu yang biasa yang dalam kondisi yang tidak hamil. Kemudian untuk stroke volume akan mengalami peningkatan menjadi 30% biasanya rata-ratanya. Kemudian untuk pasien infartu akan mengalami peningkatan 300 sampai 500 mili per kontraksi. Kemudian pada pasca persalinan akan mengalami penurunan. Sehingga untuk resistensi volume sistemik ini pada kehamilan normal biasanya akan menurun sampai 20%. Kemudian pada impartu atau persalinan akan mengalami peningkatan dan pasca persalinan akan mengalami penurunan. Jadi bisa diartikan dari kondisi yang seperti ini pada ibu-ibu hamil semua sistem yang ada di tubuh kita atau ibu hamil itu akan mengalami peningkatan keseluruhannya. Jadi tapi nanti setelah ibu melahirkan atau pasca persalinan pada fase postpartum biasanya semuanya akan turun seiring jalannya waktu. Kemudian yang perlu diperhatikan dan ini penting bahwa ibu hamil dapat kehilangan lebih dari 35% dari blood volume sebelum muncul takikardia atau hipotensi dan tanda-tanda hipovolemi lainnya. Pada kondisi ibu yang terlihat stabil, mungkin janin sudah shock. Jadi ibu hamil itu kadang menipu, dikiranya ibunya masih bagus, masih kelihatan nggak ada masalah, tapi ternyata ada gawat janin. Jadi ini mesti harus juga kita lakukan pemantauan yang lain, misalkan menggunakan CTG dan sebagainya untuk mengetahui. Makanya kalau di ruang bangsal perawatan, misalkan ada ibu hamil yang kita rawat, biasanya kita melakukan pemantauan CTG sehari 2 kali atau sesuai dengan kondisi. Nanti untuk menentukan intervensi, misalkan ada gawat janin, ibunya kita lakukan segera lapor ke DPJP untuk dilakukan seksio sesaria segera. Jadi ini harus kita perhatikan betul-betul. Kemudian misalkan di Puskesmas atau di Posyandu ya, kita menemukan ibu-ibu yang memang stabil, tapi ternyata setelah kita DJJ dengan Doppler, kok detak jantung bayinya nggak kedengeran, ataupun ternyata kok meningkat gitu ya, itu harus segera dirujuk ke Puskesmas atau ke layanan rawat inap yang lebih baik lagi, karena nanti bisa tidak tertolong bayinya atau kondisi ibunya juga nanti akan mengkhawatirkan. Kemudian MEOS itu adalah panduan dan proses untuk deteksi dini kondisi yang mengancam kehidupan pada masa kehamilan yang tadi saya sudah disampaikan, yaitu masa kehamilan sampai usia 42 hari postpartum. Kemudian suatu metode monitoring deteksi perubahan kondisi pasien maternal secara dini. Yaitu ini misalkan kita ya untuk pemantauan kapan sih kita melakukan dan siapa yang akan melakukan ini semua. Ternyata kalau misalkan kita melakukan asesmen atau ini selama 12 jam misalkan. Tapi kalau di kita biasanya sih udah lazim kalau normal indikasinya per 8 jam atau pada semua pasien yang memang sedang dalam proses persalinan. Tapi biasanya kita menggunakan kalau pasiennya kita kirim ke ruang bersalin itu udah berubah. Jadi kita menggunakan pantauannya dengan patograf biasanya.
ini sebagai dasar atau guideline kita, bagaimana cara kita mentransfer pasien ini mau dipindahkan ke ruang bersalin atau tetap diobservasi dalam ruang perawatan biasa. Misalkan contohnya pada ibu-ibu yang hamil preterm ya, terus kemudian kita melihat bahwa ibu tensinya ternyata meningkat atau ada tanda-tanda PEB, kapan sih kita bisa melihat pasien ini akan dipindahkan ke high care? Kita lihat lagi dari unsur yang lainnya. Misalkan ada pemeriksaan order dari dokter, yaitu dikatakan bahwa protein urin misalkan lebih dari 2, kita juga masih harus waspada karena ini tanda-tanda dari adanya preeklamsi. Ada lagi triasnya yang dibilang ada trias PEB ya. Kemudian satu lagi, oh ibunya ternyata kakinya bengkak gitu ya. Kita mesti harus lihat lagi, kita harus aware. Tanda-tanda trias PEB itu harus kita benar-benar paham gitu ya. Kemudian ini juga digunakan semuanya pada ibu yang ada di ruang perawatan, kemudian digunakan pada ibu yang memang dirawat yang selesai melahirkan, kemudian dilakukan juga pasien ini pada asesmen yang memang sedang dirawat. Ya, kemudian ini juga jangan sampai terjadi ibu misalkan mengeluh, oh ya ternyata dari di sini kita lihat bahwa ibunya mengeluh nggak nyaman gitu ya. Kita juga jangan mengabaikan tanda-tanda itu. Jadi terus kita cepat-cepat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi EWS ini atau MEOS ini adalah hal yang sangat dasar dan sangat mudah yang bisa kita lakukan sebagai perawat atau bidan. Jadi mungkin teman-teman semua sudah paham betul ya bagaimana sih kita cara melakukan SOP pemeriksaan tanda-tanda vital yang baik dan benar. Apalagi sekarang ini zamannya ada COVID, hampir semua ruang pelayanan pasti tersedia SPO2 ya, atau monitor untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Itu penting bagi kita untuk tetap kita juga melakukan. Kemudian siapa aja sih sebenarnya yang mau slow form ini digunakan? Jadi semua Pak yang memang sudah terlatih dan memang dia bekerja di area kebidanan atau orang-orang yang memang sudah kita lakukan baik perawat atau bidan, dan ini digunakan untuk memonitor tanda-tanda vital yang mesti harus kita lakukan setiap saat ya. Kemudian ini adalah skornya atau parameternya yang mesti harus kita kapan sih kita bilang, oh ya ternyata ini skornya 3. Misalkan pada sistolnya kurang dari 70 atau lebih dari 160, kita tuh udah tahu bahwa skornya, ini adalah panduannya ya, jadi skornya itu, oh ternyata 3, berarti dia merah ya. Tapi kemudian misalkan berapa sih skornya orange, kita ini adalah guidance-nya. Jadi ini bisa dibaca misalkan temperaturnya kurang dari 35. Ini ternyata, oh ya skornya 2. Kemudian untuk skor 1, misalkan antara 35 sampai 36 misalkan. Kemudian normal, berapa sih suhu normal di luar kepala kita semuanya bahwa suhu normal itu misalkan 36 sampai 37,9. Kemudian kapan lagi sih disebut kuning lagi gitu ya. Oh ternyata pasiennya agak demam nih, 38 sampai 38,4 itu udah kuning. Kemudian untuk oranye itu misalkan oh ya lebih dari 38,5 itu dibilangnya udah skornya kita dapat adalah 2. Kemudian untuk tensi kalau di ibu melahirkan itu sistolik dan diastolik itu kita hitung parameternya. Tapi mungkin pada ibu biasa atau ibu bukan pasien kebidanan, biasanya kalau di Fatmawati atau memang kalau standarnya jika ibu misalkan pasien ginekologi, kita menggunakan EWS untuk dewasa. Jadi bukan menggunakan MEOS. Jadi EWS dewasa dianggapnya sebagai pasien dewasa biasa. Karena pasien onkologi itu adalah pasien-pasien yang memang kategorinya pasien biasa. Karena tidak terjadi perubahan hemodinamika seperti ibu hamil ya. Kemudian untuk kriteria yang lain misalkan pulse, kemudian untuk respirasi rate dan kondisi bagaimana dia kesadarnya bisa dilihat juga apakah dia memanglah sadar betul misalkan ternyata dia ACM, kemudian apakah dia bisa direspon dengan ternyata hanya dipanggil-panggil dia baru bisa, berarti dia misalkan kuning berarti skornya 1, kemudian dia baru bisa bangun setelah kita cubit, oh ya ternyata skornya 2. Dan kemudian kita bangunin, panggil-panggil, kita tepuk-tepuk, kita cubit, ibunya nggak sadar juga, berarti skornya 3. Itu yang nanti
bisa kita aplikasikan. Kemudian ini bagaimana cara mereviewnya? Kita review di sini bahwa skor ini biasanya sebagai action dari kita atau dokter yang merawat. Ada enggak sih sebenarnya di dalam pemantauan kita ada salah satu yang ditemukan skor merah atau 3. Berarti kan di luar normal ya, jadi yang memang mengarah perburukan biasanya. Skor 1 sih biasanya kondisinya pasiennya masih bagus, kita melakukan pengamatan misalkan setiap shift atau setiap 8 jam, jadi tergantung dengan apa yang kita lakukan. Ini sebagai exercise atau latihan biasanya untuk teman-teman atau anak siswa yang ada di ruangan. Oh ya, ternyata kita bisa belajar dengan dari parameter yang normal itu bagaimana. Kemudian untuk skor 1 atau 2 itu sebagai bagaimana kita mesti harus melaporkan, kapan kita melaporkan kepada atau mentransfer kepada kakak kelas atau kepada PJ yang ada di ruangan yang lebih profesional mungkin. Nanti setelah itu kita akan melakukan berapa sih kita tentukan. Oh ternyata kita akan melakukan 1 jam sekali atau 4 jam sekali atau per 12 jam. Kita dari situ kita lakukan sesuai dengan skor yang kita dapat. Terus kita akan melakukan apakah kita nantinya akan melakukan observasi setiap 8 jam ya kalau di kita ya, di Indonesia kebanyakan ya, bukan 12 jam. Jadi kita akan melakukan ternyata per 8 jam. Tapi tergantung SOP yang ada di tempat bekerja masing-masing. Kemudian ini maaf yang ketiga itu sebenarnya skor 3 ya. Kalau skor 3 itu berarti kan ada tanda-tanda yang merah, mesti harus, ini udah jelas berarti ada peningkatan frekuensi untuk observasi yaitu per 4 jam. Jadi di sini tentunya kita mesti harus segera nih lapor ke dokter DPJP atau dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien kita. Untuk skor 3 atau salah satunya ada merah, ini kita mesti harus observasi, mesti harus kapan kita melakukan pemeriksaan saturasi oksigen dan pemasangan oksigen. Ini kita mesti harus lapor juga ke dokter DPJP untuk menentukan apakah kita perlu juga untuk melakukan pemasangan atau kateter urin atau mengobservasi intake output-nya, kebutuhan akan balance cairan dan kebutuhan akan segala sesuatu yang menopang misalkan nanti jangan sampai ada kegawatan. Jadi kita mesti benar-benar sebagai dasar kita ya untuk oh ya apa sih yang mesti harus kita lakukan? Perlu nggak sih pasien ini kita observasi balance cairannya? Perlu nggak sih kita observasi urinnya bagaimana pengeluarannya? Atau kalau dia nggak sama sekali kencing atau bagaimana gitu ya. Terus kemudian untuk di kebidanan biasanya kita udah kondisi urinnya bagaimana gitu, keruh atau enggak, terus ada enggak protein urin dan sebagainya. Kemudian kita juga mesti harus bersiap-siap untuk ini pasien mau dipindah kemana, atau mau dipindah ke high care atau mau dipindah ke ruangan bersalin dan sebagainya. Kemudian kita juga jangan lupa kalau di saya di Rumah Sakit Fatmawati sudah ada dokter yang memang onset ya, jadi memudahkan kita untuk melapor kapan saja dalam 24 jam dokter spesialis yang ada, baik dokter obgyn, dokter anestesi, misalkan pasiennya akan dilakukan observasi atau operasi segera, ini bisa kita lakukan kapanpun, jam berapapun, saat itu juga kita bisa melakukan observasi karena observasi untuk selanjutnya akan dilakukan tindakan selanjutnya. Saat ini saya di Rumah Sakit Fatmawati ya melakukan yaitu suatu pengukuran SC 30 menit itu harus tercapai. Ini karena benar-benar untuk menyelamatkan kondisi ibu dan janin. Jadi benar-benar timnya harus kuat, timnya harus solid, dimanapun berada harus bisa hubungin saat mereka dokter DPJP dan misalkan anestesi ini berjaga. Jadi cek juga misalkan ada tanda-tanda sepsis, ada panas atau enggak kita mesti harus tahu. Kemudian untuk skor 4 atau 5 ini pastinya biasanya sih seharusnya tidak berada di ruang perawatan karena ruang perawatan biasa ini harus diobservasi ke tempat yang memang lebih ketat lagi atau high care. Tentunya balance cairan juga mesti harus dimonitoring dan ini bisa dilakukan pemantauan selama 30 menit.
karena kondisinya biasanya udah mulai ada perburukan ya. Kemudian apa sih ya advance apa yang mesti harus advice apa yang harus kita segera jalankan. Lapor DPJP tentunya adalah action yang pertama kalau kondisi seperti ini. Kemudian jangan lupa juga kapan sih kita mesti harus secepatnya mengirim. Jadi pasien ini ke ruang yang memang lebih baik pemantauannya. Boleh jadi misalkan pasien ternyata perburukan ke ICU atau ke high care ya paling nggak minimalnya. Lanjut, misalkan pasien skornya 6, ini adalah skor yang memang kita terjadi kegawatan biasanya. Jadi di sini kita mesti harus kontak, misalkan harus menyiapkan respon rapid sistem atau kita biasanya code blue udah dijalankan di sini. Tapi ternyata ya dengan kita menggunakan aktivasi MEOS, EWS ataupun apa ya tergantung kondisi pasien yang kita rawat, misalkan anak atau bayi, ini meningkatkan pemanggilan code blue karena kita udah aware tahu, oh ya ternyata pasien makin tinggi pemanggilan code blue, artinya kita makin aware, makin nyata kita memang benar-benar melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap pasien. Misalkan skornya 6, ini jelas adalah suatu hal yang memang benar-benar semuanya harus sudah siap. Baik kita sebagai memang perawat yang ada di ruang perawatan dan bidan biasanya ya kita mesti observasi itu tidak boleh lengah selama 30 menit, bahkan bisa jadi seperempat jam atau 15 menit sekali kita melakukan pemantauan ya. Kemudian sambil seperti itu kita panggil teman kita lagi untuk melakukan konsultasi kepada dokter obstetri yang jaga saat itu, dan bahkan nanti misalkan ada order dari dokter untuk segera lapor dokter anestesi untuk lakukan segera seksio cesaria saat itu juga. Ya, kita harus siap saat itu juga, dan saat itu juga kita dorong juga pasiennya ke tempat yang memang semestinya kita pindahin, misalkan ICU atau HCU. Jangan lupa juga misalkan kita melakukan pemeriksaan atau tanda-tanda terjadinya sepsis. Misalkan ada selanjutnya yaitu untuk skor 4 pada wanita. Misalkan ternyata high care nggak ada, kemudian apalagi ICU gitu ya, kita juga mesti harus kontak. Ya tetap kita mempersiapkan misalkan terjadi koordinasi dengan ruang perawatan, misalkan VK ya, oh ya ternyata PK-nya ternyata penuh. Kita juga biasanya sih di ruang perawatan selalu ada ruang tindakan yang kalau sewaktu-waktu memang ada persalinan yang memang tidak bisa diprediksi, dan dokter ataupun kalau di saya kan memang rumah sakit tipe A ya, jadi selalu ada dokter, misalnya nggak ada dokter DPJP ya ada residen, baik residen anestesi maupun residen opjinnya. Jadi selalu siap setiap saat, setiap menit, setiap waktu kita selalu kontak mereka. Kemudian untuk parameter yang kita ukur di rumah sakit Fatmawati ada 8 parameter, tapi biasanya kalau misalkan rumah sakit daerah tidak apa-apa, misalkan cuma 5 parameter atau 4 parameter. Yang penting tanda-tanda vital awal aja yang mesti harus kita persiapkan, karena nanti kalau misalkan akreditasi ternyata di standar PAP itu ada tuh 3.1 kalau nggak salah ya, di situ disebutkan bahwa tersedianya formulir EWS, terus tersedianya hasil pemantauan, itu adalah salah satu elemen yang memang dinilai. Jadi mau nggak mau, perlu nggak perlu, semua rumah sakit yang memang ada ruang perawatannya itu harus menyiapkan formulir EWS ini. Karena kalau misalkan tidak ya nanti nilainya untuk akreditasi memang parameternya jadinya turun, bahkan yang kita harapkan 10 jadinya misalkan 0 karena tidak tersedia. Dan di situ juga ini adalah bagian salah satu mungkin untuk persyaratan juga sebagai pelatihan untuk staf yang ada, harus terlatih stafnya tentang bagaimana cara penulisan EWS. Ini adalah salah satu parameter juga yang dinilai di PAP. Jadi teman-teman juga nanti kalau misalkan dapat sertifikat, kita bisa kumpulkan di rumah sakit kita, bisa sebagai dasar nanti sebagai penyumbang nilai untuk PAP. Jadi ada staf yang terlatih, kemudian ada formulir yang kita siapin, dan ada hasil interpretasi atau hasil pemantauannya. Kemudian jangan lupa juga kita lapor juga bagaimana kita mesti harus buat SOP, buat kebijakan, itu adalah turunan yang pertama yang mesti harus kita siapkan. Jadi kita siapin dulu untuk
apa ya namanya, kita lapor dulu ke direktur, oh ya ternyata kita perlu juga nih panduannya dari atas, kemudian panduan kita buat dulu SOP-nya, SOP-nya kita langsung turunkan ke bawah, kita buat dulu gimana sih parameternya yang mau kita ukur, kita sanggupnya misalkan 5 parameter tidak ada masalah, misalkan cuman suhu, kemudian pernafasan, kemudian tensi, kemudian nadi. Yang selanjutnya misalkan baru ada misalkan saturasi oksigen gitu ya, yang dasar aja nggak masalah sih sebenarnya. Atau misalkan baru sampainya hanya 3 aja, tensi 4 aja deh yang dasar, tensi, nadi, suhu, pernafasan, boleh-boleh aja. Yang penting pokoknya nanti kalau pas lagi ada akreditasi, oh ya kita udah siap semuanya. Jadi ini penting ya, kenapa pelatihan ini amat sangat penting dan dibutuhkan hampir semuanya. Apalagi saat ini hampir seluruh rumah sakit di Indonesia memang sedang menyongsong akreditasi semuanya ya, karena kemarin kan hampir 3 tahun kita vakum, nggak melakukan akreditasi. Setelah 3 tahun ini dicabut kerjasamanya dengan BPJS kalau tidak melakukan akreditasi. Jadi akhir tahun ini memang beramai-ramai akreditasi. Ya, jadi semangat teman-teman semua sambil belajar, kita semua menyelam minum air. Kemudian kita lanjut parameter apa aja yang ada. Ini adalah parameter yang saya ambil dari NHS, yaitu salah satu jurnal yang sebagai rujukan saya untuk memberikan seminar pada siang hari ini. Jadi ini jurnal ini adalah jurnal yang terbaru dibandingin yang pada saat kemarin saya melakukan itu. Ini adalah jurnal yang tahun 2022. Jadi saya ambil ini. Sebenarnya sih tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian dulu mungkin lebih banyak parameternya, sekarang sudah lebih disederhanakan. Jadi kita amat sangat mudah untuk menggunakan pemantauan ini. Kemudian ini adalah bagaimana cara kita mengukur MEOS ini. Pertama, semua tahulah pernafasan pasien normalnya berapa sih? Ya kalau kita pas normal ya kita tulis aja di misalkan, oh ternyata pernafasannya 20, tulis di yang putih ini tulis angka 20. Kemudian misalkan oh ternyata sesak pasiennya 24, tulis di yang kuning angka 24. Atau seperti ini, misalkan setelah dilakukan pemeriksaan respirasi, tulis angka yang didapat pada kolom yang disesuaikan. Misalkan 22 kali per menit, tulis di kolom 21 sampai dengan 25. Jadi di sini ditulis 22, kemudian nanti ini adalah salah satu skor yang harus kita pahami juga. 1, berarti kuning itu 1 nanti ya. Lanjut. Untuk temperatur, ini jelas bahwa normalnya misalkan 37 sampai 39 atau di bawahnya 36 sampai 36,5. Kemudian kalau 36,9 misalkan ternyata oh pasiennya panas nih lebih dari 39, oh ya parameternya berarti kita tulis di orange nih. Oh ternyata misalkan 39,5, tulis aja di orange ya. Atau seperti ini nih, pasiennya nih maaf nih saya salah tulis ya. Misalkan ternyata pasiennya suhunya 37 atau 38 ya, ini tulis di sini. Kalau misalkan 37,8 sebenarnya, kalau 38 di atasnya lagi berarti kuning ya. Kemudian untuk ini hal yang sangat mudah dan teman-teman pastinya udah hafal semua. Cuman kadang bagaimana sih cara membacanya, kapan merah, kapan orange, kapan kuning, itu yang kadang nggak susah dipahami. Tapi kalau kita udah terbiasa, udah menjadikan kerjaan kita sehari-hari udah di luar kepala. Ya misalkan untuk heart rate-nya berapa, nadinya, ini caranya misalkan ternyata pasiennya nadinya 120. Oh ya kita tulis di 120. Kita udah dapat skor 2. Tadi kan ada 1, ada 0, ada 2 ya. Berarti udah skornya kita udah dapat udah 3. Kemudian kita untuk sistoliknya berapa? Ternyata 150. Kita tulis juga nih untuk tensinya tuh ada. Oh ternyata kalau ibu hamil tensinya 140, udah tanda-tanda nih dibandingin orang dewasa, misalkan ibu atau bapak usia di atas 40 tahun, oh tensinya 140 udah biasa, masih normal gitu ya. Tapi kalau pada ibu hamil, kita mesti harus, oh ya apakah ini ada tanda-tanda PEB, mesti harus, oh ya Bu, misalkan di puskesmas, besok kita cek ulang lagi ya, ibu hadir lagi untuk
kita pantau tensinya, atau misalkan dia punya saudara yang punya tensi, boleh diukur lah setiap hari. Kalau udah kehamilannya misalkan udah trimester kedua, tanda-tanda PMP biasanya sudah mulai muncul. Kemudian untuk tekanan darah ini udah misalkan, oh ternyata ibunya tensinya 157/99, kita tulis di kolom orange-nya 157, kita dapat skor 2. Kemudian yang di diastoliknya ternyata per 99, kita tulis di sini. Jadi ini adalah hal yang mudah. Kalau sudah biasa, sudah hari-hari kita temannya, kita bisa ketemu setiap hari, setiap saat, kita udah dibagi habis di dalam ruang perawatan, misalkan setiap hari saya megang 6 pasien, ini udah di luar kepala nanti ya, jadi berapa skornya, langsung aja nih, nggak sampai hitungan menit, biasanya udah dapat teman-teman semua ya. Kemudian untuk ini diastolik tadi udah ya, kemudian untuk neuroresponnya, biasa nih sadar atau enggak pasiennya. Ternyata pasiennya kok nggak sadar, dia dipanggil-panggil nggak respon gitu ya, kita langsung tahu, kita checklist aja, karena ini di sini kan nggak ada angka tapi checklist ya. Kemudian nih misalkan nih, oh ternyata pasiennya kompos mati sadar, betul, berarti checklist. Kemudian untuk misalkan skor nyeri, oh kontraksi banget nih, nyeri banget ibunya. Tapi ini tidak menjadi salah satu skor untuk penilaian EWS ya, karena EWS itu dasarnya adalah pemantauan tanda-tanda vital, jadi ada tensi nadi dan segala macam. Tapi saturasi sekarang monitor saturasi atau SP2 dimasukkan. Jadi misalkan, oh ternyata saturasi oksigennya 93, kita langsung aja tulis di yang merah, range-nya antara 91 sampai 94. Kemudian untuk motor blok misalkan, oh pasiennya ternyata nggak bisa gerak atau gimana. Ini tidak dihitung sebagai parameter sih sebenarnya, tapi sebagai pelengkap aja. Ini contohnya, misalkan skor nyerinya 3, kemudian saturasi oksigennya 98, kita tulis di situ. Kemudian pasiennya aktif, sudah kita tulis aja di motor blok yang 0. Kemudian untuk yang lain-lain, misalkan produksi urinnya bagaimana, ada atau enggak, misalkan langsung aja ditulis ya atau N, Y atau N, biasanya kita tulis. Kemudian untuk protein urinnya pada ibu PB nih di bawah 2 atau positif 2 atau lebih dari itu, kita tulis sesuai dengan ini, kita checklist atau kita temukan angka ya kita tulis angka, misalkan di positif protein urin positif 3, tulis aja positif 3. Terus kemudian untuk ketubannya pecah, misalkan oh ternyata warnanya keluar atau misalkan ternyata jernih atau ternyata ketubannya hijau, kita tulis di situ. Ini sebagai parameter yang tapi tidak dihitung sebagai skor, cuman sebagai pencatatan aja nih. Contohnya seperti ini, misalkan oh protein urinnya ternyata positif 2, kemudian ketubannya ternyata hijau, misalkan oh ternyata misalkan ibu postpartum ternyata normal, atau misalkan kok warnanya abnormal, ini bisa sebagai pencatatan aja. Tapi ini kalau untuk ibu postpartum. Kemudian untuk tanda-tanda infeksi ada atau enggak, misalkan ada panas atau dari hasil lab yang lainnya, biasanya kita bisa lihat ya. Kemudian selanjutnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya, atau nanti bisa diskusi setelah acara ini, bisa nanti hubungin aja panitia untuk meminta nomor telepon saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Deni Rahmawati yang sudah memaparkan materi tentang EWS Power of Gene. Oke, baik, untuk semua peserta audiens pada webinar kali ini, untuk question and answer silahkan Anda tulis di kolom chat, karena memang kita tidak membuat fasilitas untuk memberikan secara langsung Ibu Deni untuk berbicara ke seluruh peserta, karena peserta kita pesertanya mungkin khawatir tidak bisa kita kondisikan seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Wilda Tamarasagala, beliau dari Rumah Sakit UKI ya, yang ada di Jakarta, bertanya apakah EWS harus ada di ruang IGD, atau mungkin apakah IGD saja atau bisa di ruangan yang lain, atau seperti apa, Bu? Saya langsung jawab ya Pak ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi EWS ini kita
kita gunakan di ruang perawatan. Di GD itu biasanya pada fase kuning, misalkan pasiennya masih observasi ya, masih observasi, masih tunggu, bisa digunakan kali Fatmawati digunakan di triase ya, di misalkan pasiennya ternyata kategorinya kuning ya, kita gunakan juga di, atau misalkan di IW-nya, IW IGD biasanya ya, kita gunakan juga untuk pemantauannya. Jadi ini digunakan di semua area ruang perawatan kecuali ICU. ICU udah menggunakan catatan sendiri kan. Kemudian high care juga biasanya sudah menggunakan catatan kayak ICU. Jadi terus untuk ibu bersalin menggunakan patograf. Jadi di ruang perawatan, semua ruang perawatan menggunakan ini untuk pemantauannya. Jadi bisa dilihat tuh ada penurunan atau kenaikan, ada tanda-tanda perburukan atau dia mengarah perbaikan, itu kita bisa lihat. Kalau dulu kita zaman dulu ya, kita kan menggunakan apa ya, listen ya, yang kita tarik garis, ada merah, ada biru, kemudian ada hijau ya, kita bisa lihat di situ ya. Tapi nggak tahu angkanya berapa sih sebenarnya, cuman ya kita nulis kalau pas angkanya misalkan 38, kita titiknya di 38, tapi belum tentu besok lagi atau 5 hari lagi kita lihat ke belakang, belum tentu kita bacanya segitu gitu ya, karena merupakan titik-titik. Tapi kalau sekarang jauh lebih mudah gitu ya, karena menggunakan angka. Sebulan lagi juga gitu, suatu hari nanti kita lihat ada kondisi yang memang kita mesti harus lihat, ya kita bisa lihat, oh ya ternyata waktu itu pernah nih dalam seminggu nih pasien ternyata panas terus gitu ya, atau selama perawatan dia nih pasien nih sepsis kayaknya nih panas terus selama 2 minggu. Jarang sih pasien dirawat lebih dari 6 hari di saya, atau pasien yang memang lama misalkan lebih dari kondisinya memang buruk mungkin ya, pasien pindah dari ICU gitu, biasanya lebih lama sih dirawatnya gitu ya di ruangan. Tapi kita bisa lihat riwayatnya dengan baik dan semua orang bisa lihat. Dokter pun gampang lihatnya. Oh ya ternyata sebelum masuk ICU nih pasiennya ada tanda-tanda sepsis nih, ada panas terus-terusan yang memang suhunya juga kita tahu berapa sih range-nya. Misalkan oh ternyata nih trennya nih pasien ini suhunya di atas 39 terus, bisa dilihat dari situ. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Neni atas jawabannya ya, pertanyaan dari Ibu Wilda Tamara dari Rumah Sakit UKI. Oke, berikutnya ini dari Ibu Rini Amborowati. Beliau bertanya, untuk parameter motor blok, apakah masuk indikator utama atau tambahan, dan juga bagaimana cara penilaiannya mengenai motor blok ya, Bu? Ya, motor blok itu sebagai tambahan aja. Misalkan mau dihilangkan juga nggak masalah. Biasanya sih pada ibu hamil, mungkin kecuali misalkan ibunya ternyata dia eklamsi gitu ya, ibunya nggak bisa kejang-kejang gitu ya, susah, itu kan bisa, oh ibunya ternyata kaku nggak bisa, ternyata ada kejang gitu ya. Jadi itu tapi tidak sebagai parameter untuk dihitung. Jadi yang dihitung adalah tanda-tanda vitalnya aja. Itu sebagai tambahan aja. Biasanya setiap rumah sakit tergantung SOP-nya yang memang parameter mana sih yang mau mereka pilih gitu ya. Tapi indikator yang pastinya adalah tanda-tanda vital aja. Semua teman-teman saya pasti tahulah tanda-tanda vital itu apa aja gitu ya. Itu adalah tambahan-tambahan aja yang di bawah jadinya ya, yang kayak motor blok, kemudian lohea, kemudian protein urin, itu bagaimana, itu tambahan aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Deni. Karena kita dibatasi oleh waktu, satu pertanyaan saja Ibu dari Ibu Nesfitria. Beliau bertanya, apakah IWS bisa dipergunakan di ruang perinatologi? Oh ya, untuk perinatologi itu nanti ada untuk neonatus sebenarnya ada tersendiri, mungkin besok ya bahasannya untuk neonatus Pediatrik ya. tadi sudah di awal, ada neonatus ya besok? Ya mungkin nanti Bu. Iya, Atau jadi mungkin pendapat ada dari Ibu tersendiri. seperti apa? Ya, jadi EWS itu sebenarnya ada dewasa, ada anak, ada neonatus, dan ada untuk ibu hamil. Itu ada 4 EWS yang sudah ada di Indonesia ya. Cuma untuk kegawatan kayaknya saya kurang begitu paham ya. Jadi nanti mungkin ada pembicara yang lainnya besok ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan peserta kita pada hari ini. Dan Ibu izin sebelum nanti berpindah kita kepada pembicara pada sesi 4, Ibu mungkin bisa menyampaikan closing statement dan juga mungkin bisa memberitahukan nomor handphone atau juga yang bisa dihubungin jika memang ada yang mau dikonsultasikan terutama mengenai IWS Power of Gene. Silakan Ibu Deni, waktunya. Boleh. Nanti untuk nomor telepon mungkin ke panitia aja ya. Panitia sudah menyimpan nomor telepon saya. Oke, baik. Kemudian cost statement dari saya yaitu dengan menggunakan EWS atau MEOS ini tentunya nanti diharapkan angka kematian ibu akan menurun dan angka kesakitan juga akan lebih terdeteksi terjadinya perburukan.
Kemudian ini tentunya akan berpengaruh atau berkontribusi besar ya terhadap kesehatan ibu hamil yang ada, yang kita rawat. Kemudian ini juga tentunya akan berpengaruh juga akan penggunaan angka pemanggilan code blue atau F1, sehingga aktivasi yang ada di ruangan itu atau tim code blue yang ada di ruangan jauh lebih aktif kalau ada tanda-tanda kekhawatiran. Jadi mungkin di ruangan-ruangan udah dibagi-bagi timnya, misalkan tim code blue siapa aja, jadi setiap dinas itu pasti ada lagi pembagiannya, gitu ya. Jadi nanti akan mengaktifkan banyak sistem yang ada, dan tentunya juga angka kematian diharapkan akan turun di setiap rumah sakit, gitu ya. Kecuali tempat-tempat timbang khusus ya, kayak ICU, kemudian memang pasien-pasien paliatif itu kan hal yang tidak bisa kita hindari. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deni Rahmawati yang sudah memaparkan mengenai US Power of Gene, dan beliau juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta kita pada webinar nasional internasional nursing ini. Oke, terima kasih Ibu Deni atas waktunya. Thank you very much. Oke, salam untuk keluarga, sehat selalu untuk Ibu dan keluarga Baik, juga. terima kasih. Oke, baik, untuk seluruh audiens yang hari ini berbahagia ya. Now we will begin for session 4 ya. Jadi kita akan mulai untuk sesi yang ke-14, session for today. Oke, di sini sudah hadir Miss Atik Puji Rahayu. Selamat siang, Miss. Selamat siang, Pak. Oke, baik. Untuk Miss Atik ini, beliau akan memaparkan materi mengenai scoring for psikiatri, betul ya? Ya, atau scoring resiko pasien psikiatri, seperti itu ya, Bu Atik. Oke, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau, dari Miss Atik ini, dengan nama lengkapnya adalah Nurse Atik Puji Rahayu S.Kep, M.Kep, S.P.Kep, C. Beliau lahir di Kediri, pendidikan terakhirnya spesialis keperawatan jiwa. Saat ini beliau tinggal di Bogor dengan riwayat pendidikan nurse spesialis terakhir ya, nurse spesialis keperawatan jiwa di FIK UI ya. Dan untuk saat ini beliau juga menjadi manajer pelayanan pasien di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi, dan juga beberapa riwayat pekerjaan yang lainnya, dan juga riwayat pelatihan khususnya di bidang perawatan jiwa. Oke, Miss Atik, jika memang ada yang mau ditambahkan mengenai kurikulum vitae, silakan ya, mengenai Ibu Atik sendiri. Dan untuk waktu presentasi kurang lebih 45 menit, dan nanti akan ditanyakan dengan sesi tanya jawab, sehingga total waktunya adalah 1 jam. Dan untuk seluruh peserta, untuk pertanyaan silakan nanti di kolom chat ya. Oke, terima kasih terima kasih ya atas waktunya Miss Atik. Waktunya silakan. Baik, terima kasih Pak Say. Ya, mungkin untuk perkenalannya hanya sedikit ya, yang ya boleh. Ya, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi di Bogor ya. Oh, Bogor ya, maaf. Iya, betul. Oh iya, betul. Ada yang mau ketemu langsung boleh, tapi mungkin hanya ketemu itu aja ya, jangan jangan berobat. Jangan jadi pasiennya ya, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Izin share screen ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang scoring risiko pasien psikiatri. Ya. Nah, kalau untuk kekhususan atau asuhan keperawatan pada beberapa kekhususan keperawatan seperti maternitas atau anak ataupun kekhususan yang lain itu sudah memiliki, mohon maaf Pak, suara saya cukup jelas ya? Sudah jelas, Bu. Baik, baik. Ya, Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi sudah memiliki
early warning system ya, atau bagaimana kita mengenali tanda gejala pada kondisi pasien gitu ya. Tapi kalau pada pasien dengan kekhususan psikiatri atau gangguan jiwa, sampai saat ini kita belum memiliki early warning system ya. Jadi kita masih memakai scoring risiko ya. Apa itu scoring risiko? Jadi scoring risiko pasien psikiatri itu adalah kita melakukan penilaian atau memberikan scoring berdasarkan atau menggunakan tools assessment untuk mengetahui apakah kondisi seorang pasien psikiatri itu mengalami misalnya kegawatan atau terjadinya perubahan kondisi. Nah, beberapa kondisi yang akan dilakukan scoring risiko ini adalah ada 3 kondisi ya. Yang pertama itu adalah untuk pasien dengan risiko bunuh diri, yang kedua adalah pasien dengan risiko perilaku kekerasan, dan yang ketiga adalah pasien dengan risiko lari atau meninggalkan rumah sakit tanpa izin gitu ya. Nah, kenapa 3 hal ini memerlukan scoring risiko? Karena 3 hal ini merupakan masalah atau hal yang kritikal pada pasien psikiatri. Kemudian 3 hal ini juga menimbulkan risiko yang besar atau berbahaya untuk keselamatan pasien apabila 3 masalah ini sampai terjadi, sehingga harus betul-betul diantisipasi agar ketiga masalah ini bisa diketahui lebih awal, kemudian dilakukan manajemen penata laksanaannya. Terkhusus untuk risiko bunuh diri dan risiko perilaku kekerasan, kedua hal ini merupakan kondisi kegawat daruratan psikiatri, ya, sehingga apabila kedua masalah ini tidak kita perhatikan betul, maka kedua masalah ini bisa jatuh pada kegawat daruratan psikiatri, ya, sehingga memerlukan scoring atau penilaian dari awal pasien masuk sampai dengan pasien dipulangkan untuk kedua masalah, yaitu risiko bunuh diri dan risiko perilaku kekerasan. Nah, bagaimana dengan risiko lari? Risiko lari ini juga salah satu hal kritikal yang harus menjadi perhatian kita dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa atau pasien psikiatri ini. Karena risiko lari ini merupakan angka kejadiannya cukup tinggi, dan apabila terjadi maka resikonya tidak hanya pada keselamatan pasien ya, karena apabila pasiennya lari, apalagi dia merupakan pasien gangguan jiwa yang notabene kemampuannya untuk berpikir, menilai, dan bahkan perilakunya bisa berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Apabila terjadi risiko lari, maka pasien ini kemungkinan bisa terjadi sesuatu hal yang membahayakan keselamatan dirinya. Ya, misalnya dia lari, kemudian dia tidak sampai di rumah, gitu ya. Nah, ini bisa berakibat membahayakan diri pasien dan juga pada petugas yang menangani pasien tersebut, sehingga lari ini juga merupakan suatu hal kritikal yang harus dilakukan scoring risiko terjadinya dari awal pasien masuk dalam perawatan. Nah, ini saya ingin menyampaikan beberapa latar belakang mengapa ketika terutama risiko bunuh diri ya, risiko bunuh diri itu apa sih sangat menjadi perhatian kita dan dibutuhkan atau perlu sekali untuk dilakukan scoring adanya risiko bunuh diri ya. Nah, kalau kedua-duanya tadi seperti saya sampaikan bahwa bunuh diri dan risiko perilaku kekerasan termasuk dalam kegawat daruratan psikiatri. Kemudian bunuh diri itu sendiri merupakan pemikiran atau tindakan yang berhubungan dengan kematian diri ya. Jadi dia merupakan suatu upaya untuk mengakhiri hidup. Ya, dan kejadian bunuh diri ini sangat high risk sekali atau risiko tinggi untuk seorang pasien itu bisa mewujudkan keinginan bunuh dirinya. Ya, karena bunuh diri itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan karena stresornya pun tidak akan bisa kita antisipasi, gitu ya. Contohnya bagaimana? Misalnya
seorang pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa karena adanya keinginan bunuh diri. Awal masuk misalnya dia dengan depresi, ya, dirawat beberapa hari, kemudian kondisinya membaik. Justru pada saat kondisi membaik atau depresinya mulai hilang, itu merupakan suatu kondisi yang berisiko dia melakukan ide atau niat untuk bunuh diri. Ya, sehingga sepanjang waktu perawatan untuk risiko bunuh diri itu kita akan melakukan scoring terus-menerus, ya, karena memang stresornya itu tidak akan bisa kita kita antisipasi terus-menerus gitu ya. Nah, ternyata berdasarkan kasus skizofrenia, 40% dari orang dengan skizofrenia itu memiliki ide bunuh diri. Nah, kalau orang dengan skizofrenia atau gangguan jiwa berat itu 40% punya ide bunuh diri, ternyata orang yang tidak mengalami gangguan jiwa pun ya itu juga berisiko untuk melakukan bunuh diri. Ya, misalnya orang-orang dengan keputusasaan, mengalami gangguan atau penyakit fisik yang menahun atau kronis. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya tidak mengalami gangguan jiwa, tapi dia juga karena keputusasaannya bisa berisiko melakukan bunuh diri. Ya, jadi bunuh diri itu memang suatu masalah yang relatif cukup berisiko sekali ya. Nah, ini adalah data prevalensinya. Ternyata di Amerika Serikat sendiri kejadian bunuh diri itu setelah tahun 2010 itu mengalami peningkatan ya, dan ini terjadi pada rentang usia 20 sampai 24 tahun ya. Jadi usia produktif. Ya, mungkin juga kita sudah mendengar juga ya di negara-negara maju, contohnya mungkin yang sekarang sedang booming ya, Korea Selatan gitu ya. Itu juga angka kejadian bunuh dirinya juga relatif besar, termasuk juga Jepang gitu ya. Padahal itu negara maju ya. Nah, ada apa? Mungkin faktor penyebabnya bisa ada karena keputusasaan ya, atau kesulitan menghadapi kehidupan sehingga dia merasa tidak ada jalan keluar dalam hidupnya. Nah, kalau seseorang sudah menyatakan tidak ada jalan keluar dalam hidupnya, nah ini orang ini pasti dalam kondisi berisiko untuk melakukan bunuh diri. Ya, dan ternyata juga bunuh diri ini angka kejadiannya biasanya pada orang di atas usia 70 tahun. Nah, kenapa di atas usia 70 tahun? Ya, biasanya karakteristik lansia itu akan mengalami suatu kondisi kesepian atau loneliness ya. Jadi karena aktivitas sudah menurun, kemudian penurunan kondisi fisiknya, kemudian mungkin dia sudah ditinggalkan oleh keluarga atau anak-anaknya. Nah, kondisi loneliness atau kesepian inilah yang akhirnya memicu kejadian bunuh diri. Dan ternyata bunuh diri adalah faktor ketiga penyebab kematian pada remaja dan dewasa muda. Dan usia kurang dari 24 tahun dan 65 tahun menurut National Alliance on Mental Health itu dia memiliki risiko tinggi untuk bunuh diri ya. Jadi sangat-sangat harus diwaspadai karena ini kasus yang bisa terjadi justru di usia produktif dan di atas usia produktif ya, atau usia lansia. Nah, berikut ini adalah tata laksana risiko perilaku bunuh diri ya. Jadi untuk tata laksana perilaku bunuh diri itu akan kita awali dengan screening ya. Screening risiko RPBD itu adalah risiko perilaku bunuh diri ya. Jadi screening risiko perilaku bunuh diri ini kita akan lakukan di awal pada saat pertama kali kita ketemu pasien. Nah, di mana kita pertama kali ketemu pasien? Mungkin di garda depan di unit gawat darurat ataupun di poli rawat jalan. Ya, jadi ketika pertama kali ketemu dengan pasien, kita akan melakukan screening risiko bunuh diri. Ya, jadi untuk tata laksana bunuh diri ini memang benar-benar dari awal sudah kita lakukan ya. Jadi screeningnya, apabila dari screening itu ternyata kita temukan bahwa seseorang itu ada keinginan untuk bunuh diri, maka akan kita lanjutkan dengan pengkajian risiko bunuh dirinya. Nah, nanti dari hasil pengkajian itu akan kita temukan apakah seseorang itu risiko tinggi untuk melakukan bunuh diri, sedang atau rendah. Nah, apa yang akan kita lakukan apabila diketemukan adanya dari screening itu ada risiko bunuh diri,
maka pasien ini biasanya disarankan untuk rawat inap, ya, karena tadi stresor untuk melakukan perilaku bunuh diri itu sulit kita antisipasi, ya. Jadi apa yang akan dilakukan di rawat inap nanti tentu saja akan berkolaborasi dengan dokter penanggung jawab pasien, kemudian juga berkolaborasi dengan perawat spesialis, ya. Jadi nanti perawat spesialis itu akan memberikan psikoterapi, ya. Jadi psikoterapi itu adalah suatu terapi selain obat, ya. Jadi dia akan dibantu bagaimana seseorang itu bisa memanage dirinya dengan meningkatkan kemampuan atau kemampuan untuk menjaga perilakunya agar dia tetap adaptif, gitu ya. Jadi ada berbagai macam psikoterapi yang bisa diberikan, ya, seperti cognitive behavior therapy atau terapi kognitif ataupun thought stopping ataupun perilaku ataupun psikoterapi yang lain, ya. Kemudian juga akan dilakukan tata laksana atau intervensi, ya. Kemudian apabila tidak ditemukan screening risiko perilaku bunuh diri dari awal, maka dianggap masalah ini tidak ditemukan. Tetapi jika dari hasil screening pasien itu ditemukan bahwa dia ada risiko perilaku bunuh diri, maka akan dilanjutkan dengan scoring, ya, scoring risiko dari UGD sampai ke rawat inap, bahkan sampai sebelum pasien pulang, ya, risiko scoring risiko ini akan dilakukan. Nah, apa pengertian dan tujuan dari asesmen risiko bunuh diri, ya? Jadi scoring pasien risiko bunuh diri itu merupakan bagian dari asesmen pasien RBD atau risiko bunuh diri, ya. Nah, asesmen pasien risiko bunuh diri itu adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pasien psikiatri atau gangguan jiwa yang mempunyai risiko bunuh diri. Ya, jadi kita akan melakukan assessment atau pengkajian ulang dan kemudian dalam assessment itu kita akan melakukan scoring. Nah, tujuannya apa? Meminimalisasi, maaf ya, udah jam makan siang kayaknya, ya, berlibat. Meminimalisasi kejadian pasien bunuh diri di rawat inap, ya. Kemudian membuat asuhan keperawatan pada pasien risiko bunuh diri, dan yang terpenting adalah menciptakan budaya keselamatan untuk pasien. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini adalah cara melakukan screening risiko bunuh diri, ya, yang dimana screening ini tentu saja tidak dilakukan di rawat inap, tapi di garda terdepan, ya, bisa di poli ataupun di unit gawat darurat, ya. Nah, screening risiko bunuh diri ini merupakan tindakan untuk mengidentifikasi individu yang berisiko bunuh diri, ya. Nah, kepada siapa screening risiko bunuh diri dilakukan? Kepada semua pasien yang datang ke rumah sakit, gitu ya. Jadi tidak terkecuali, ya, walaupun dia tidak ada sepertinya tanda-tanda untuk bunuh diri, sekalipun seperti itu, tetap screening ini akan kita lakukan. Ya, jadi untuk semua pasien ini kita lakukan screening risiko bunuh diri. Ya. Dan kemudian juga perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa kejadian bunuh diri itu sebenarnya tidak hanya di rumah sakit jiwa, ya, tetapi di rumah sakit umum pun juga berpotensi terjadi risiko bunuh diri. Ya, tentu saja dikaitkan dengan kondisi fisiknya, ya, misalnya kondisi fisiknya berat, nah itu pasti ada risiko-risiko bunuh diri yang berkaitan dengan bisa keputusasaan ataupun ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang. Nah, screening ini dilakukan pada semua pasien gangguan jiwa, di mana saat masuk, ya, pada saat triase dan pada saat melakukan asesmen awal keperawatan, kemudian pada saat pasien pulang, ya, ini juga kita lakukan screening kembali, dan jika kelihatan atau tampak tanda-tanda peringatan dari seseorang yang memperlihatkan tanda dan gejala risiko bunuh diri, ya. Nah, tanda dan gejala ini ada yang direct dan ada yang indirect, ya. Nah, bagaimana warning sign atau tanda-tanda risiko bunuh diri yang direct? Direct itu langsung, ya. Nah, berarti langsung itu kita bisa
bisa kita ketahui dari wawancara ataupun dari observasi pada pasien ya. Tapi tanda dan gejalanya, the warning sign-nya memang sudah terlihat ya atau kita temukan. Nah, apa saja warning sign dari risiko bunuh diri yang bisa kita temukan? Pertama adalah seorang pasien itu menyampaikan ancaman bahwa dia ingin mati saja atau menyampaikan isyarat bunuh diri. Seperti apa misalnya isyarat bunuh diri itu? Saya ingin pergi jauh saja karena saya sudah merasa tidak berarti dalam kehidupan ini. Gitu ya. Jadi dia nggak ngomong pengen mati, tetapi dia menyatakan bahwa saya itu nggak berguna, saya ingin pergi jauh. Ya, jadi perlu diwaspadai kalau ketemu pasien atau seseorang yang mengatakan hal seperti ini, berarti kita patut curiga, berarti seseorang ini sudah ada isyarat ke arah bunuh diri. Ya. Kemudian kita tanda atau warning sign berikutnya adalah seseorang atau pasien itu mencari akses ke metode bunuh diri. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan merupakan suatu yang dilarang apabila kita menemukan pasien dengan menyampaikan ancaman atau isyarat bunuh diri, kemudian kita menanyakan, pengen bunuh dirinya, maksudnya ingin bunuh diri atau mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Ya, itu tidak apa-apa kita tanyakan. Kenapa tidak apa-apa? Karakteristik seseorang dengan keinginan bunuh diri itu justru dia ingin ditolong. Ya, makanya dia menyampaikan isyaratnya, makanya dia menyampaikan ancamannya karena sebenarnya pasien-pasien dengan keinginan bunuh diri itu ingin ditolong ya atau ingin diperhatikan. Nah, tanda yang kedua adalah seseorang itu mencari akses ke metode bunuh diri. Ya, jadi ketika kita mengakses pasien dengan risiko bunuh diri, kalau sudah ada ancaman atau isyarat, kita lanjutkan. Memang keinginan bunuh dirinya mau dilakukan dengan cara apa? Nah, misalnya dia menyampaikan pakai tali atau minum pil obat-obat saya semuanya agar overdosis, gitu ya. Nah, itu apabila dia memang sudah berupaya mencari akses ke arah alat-alat yang dia mau gunakan untuk bunuh diri, berarti ini adalah tanda langsung dari risiko bunuh diri. Ya. Kemudian dia membuat persiapan, ya. Jadi dia biasanya berbicara atau menulis tentang kematian yang ingin dia lakukan, ya. Saya ingin mati saja dengan cara ABC misalnya. Nah, itu adalah warning sign yang direct atau langsung kita bisa temukan pada seorang pasien atau orang dengan keinginan bunuh diri. Nah, tanda indirectnya apa yang kita bisa temukan pada pasien dengan risiko bunuh diri? Dia biasanya baru ada ide. Ya, ide itu pikiran. Ya, jadi pikiran, keinginan atau ide untuk bunuh diri atau mati saja. Ya, atau seseorang itu melakukan penyalahgunaan zat atau drug abuse. Ya, jadi ketika dia melakukan drug abuse, seseorang ini berpotensi untuk melakukan risiko atau melakukan bunuh diri. Ya, jadi kemudian ada dia menyampaikan tidak ada lagi alasan untuk hidup. Ya, purposelessness, nggak punya tujuan hidup, gitu ya. Kemudian dia menunjukkan anxiety atau kecemasan, lalu dread atau perasaan yang menakutkan, dia jadi tidak merasa ada jalan keluar dalam kehidupannya, kemudian keputusasaan, hopelessness, ya. Jadi tanda-tanda ini merupakan tanda tidak langsung seseorang untuk melakukan perilaku bunuh diri. Ya, kemudian dia menyendiri atau withdrawal, marah, kemudian nekat, lalu moodnya mengalami perubahan, ya, misalnya mudah marah, ya, kemudian mudah menjadi sedih, ya. Kita bisa singkat tanda-tanda indirect ini menjadi is spread word, ya. Nah, ini adalah beberapa tanda dan gejala yang harus kita waspadai bahwa seorang itu akan melakukan bunuh diri. Nah, kembali lagi kepada teknik screening, ya. Jadi ketika kita men-screening seseorang atau pasien, apakah dia ada risiko bunuh diri atau tidak, ya, harus ada beberapa teknik yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah kita harus bisa menunjukkan minat pada jawaban pasien, ya. Jadi menjadi seorang perawat jiwa itu harus bisa menunjukkan bahwa kita empati dan memperhatikan pasien, apalagi pasien-pasien dengan risiko bunuh diri, ya. Apalagi misalnya dia hanya menyampaikan isyarat, aku pengen
titip anak-anakku ya, aku mau pergi jauh, aku sepertinya sudah nggak layak lagi untuk hidup. Nah, kalau kita tidak menunjukkan minat, tentu saja pasien itu nggak akan mau menceritakan lebih jauh tentang kondisi yang dialaminya. Ya, jadi harus bisa menunjukkan minat ya atau rasa ketertarikan kita pada apa yang disampaikan oleh seorang pasien. Kemudian bisa mendengar aktif ya, tidak menghakimi. Kita nggak sibuk sendiri ya sambil mengakses atau men-screening pasien, tapi kita sibuk dengan HP misalnya gitu ya. Lalu tidak menyela dan memberi nasihat. Kemudian hati-hati dan perlu diperhatikan nada dan kecepatan bicara kita. Ya, tentu saja kita tidak boleh berbicara sebagai orang yang dominan. Ya, kadang-kadang banyak yang nggak sadar ketika berbicara dengan seorang pasien itu kita dominan. Jadi kita terus saja bicaranya, nggak memberikan kesempatan si pasien untuk menjelaskan, gitu ya. Jadi ini harus dihindari. Kemudian renungkan atau simpulkan apa yang Anda dengar, ya. Tadi kalau apalagi terutama yang isyarat ya, benar nggak sih tadi dia itu menyampaikan bahwa dia pengen mati saja, gitu ya, atau pengen pergi jauh. Pengen pergi jauhnya ini kemana? Apakah pergi jauhnya berhubungan dengan mohon maaf ke meninggalkan dunia gitu ya atau ke alam baka gitu ya. Jadi ini harus kita simpulkan dari apa yang kita dengar. Kemudian gunakan respon ya. Jadi ketika berbicara dengan seorang pasien pada saat melakukan screening, jangan diam saja ya, tapi gunakan respon. Oh, begitu ya. Oke, baik. Apalagi. Nah, ini merupakan teknik komunikasi ya. Kemudian perilaku nonverbal kita juga harus diperhatikan ya. Misalnya kita harus ketika berbicara kita harus disertai kepalanya kita mengangguk, ekspresi kita penuh perhatian, ya, kasih sayang, kemudian duduk jika perlu ya. Nah, ini adalah format dari screening risiko bunuh diri. Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang akan kita sampaikan pada semua pasien yang datang. Ya. Jadi pertama harus ada kata pengantarnya. Nah, contoh kata pengantarnya bisa seperti ini ya. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan ini kami tanyakan kepada semua orang yang dirawat di sini. Walaupun Bapak Ibu saat ini, walaupun maksudnya pasien ini dirawat belum tentu karena ada keinginan untuk bunuh diri. Ya. Nah, ini adalah bagian dari kebijakan rumah sakit agar kami dapat memastikan bahwa kami telah mendapatkan semua informasi penting yang perlu kami ketahui. Ya. Nah, itu kata pengantarnya. Kemudian apa yang kita screening? Pertama adalah tentang depresi, ya Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan bahwa pasien-pasien dengan depresi, pasien-pasien yang low motivasi atau mengalami penurunan motivasi itu sangat berisiko untuk melakukan perilaku bunuh diri. Ya, jadi kita kaji tentang depresinya. Depresi itu bagaimana? Contoh pertanyaannya, nah, seperti ini ya. Selama 2 minggu terakhir ini, apakah Anda merasa sedih, tertekan atau putus asa? Nah, jika iya, maka kita akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Selama 2 minggu terakhir ini, apakah Anda pernah berpikir untuk bunuh diri? Ya, jadi sekali lagi menggunakan kata-kata bunuh diri itu tidak apa-apa karena memang karakteristik dari pasien bunuh diri itu sebenarnya pengen ditolong tadi, ya, jadi boleh. Nah, kemudian apabila ada ide bunuh diri atau pikiran ingin bunuh diri, jika seorang pasien itu menjawab ya, maka kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 3. Dalam hidup Anda, apakah Anda pernah mencoba bunuh diri? Mencoba itu berarti dia sudah action atau sudah melakukan dengan berbagai macam cara, gitu ya. Mungkin pakai tali, mungkin pakai pisau dan sebagainya. Ya. Nah, jika jawaban ya, lanjut ke pertanyaan nomor 3A berikut ini. Kapan terakhir Anda melakukan percobaan bunuh diri? Ya, apakah percobaan bunuh diri itu dilakukan 24 jam terakhir ini, atau 1 bulan yang lalu, atau berapa waktu yang lalu, itu akan kita tanyakan. Ya. Nah, jadi untuk screening ini akan dilakukan pada semua pasien yang masuk ke ke rumah sakit ya. Jadi semua pasien yang datang itu akan kita lakukan screening. Nah, kemudian ini adalah scoringnya Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika seorang pasien itu dari screening awal kita temukan dia ada keinginan untuk bunuh diri,
maka harus dilanjutkan dengan asesmen lanjutan. Dalam hal ini di sini adalah scoring risiko bunuh dirinya. Ya, jadi sekali dia dari screening itu teridentifikasi dia ada ide atau pikiran bunuh diri, maka seterusnya dirawat inap sampai dengan dia pulang, kita akan melakukan asesmen ulang dalam bentuk melakukan penilaian scoring risiko bunuh diri. Ya, nah apa saja yang akan kita scoring ya, atau apa yang akan kita tanyakan pada seorang pasien itu, pertama adalah ada atau tidak ide atau pikiran bunuh diri. Ya, jadi ide atau pikiran bunuh diri itu bisa kita ketahui melalui wawancara. Ya, jadi tidak mungkin namanya ide atau pikiran bunuh diri itu hanya kita kita bayangkan tanpa kita menanyakan, karena ide atau pikiran itu hanya kita bisa tangkap dari verbal pasien. Ya. Apabila ide atau pikiran bunuh diri itu saat ini tidak ada pikiran bunuh diri, maka kita berikan skornya 0. Jika sekilas atau kadang-kadang ada ide atau pikiran ingin bunuh diri, maka kita berikan scoring 1. Apabila ide atau pikiran bunuh diri ini terus-menerus muncul, maka kita akan berikan scoring 2. Ya, jadi ini merupakan teknik men-scoring ya, kita akan pakai tentang scoringnya dari 0, 1, dan 2. Nah, kemudian hal yang kedua yang kita kaji adalah ada atau tidak akses terhadap rencana bunuh diri. Nah, misalnya tadi pasien sudah terkaji, saya ingin mati saja pakai tali. Nah, kemudian kita scoring nih untuk akses rencana bunuh dirinya, seorang pasien ini ke tali menali tinggi apa enggak nih? Jika tidak ada rencana, maka dia 0. Ada rencana ingin bunuh diri, namun tidak ada akses ke metode yang direncanakan, misalnya tadi ingin bunuh dirinya pakai tali saja, sudah ada rencana, tapi tidak bisa ada akses untuk menemukan tali, berarti kita berikan scoring 1. Ya. Ada rencana dengan akses ke metode yang potensial atau aktual, ya dalam hal ini dia memang ingin mati saja, kemudian ada akses ke alat-alat yang dia bisa gunakan untuk bunuh diri, maka kita berikan scoring 2. Ya, jadi itu makin tinggi nilai atau angkanya itu berarti seseorang itu makin berisiko melakukan bunuh diri. Ya. Kemudian letalitas rencana bunuh diri juga kita kaji, ya ada atau tidak sih rencana untuk bunuh diri, gitu ya. Kemudian bunuh dirinya itu mau pakai apa? Nah, misalnya pakai membenturkan kepala, ya atau menutup hidung dan mulutnya dengan bantal atau menggigit. Nah, kalau seperti itu masuk ke dalam letalitas rencana bunuh dirinya atau percobaan bunuh dirinya itu menimbulkan risiko kematiannya itu tidak terlalu tinggi ya. Kita berikan scoring 1. Tapi kalau dia ingin bunuh dirinya itu dengan memotong nadi, dengan overdosis, mau gantung diri, mau melompat, nah ini letalitasnya cukup tinggi dan kita berikan scoring 2. Nah, kemudian risiko lari ternyata juga harus kita scoring karena ini juga berkaitan dengan keinginan untuk bunuh diri ya. Jadi pasien yang dirawat itu biasanya keinginan pulang atau meninggalkan rumah sakitnya itu sangat tinggi ya. Jadi apabila keinginan pulang atau meninggalkan rumah sakit ini tidak bisa terpenuhi, maka seseorang itu bisa mengalami keputusasaan atau perasaan tidak berdaya. Nah, perasaan inilah yang mengakibatkan munculnya keinginan untuk bunuh diri, sehingga risiko lari juga menjadi salah satu hal yang harus kita scoring ya untuk melakukan penilaian ulang pada bunuh diri ya. Kalau risiko larinya tidak ada, kita berikan skor 0. Kalau risikonya rendah, kita berikan skor 1. Dan kalau risikonya tinggi, kita berikan skor 2. Kemudian ada apa tidak gejala-gejala bersalah. Jadi pasien itu mengatakan saya merasa bersalah sekali. Kemudian anhedonia, jadi dia sudah tidak tertarik dengan hingar-bingar dunia atau pokoknya merasa lebih baik saya sendiri gitu ya, putus asa. Kemudian mengatakan dia malu, marah, impulsif ya. Apabila tidak ada gejala atau ada sampai ada 2 gejala dari yang di atas, bersalah dan seterusnya sampai impulsif ini, maka kita berikan scoring 0.
Tapi kalau ada 3 sampai 4 gejala dari bersalah sampai impulsif itu kita berikan skor 1. Apabila ditemukan lebih dari 4 gejala maka kita berikan skor 2. Ya, sebenarnya gejala ini mengarah pada depresi ya Bapak Ibu. Kemudian pikiran tentang kematian saat ini. Nah, pikiran tentang kematian saat ini itu seperti apa? Ya, jadi kita bisa tanyakan kalau tentang pikiran berarti kita harus wawancara ya. Ada nggak Pak saat ini memikirkan tentang kematian? Gitu ya. Apabila dia menyampaikan bahwa tidak ada, saya membayangkan kematian pun tidak gitu ya. Nah, itu kita berikan skor 0. Apabila dia sering mengatakan ada kematian, ada pikiran tentang kematian saat ini dan itu sering gitu ya. Saya sering banget memikirkan tentang ingin mati saja gitu. Nah, itu kita berikan skor 1. Nah, apabila pikiran tentang kematian ini konstan sekali atau terus-menerus dia menyampaikan pikiran tentang kematian, kita akan berikan scoring 2. Nah, kemudian asesmen berikutnya adalah apabila kita sudah tahu nih si pasien ingin bunuh diri, kemudian kita tanyakan dia itu setuju atau tidak untuk diselamatkan atau dibantu dari keinginannya untuk bunuh diri. Ya, apabila dia setuju untuk rencana keselamatan, maka kita berikan scoring 0, ragu-ragu 1, dan apabila dia tidak setuju nih kalau untuk ditolong atau diselamatkan dari keinginan untuk bunuh diri, kita berikan skor 2. Kemudian kita kaji juga apakah seorang pasien ini masuk rumah sakit karena usaha bunuh diri atau tidak. Kalau dia masuk atau dibawa ke rumah sakit karena adanya usaha bunuh diri, maka kita berikan skor 2, berarti ya dia menjawab ya. Tapi kalau masuk rumah sakit bukan karena upaya bunuh diri, tapi karena ada persoalan yang lain, kita berikan skor 0. Kemudian riwayat percobaan bunuh diri, pernah nggak sih dulu gitu ya, lebih dari 6 bulan yang lalu dalam kehidupannya mencoba untuk bunuh diri. Kalau tidak ada berarti kita berikan skor 0, kalau ada 2. Nah, kemudian penilaian subjektif klinis ya, jadi pernyataan pasien tidak dapat dipercaya. Jadi ketika kita berbicara dengan pasien itu kita curiga atau kita menemukan tanda gejala bahwa apa yang disampaikan oleh pasien ini tidak bisa dipercaya gitu ya, karena pasiennya memang tampak bingung misalnya ya. Nah, kalau pernyataan pasien itu tidak dapat dipercaya, maka kita akan berikan scoring 4. Apabila pernyataan pasien dapat dipercaya dan ada satu isyarat nonverbal yang menunjukkan bahwa dia itu depresi atau ingin bunuh diri, maka kita berikan skor 3. Apabila kita meyakini bahwa pernyataan pasien tersebut dapat dipercaya karena memang kondisi pasiennya bagus ya, kemudian diajak bicara juga nyambung, sehingga kita simpulkan bahwa apa yang dikatakan pasien dapat dipercaya, maka kita berikan skor 0. Nah, apa interpretasi dari scoring pada asesmen risiko bunuh diri ini? Apabila total skornya itu 4-6, maka kita akan berikan skornya rendah. Kemudian jika skornya dijumlahkan dari scoring di atas tadi itu jumlahnya 7-9, kita berikan scoring sedang, dan lebih dari 10 itu kita berikan scoring tinggi. Ya, jadi untuk tata laksananya nanti akan sangat bergantung dari hasil scoring tadi ya. Jadi apabila scoringnya tinggi, nanti pasien itu akan masuk ke perawatan intensif 1 di ruang akut ya. Namanya intensif berarti dia akan membutuhkan observasi terus-menerus ya. Bahkan kalau perlu jaraknya dengan perawat itu adalah 1 lengan gitu ya. Jadi dia dibawa kemana-mana. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk tata laksana pasien dengan risiko bunuh diri dengan skor lebih dari 10 ini? Lakukan interaksi atau kontak satu-satu. Ya, observasi selengan itu maksudnya adalah bahwa jarak pasien dengan perawat itu selengan ya, jadi mudah sekali untuk diobservasi gitu ya. Jadi sehingga kalau dia sewaktu-waktu berupaya melakukan percobaan bunuh diri, maka kita bisa langsung menolong atau menyelamatkan. Kemudian tempatkan klien di tempat yang mudah diamati ya, paling gampang atau paling bisa dilakukan itu adalah ditempatkan di depan station. Ya, kemudian
dilakukan observasi tiap 15 menit ya. Kemudian jaraknya dengan perawat itu harusnya selengan ya. Kemudian berikan lingkungan yang aman pada pasien. Nah, lingkungan yang aman itu yang seperti apa? Ya, harus bisa dipastikan bahwa pasien itu tidak menyimpan barang-barang berbahaya di pakaiannya. Ya, makanya sering kan pasien psikiatri itu dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengamankan ya, karena ditakutkan benda-benda berbahaya itu dilakukan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ya, kemudian menjauhkan semua benda yang berbahaya, semua benda yang bisa digunakan sebagai akses untuk melakukan percobaan bunuh diri, misalnya tali, misalnya apalagi alat berbahaya ya, gunting dan sebagainya itu ya, itu harus dijauhkan. Kemudian menghindari objek kaca. Ya, jadi memang untuk rawat inap psikiatri itu sudah didesain sedemikian rupa untuk mengurangi bahan-bahan yang bersifat kaca ya. Kemudian menghindari kunci kamar dan kamar mandi ya, jadi kamarnya sebisa mungkin tidak dikunci. Kemudian hitung jumlah alat tenun. Kenapa sih perlu dihitung jumlah alat tenun? Ya, karena alat tenun juga berisiko tinggi digunakan sebagai akses untuk melakukan perilaku bunuh diri ya. Misalnya sarung ya, spray gitu ya. Jadi kalau pasien-pasien kita temukan dengan risiko bunuh diri ya, kita mungkin sementara tidak memasang spray dulu gitu ya, kita tidak memberikan sarung gitu ya. Kemudian mengawasi sudut teralis dan peralatan yang memungkinkan digunakan untuk perilaku bunuh diri dan memeriksa apakah pasien ini benar-benar meminum obatnya atau tidak. Ya, tidak memberikan selimut atau spray dulu ya. Kemudian tunjuk perawat yang mengawasi klien saat kondisi sibuk ya. Jadi penting sekali untuk kita selalu melakukan pengawasan pada pasien dengan risiko bunuh diri ya, karena sepersekian detik 1 sampai 2 detik atau menit saja ya, detik ya, itu bisa digunakan oleh pasien yang punya keinginan bunuh diri untuk mewujudkan niatnya ya. Jadi misalnya nih jam-jam sibuk pada saat perawat itu operan, nah, jadi pasien itu melihat bahwa kita tidak memperhatikan, nah ini bisa berisiko, waktu-waktu yang berisiko untuk seorang pasien bisa bunuh diri ya. Jadi tentukan perawat yang bertanggung jawab, kemudian eksplorasi perspektif klien tentang pikiran bunuh diri, lakukan mendengar aktif ya, eksplorasi cara yang biasa dilakukan untuk mengatasi masalah gitu ya. Kenapa? Karena memang pasien dengan bunuh diri itu karena adalah pasien-pasien yang memang merasa tidak ada jalan keluar untuk mengatasi masalahnya ya. Kemudian buat kontrak keamanan bersama klien ya. Jadi penting untuk dilakukan, kita itu membuat kontrak keamanan bersama pasien. Jadi kalau pasien itu sudah cukup kooperatif, kemudian bisa diajak komunikasi, segera kita buat kontrak keamanan. Kontrak keamanan itu adalah artian kita sampaikan kepada pasiennya, Bapak, apakah jika ada keinginan untuk bunuh diri lagi, Bapak setuju untuk kita tolong atau kita bantu, ya. Nah, kemudian penuhi kebutuhan klien tentu saja ya. Kemudian latih cara mengendalikan seorang pasien dari keinginan bunuh diri di luar dengan obat ya, misalnya latihan aspek positif, kita lakukan afirmasi atau latih pasiennya untuk melakukan afirmasi positif gitu ya. Nah, apabila tingkat risiko tinggi ditemukan di ruang stabil ya, jadi seyogyanya Bapak Ibu, pasien-pasien yang ada risiko atau hasil scoring risiko bunuh dirinya itu tinggi, seyogyanya dia tidak dilakukan perawatan di ruang stabil atau ruang tenang, tapi seharusnya dia dilakukan perawatan di ruang intensif atau di ruang akut. Ya. Oke, kemudian untuk risiko bunuh diri yang sedang, ini masuk ke dalam perawatan intensif 2, ya. Jadi kita untuk pasien dengan risiko sedang atau skornya 7-9 itu, kita sudah bisa mulai melatih coping pasien, ya. Kita bisa kolaborasi dengan medis untuk terapi oral, ya. Kemudian mengobservasinya kalau tadi scoringnya tinggi itu 15 menit sekali, kalau ini sudah bisa 30 menit sekali. Tetap berikan lingkungan yang aman, lakukan perawatan luka jika ada luka akibat percobaan bunuh diri, kemudian latih untuk membuat daftar aspek positif juga. Ya, kemudian tata laksana untuk pasien dengan scoring rendah atau 4-6 scoringnya, itu berikan lingkungan yang aman, lakukan observasinya tidak lagi 30 menit tapi dilakukan tiap shift, satu shift ya, satu kali observasi, lalu kita latih pasien untuk meningkatkan
aspek positif atau harga dirinya. Ya. Nah, berikutnya adalah assessment untuk risiko perilaku kekerasan. Ya, jadi assessment untuk risiko perilaku kekerasan ini juga akan kita lakukan dari awal pasien masuk, ya, masuk di rawat inap, ya, masuk ke rumah sakit, gitu ya, dari mulai OGD sampai ke rawat inap. Tetapi ini ada yang sedikit berbeda dengan risiko bunuh diri. Kalau risiko bunuh diri ini akan kita sekali kita temukan ada risiko bunuh diri, maka penilaian atau scoring atau assessment ulangnya itu akan kita lakukan terus-menerus sampai pasien pulang. Kalau risiko bunuh diri apabila scoringnya sudah rendah atau tidak ditemukan lagi risiko ini, maka ini bisa dihentikan, gitu ya. Nah, apa saja yang akan kita assessment atau kita scoring pada risiko perilaku kekerasan? Ya, jadi kalau pasiennya ada tidak pasiennya itu kelihatan bingung. Kalau pasiennya tampak bingung, ya bingungnya ada, berarti kita berikan skor 1. Kalau dia tidak kelihatan bingung, kita berikan skor 0. Ya. Bingung itu apa? Contohnya dia mondar-mandir, ngomongnya tidak nyambung, kemudian perilakunya sulit untuk diarahkan, itu artinya pasien bingung. Kemudian dia mudah tersinggung atau tidak. Jika tampak dia mudah tersinggung atau mudah marah, kita berikan scoring 1. Jika tidak, kita berikan scoring 0. Kemudian kalau dia tampak gaduh gelisah, ya, atau mondar-mandir nggak jelas, emosinya labil, ya, mudah terpancing, gitu ya. Kalau ada seperti itu, kita berikan skor 1. Jika tidak ada gaduh, kita berikan skor 0. Ya, kemudian verbal, dia mengancam verbal, awas aku bunuh kamu, awas aku pukul kamu, gitu ya. Itu ancaman verbal, ya, yang menunjukkan ekspresi dia marah. Kalau ada ancaman verbal, maka kita berikan skor 1. Jika tidak ada, kita berikan scoring 0. Kemudian dia ada nggak ancaman fisik? Ya. Dia ancaman fisik itu berarti dia sudah melakukan menendang, memukul, gitu ya, atau menjambak misalnya, ya. Pokoknya segala macam aktivitas fisik yang berisiko mencederai orang lain. Jika ada, kita berikan skor 1. Jika tidak ada, kita berikan scoring 0. Kemudian ada tidak dia perilaku merusak lingkungan. Ya, jika ada perilaku merusak lingkungan, ya misalnya membakar, menghancurkan, atau ya menendang, perabotan, gitu ya. Jika ada seperti itu, kita berikan skor 1. Jika tidak ada, kita berikan skor 0. Nah, total skornya, jika dia lebih dari sama dengan 2, maka risiko perilaku kekerasannya tinggi. Jadi seseorang itu berisiko sekali melakukan perilaku kekerasan atau perilaku merusak. Apabila dia kurang dari 2, maka skornya adalah rendah. Nah, apa yang akan kita lakukan pada pasien yang dari hasil skor kita temukan risiko perilaku kekerasannya rendah, maka kita akan lakukan pemantauan perilaku pasien tersebut setiap shift, lalu lakukan manajemen pengendalian marah dan libatkan dalam terapi aktivitas kelompok, ya. Manajemen pengendalian marah itu contohnya seperti apa? Latihan relaksasi, nafas dalam, guided imagery, deeskalasi dan sebagainya, ataupun latihan-latihan yang lain yang bisa menurunkan tension atau perilaku marahnya pasien. Ya. Nah, kalau dari hasil scoring tinggi, maka kita harus berkomunikasi dengan pasiennya harus terapeutik. Ya. Semua juga harus terapeutik, ya, tapi khusus untuk resiko tinggi, terapeutiknya itu seperti ini. Bicaranya tetap tenang kita, ya, tapi vokalnya jelas, nada suaranya harus tegas. Karena kalau kita nggak tegas, nanti pasiennya justru akan makin labil dan berani untuk melakukan perilaku marah yang mengarah ke mencederai orang lain. Ya. Lalu jaga jaraknya dari pasien itu harus selalu dijaga jarak amannya. Jarak amannya berapa? 1 sampai 3 langkah dari pasien. Bu, kalau pasiennya maju gimana? Kita mundur. Gitu ya. Kalau pasiennya mundur, ya kita boleh maju. Gitu ya. Jadi itu caranya teknik interaksi dengan pasien dengan skor risiko perilaku kekerasan yang tinggi. Lakukan deeskalasi. Deeskalasi itu kita berupaya mencari tahu sebenarnya penyebab marah dari si pasien itu apa. Ya, lalu kita berikan problem solving untuk mengatasi masalah pasien tadi. Itu adalah salah satu teknik deeskalasi. Lalu laporkan kepada DPJP terapi pengobatan. Mungkin diperlukan tindakan restraint dan seklusi. Ya, restraint itu adalah
fiksasi atau pengikatan, kalau seklusi itu adalah isolasi ya. Jadi pasien itu dipisahkan dari pasien yang lain di satu ruangan khusus ya. Tetapi restraint dan seklusi ini tentu saja adalah pilihan terakhir setelah restraint dengan obat-obatan itu tidak cukup mengatasi perilaku pasien. Ya. Kemudian ya itu ya saya rasa. Lalu ciptakan lingkungan yang bisa membantu pasien untuk berlaku kekerasan ya. Jadi singkirkan barang-barang yang berbahaya tentu saja ya. Kemudian berikan pelindung wajah dan pelindung kepala ini untuk pasien-pasien yang perilaku kekerasannya ke dirinya sendiri ya. Jadi ada Bapak Ibu ya, pasien-pasien yang memukul dirinya sendiri, membenturkan kepala gitu ya. Itu salah satu bentuk perilaku kekerasan juga. Ya, jadi perilaku kekerasan itu tidak hanya perilaku yang membahayakan dirinya orang lain saja atau lingkungan atau merusak lingkungan, tapi membahayakan dirinya sendiri juga termasuk dalam perilaku kekerasannya. Kemudian relokasi atau pindahkan pasien ke lingkungan yang aman dan lingkungan yang tenang serta stimulusnya kurang. Ya, misalnya lingkungannya yang relatif lebih tenang, tidak bising gitu ya. Nah, kemudian ini adalah asesmen resiko melarikan diri atau untuk melakukan assessment atau scoring pada risiko melarikan diri, ini ada 7 item yang kita bisa lihat. Yang pertama itu adalah bagaimana mobilitasnya. Jika seorang pasien itu mandiri, maka skornya akan makin besar. Ya, kenapa? Karena semakin dia sehat secara fisik, maka risiko melarikan diri atau risiko lari dari rumah sakit itu justru akan semakin besar. Ya, jadi ini agak lain sendiri ya. Jadi pasiennya justru makin baik, makin pengen kabur gitu ya. Nah, apabila dia mandiri kita berikan skor 4, apabila kemandiriannya itu parsial atau dibantu oleh kita berikan skor 2, apabila dia membutuhkan bantuan total untuk mobilisasi berarti kita berikan skor 0. Kemudian stabilitas mental. Stabilitas mental itu apakah pasiennya sadar atau tidak? Kemudian orientasi terhadap waktu, orang, dan tempatnya itu bagaimana? Kalau orientasi terhadap waktu, orang, dan tempatnya baik, kita berikan skor 0. Apabila dia mengalami disorientasi terhadap waktu, orang, tempat, atau dia tampak bingung dan mondar-mandir, kita berikan scoring 2. Kalau dia kelihatan mondar-mandir atau wandering tanpa tujuan, keluyuran, ya, itu kita berikan skor 4. Lalu status emosionalnya juga kita kaji. Apabila dia senang di ruangan, kita berikan skor 0. Ya, status emosional bisa dikaji dari ya dia senang apa tidak sih di ruangan ini gitu ya. Apabila dia ditempatkan di ruangan, ya, jadi dia itu sudah ada kelihatan di satu ruangan itu dia merasa nggak nyaman gitu ya. Terus akhirnya dia dipisahkan dari pasien yang lain gitu ya, ditempatkan di satu ruangan khusus, kita berikan skor 2. Kalau pasiennya menyatakan saya pengen pergi aja, saya udah nggak betah di sini, ya kita berikan skor 4. Kemudian ada tidak dia riwayat melarikan diri? Jika ada riwayat, kita berikan skor 0. Ada pernyataan, tidak ada riwayat, kita berikan skor 0. Lalu ada pernyataan tetapi tanpa tindakan ya. Jadi dia ada kata-kata, ya saya pernah kabur, saya pernah keluyuran, tapi nggak pernah ada buktinya. Ibu izin Ibu, ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Oh baik. Iya, mangga. Baik. Ya, jadi kalau dia menyatakan, iya dulu saya pernah kabur gitu ya, tapi tidak kita temukan bukti-bukti bahwa dia pernah melakukan itu atau selama perawatan tidak pernah mencoba, kita berikan skor 4. Ya. Lalu perubahan perilaku, ya kalau tidak ada perubahan perilaku kita berikan skor 0. Kalau perilaku pasien itu dapat diarahkan kita berikan skor 2. Tapi seorang pasien yang perilakunya sulit diarahkan, tidak bisa diberitahu, nah kita berikan skor 4. Kemudian yang perlu kita scoring berikutnya adalah pengobatan. Ya. Kalau dia untuk pengobatan ini, apakah dia mendapatkan antipsikotik dan mood stabilizer atau tidak? Kalau tidak ada antipsikotik atau mood stabilizer yang diberikan, kita berikan skor 0. Kalau ada satu obat antipsikotik atau mood stabilizer, kita berikan skor 2. Jika ada 2 atau lebih obat yang diberikan, dalam hal ini obat antipsikotik dan mood stabilizer, akan kita berikan skor 4. Lalu ada tidak penyakit demensia, Alzheimer, delusi atau waham, ada tidak halusinasi, ada tidak kecemasan, ada enggak depresi, itu perlu kita kaji juga.
Jika tidak ada, kita berikan 0. Jika ada 1 dari penyakit di atas, kita berikan skor 2. Jika kita temukan lebih dari 2 dari penyakit di atas, kita berikan skor 4. Jadi semakin mandiri seorang pasien, ya itu maka risiko melarikan diri dari rumah sakitnya justru semakin besar, ya apalagi kalau dia ada riwayat. Ya. Jadi kalau dari hasil scoring ini nanti skornya lebih dari 10, maka kita akan pasien ini termasuk dalam risiko melarikan dirinya tinggi. Ya. Oke ya, ini beberapa tindakan yang bisa dilakukan pada pasien dengan MRSTI itu meninggalkan rumah sakit tanpa izin ya atau lari ya. Nah ini ada beberapa tindakan yang kita bisa lihat. Mungkin langsung kita fokus pada yang tinggi ya. Jadi kalau seorang pasien itu dari scoring ternyata dia diketahui dia skor larinya itu tinggi, ya ini harus warning sekali. Ya. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita berikan pakaian berwarna hijau. Kenapa pakaian berwarna hijau? Karena hijau itu adalah tanda untuk bahwa seorang pasien itu ada risiko lari. Ya. Jadi biasanya nggak hanya pakaian berwarna hijau sih. Kalau nggak ada pakaian berwarna hijau, kita berikan stiker, ya, stiker warna hijau ke pasien yang menandakan bahwa dia itu ada potensi atau keinginan untuk lari, gitu ya. Kemudian tempatkan dia di kamar pasien, ya. Jadi di kamar pasien yang jauh dari pintu keluar, kemudian mudah diamati, gitu ya. Lalu informasikan ciri-ciri pasien ini pada semua staf yang berdinas agar kita tahu ini pasien si A ini yang pakai baju hijau atau pakai stiker warna hijau itu yang ada keinginan untuk lari, gitu ya, sehingga pengawasannya akan lebih baik. Kemudian lapor pada DPJP untuk pengobatan atau mungkin terapi lanjutan ya. Lalu pantau CCTV ya, karena zaman sekarang juga sudah kita punya alat bantu yang cukup efektif di CCTV ya, yang bisa membantu kita untuk observasi pasien-pasien lari. Lalu lakukan komunikasi yang terapeutik ya, dan kaji sebenarnya keinginan untuk lari itu didasari karena kebutuhan atau keinginan apa. Ya, sehingga kita bisa membantu untuk memfasilitasi kebutuhan atau keinginan tersebut sehingga pasien ini tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk lari atau meninggalkan rumah sakit tanpa izin. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya saya rasa bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian ya. Demikian Pak saya, terima kasih. Wah, iya terima kasih Ibu atas pemaparannya. Oke, baik untuk seluruh audiens yang hadir ya di Zoom untuk kegiatan internasional nursing webinar ini. Tadi sudah dipaparkan mengenai scoring resiko pasien psikiatri oleh Ibu Atik Rahayu dan silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat. Dan untuk saat ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Justiani bertanya untuk asesmen ini dinilainya apakah setiap hari atau hanya pada saat pasien masuk saja. Bagaimana Bu Atik jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Justiani? Ya, baik, terima kasih. Untuk scoring ini akan kita lakukan dari awal pasien masuk ke rumah sakit. Ya, kalau untuk risiko bunuh diri akan diawali dengan screening dulu. Apabila dari hasil screeningnya dia memang diketahui ada risiko bunuh diri, maka akan kita lanjutkan setiap hari sampai pasien pulang. Ya, itu untuk risiko bunuh diri. Kalau untuk risiko perilaku kekerasan di awal pasien masuk, apabila ditemukan atau ya ditemukan ya dari scoringnya masih menunjukkan dia berlaku kekerasan, maka akan kita lanjutkan scoringnya. Ya, tadi ada ya scoring rendah itu akan diulang 1 kali 24 jam, kemudian kalau scoringnya tinggi dia akan diulang persif gitu ya. Jadi tergantung dari hasil scoringnya. Tapi kalau sudah tidak ditemukan ya scoringnya sudah rendah, berarti kita bisa hentikan untuk scoring risiko perilaku kekerasan. Kalau risiko lari, ya, kalau sudah tidak kita temukan dari awal ya tidak perlu dilanjutkan dengan scoring ulang gitu ya. Tapi kalau kita temukan dan masih tinggi berarti kita tetap lanjutkan sampai scoring pasien itu menjadi rendah ya. Kalau sudah rendah kita bisa hentikan. Tapi terkhusus untuk scoring risiko bunuh diri sekali ditemukan itu akan tetap dilanjutkan sampai pasien pulang. Demikian ya Bu Yus. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kalau saya lihat mungkin di sini tidak ada yang bertanya kembali.
Boleh nggak saya bertanya, Bu? Dari saya secara pribadi. Oke, mungkin pertanyaan gue dari beberapa yang ada di sini mengenai resiko bunuh diri tadi. Menurut mungkin perawat Indonesia dan yang ada ataupun juga yang memang berada di bidang tersebut, bagaimana caranya kita atau mensosialisasikan pada masyarakat mengenai resiko bunuh diri tersebut? Karena kan kadang-kadang untuk kejadian bunuh diri itu ada di masyarakat tanpa ada pengawasan dari tenaga kesehatan. Nah, kira-kira seperti apa Bu peran kita agar masyarakat juga bisa mengetahui atau lebih aware ya terhadap lingkungan sekitar jika memang ada yang memiliki resiko bunuh diri? Oke, baik, Ya. pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Ya, ini jadi sasarannya ke masyarakat gitu ya. Betul sekali, memang untuk resiko bunuh diri itu tidak hanya ditemukan pada orang dengan gangguan jiwa, ya, tapi orang dengan yang sehat jiwa gitu ya, itu juga berisiko melakukan perilaku bunuh diri, ya. Misalnya karena ada keputusasaan atau ketidakberdayaan yang dia rasakan dalam kehidupannya, gitu ya. Nah, keputusasaan itu bisa diidentifikasi dari apa? Dia biasanya menyampaikan bahwa saya merasa hidup saya tidak berarti dan tidak ada jalan keluar atas persoalan hidup saya atau atas kehidupan saya, gitu ya. Jadi dia sudah merasa mentok sana sini, gitu ya. Nah, kalau menunjukkan ungkapan atau adanya perasaan seperti ini, maka kita harus memberikan perhatian pada orang-orang seperti ini. Nah, yang memang kurang aware-nya masyarakat kita itu seringkali kita menyepelekan adanya isyarat, gitu ya. Dia itu udah tanda-tanda nih untuk menunjukkan isyarat dari kata-katanya saja. Aku tuh nggak berguna, ya. Aku tuh nggak berarti, aku tuh nggak punya teman, gitu ya. Ini seharusnya harus kita lanjutkan kalau sudah ada isyarat seperti ini. Nggak ada temannya itu seperti apa sih? Merasa nggak bergunanya bagaimana, gitu ya. Karena sesuai dengan karakteristik tadi bahwa orang-orang dengan perilaku bunuh diri itu ingin sekali dia mendapatkan bantuan atau pertolongan. Nah, yang perlu kita lakukan ya memberikan perhatian dan mengklarifikasi dari apa yang disampaikan, ya. Kemudian bisa melanjutkan dengan sebenarnya yang membuat pikiran-pikiran merasa tidak berarti atau putus asa tadi itu lahir dari persoalan apa, ya. Nah, memang endingnya nanti kita akan membantu mencarikan problem solving atas permasalahan yang dirasakan itu tadi, gitu ya. Tapi yang terpenting memang karena ini saya rasa banyak sekali di masyarakat yang sehat sekalipun, maka kita harus aware, ya, harus memperhatikan. Sekalipun itu hanya isyarat atau ungkapan kecil, minimal kita klarifikasi. Sebenarnya apa? Benar enggak ada keinginan ingin mati saja atau keinginan ingin apa ya mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri. Nah, seperti itu saya rasa Pak saya. Oke, baik. Mungkin ini ada satu saja lagi, Bu, dari Ratih Nurul. Apakah ini bisa dipakai untuk pasien di wilayah puskesmas? Ya, ya, jawabannya bisa. Ya, jadi kami dulu juga melakukan pelatihan untuk perawat di Fasiankes, ya, Fasiankes primer. Fasiankes primer. Maksud saya di puskesmas, gitu ya. Di puskesmas itu scoring RBD ini juga digunakan, ya. Jadi ini bisa digunakan. Ya sudah terbukti sih ya, dan itu memang yang kita ajarkan di seluruh Indonesia untuk perawat-perawat di puskesmas. Begitu, Pak Sai. Oke, baik. Terima kasih Bu Atik atas waktunya dan beliau tadi sudah memaparkan mengenai scoring resiko pasien psikiatri. Baik, Bu Atik, sebelum ditutup ada closing statement atau mungkin saya minta ada closing statement dari Ibu mengenai scoring resiko pasien psikiatri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sai. Jadi untuk pasien-pasien psikiatri ada 3 hal kritikal yang harus menjadi perhatian kita, karena 3 hal kritikal ini merupakan hal-hal yang berisiko tinggi terjadi, kemudian sangat mempengaruhi keselamatan pasien, ya. 3 hal kritikal ini terutama pada kejadian bunuh diri atau risiko bunuh diri, perilaku kekerasan, kemudian lari, ya. Jadi 3 hal masalah ini merupakan hal kritikal yang biasa kita temukan pada pasien dengan gangguan jiwa atau masalah psikiatri, ya. Dan ini harus kita antisipasi, harus kita nilai sedemikian agar persoalan ini tidak terjadi, ya. Baik, begitu Pak saya, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bu Atik atas waktunya. Dan juga semoga Ibu selalu sehat juga. Kemudian salam juga untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih Bu Atik atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik seluruh audiens, seluruh peserta pada webinar internasional kali ini. Terima kasih sudah mengikuti proses webinar untuk sesi 3 dan juga sesi 4. Yang tadi untuk sesi 3 sudah diberikan oleh Ibu Deni Rahmawati dan barusan sudah selesai untuk sesi 4 yang diberikan oleh Ibu Atik Puji Rahayu. Oke, baik untuk seluruh audiens, mohon izin saya akan membacakan 3 peserta yang akan mendapatkan door prize ya, dan saya ini memilih dari yang tadi bertanya ya untuk sesi 3 dan juga sesi 4, dan yang saya sebutkan namanya nanti mohon bisa menghubungi Ibu Inggit ya sebagai panitia. Yang pertama adalah Wilda Tamara Sagala dari Rumah Sakit UKI, kemudian yang kedua Ibu Justiani, dan yang keempat adalah Ibu Ratih Nurul. Dimohon untuk menghubungi panitia atau Ibu Inggit untuk ketiga nama tersebut. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya di sini selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh pembicara maupun peserta dan juga seluruh panitia. Mohon maaf jika pada saat proses kegiatan ini ada beberapa yang memang kekurangan ataupun juga kesalahan. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada MC yaitu Ibu Inggit. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nuril telah memandu acara pemaparan materi. Di mana pemaparan Okay, well, thank you so much for Mr. Nuril to get about material presentation from Mrs. Nas Deni Rahmawati SKEP MKEP from Indonesia and Mrs. Nas Atik Puji Rahayu SKEP MKEP SPKEP from Indonesia. Oh, speakers are thank you so much, Bapak Nuril. We'll have a get about material presentation. Thank you so much, Bapak Nuril. Thank you so much for Mrs. Nas Deni Rahmawati SKEP MKEP from Indonesia. Thank you so much from Mrs. Nas Atik Puji Rahayu SKEP MKEP SPKEP. Will give new knowledge about nursing update. Yes, okay. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. We have done step by step of our schedule from this special event today. I hope knowledge today could give us usable and advantage in daily or in hospital's life. Today, our speakers are wonderful for presented their subjects and gave us knowledge of update about nursing. Thank you for DPK PPNI Bekasi District is Mr. Nes LB Jainabun SK. Thank you for DPK PPNI MDS 1 is Mrs. Nes Yulidia Nur Pratiwi MK. Thank you for DPD Secretary is Mr. Nes Munawir Afandi SK. Thank you for DPK IMD 1 Secretary is Mrs. Nasmila Sartika MKEP SPKEP MB. Thank you for Dr. Prof. Abdul Ali Raja Muhammad ASA from Malaysia. Thank you for Mr. Dr. Regi A. Bautista RNMN from Philippines. Thank you for Mrs. Nas Deni Rahmawati SKEP MKEP from Indonesia. Thank you for Mrs. Nas Atik Puji Rahayu SKEP MKEP SPKEP. Thank you for Mrs. Nasrahmani Sakina SKEP MKF as moderator. Thank you for Mr. Nasef Nuril Anwarha SPKEP MB as the moderator. And thank you so much for beloved ladies and gentlemen of our audience for today. Okay, I am one of committee of this event to ask apology if I have some mistakes in everything, because perfection is belongs to God, mistakes is belongs to me. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for all. Stay healthy and take care. See you tomorrow.
Ya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi pada besok hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini. Kita sampai jumpa kembali pada besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.